Sebenarnya saya punya sih sebenarnya, cuman saya punya nih. Sebentar ya, ini saya punya nih tentang penyaliban. Banyak sih materi penyaliban itu sebenarnya. Ya saya nih, ini ya materi penyaliban ini banyak nih. Tapi masih berupa PDF. Jadi kalau PDF saya nggak enak. Bukan PDF ini. Nah ini tipuan penyaliban 1, 2, 3, 4 sampai 6 saya udah bikin, tapi saya kan maunya pakai PowerPoint karena kalau PDF nggak enak. Nah ini jadi penipuan ini nih kan saya bikin ini. Di sini kan Yesus disalib, di sini menurut ini kan di Mesir di mana ya? Pak yang pakai ini aja, yang pakai pertanyaan apa? Pertanyaan konyol bagi aku. Nah ini. Di Roma ini. Dan mayat-mayat mereka di Wahyu 1:11-8, dan mayat-mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ini di Roma ini. Roma itu. Nah, jadi kan tidak benar cerita ini. Ada di Roma Mesir ini. Kalau tanggapan mereka itu apa itu, Bang Baal, terkait 1 Korintus 1:23 itu? Apa itu? Yang penyaliban itu suatu kebodohan. Tanggapan mereka apa? 1 Korintus 1:23 kalau nggak salah. Saya buka ya. Jadi materi salib itu cuma yang satu ini kan belum ada ininya. Nah, ini masih begini. Saya bikin ada apa? Saya sedang bikin. Saya bikin ada gininya. Saya tinggal baca aja sebenarnya sih. Cuma saya tuh nggak bisa tanpa menunjukkan data gitu, nggak enak itu rasanya. Dikira asumsi. Nah di sini kan. Tujuan aku ada di sini kan gara-gara gula kan, dan gara-gara ini kan. Gurunda ada di bawah, Gurunda. Mana Gurunda? Gurunda kita kompori Gurunda biar panas. Jadi saya bikin gitu loh. Ini kan ada saya bikin judul tipuan penyaliban. Gimana tadi tuh, Kang? Assalamualaikum. Di mana para murid sudah mengenal. Anda pernah baca tidak Bible bahasa Arab? Saya tanya. Dan Yesus sendiri, karena sudah dijelaskan sebelumnya di ayat poin yang pasal 14. Poin yang kamu kemukakan di sini adalah penyesatan dari Ustadz Insan Mohinta yang menurutmu mengatakan syahadat Yesus terdapat di Yohanes 17:3, benar? Itu bukan syahadat. Lah iya itu dia, saya ini akan membuktikan itu bahwa itu benar syahadat itu gaya daripada Yesus. Sedangkan itu udah jelas bukan syahadat, dan sekarang itu saya akan buktikan itu boleh. Hanya 3 saja. Sekarang saya akan buktikan itu boleh tidak? Bahwa yang dikatakan Ustadz Insan itu doa yang panjang. Aduh, kan ini susah kalau bicara panjang lebar. Yohanes 17:3. Yang jadi pertanyaan, kalau itu doa, kok nggak pernah di gereja doakan itu? Kok doanya Bapak kami dikuduskan namamu? Kok nggak pernah dibacakan doa itu? Kalau itu doa pengamat. Yesus agar kepada murid-muridnya agar satu dalam kenapa doa itu nggak pernah dibacakan? Kalau memang itu doa. Kok selalu doa Bapakku yang di surga dikuduskan namamu? Itu siapa ngajarkan doa? Orang ini memang orang-orang botol susah diajar. Itu dia pertanyaan pengamat. Katamu doa, nggak pernah gereja membacakan doa itu. Woi pengamat, wajah kamu sunyi.
Selalu aja sok wajar tahu. Kamalmu sunyi pengamat. Selalu sok tahu. Kamu muter-muter aja, kau nggak pernah mendengar orang Bukan kau. muter-muter. Coba Aku coba. makanya Kau pandai sampaikan berdiskusi makanya. enggak? Kau pandai Ini, berdiskusi bentar. enggak? Kalian kan nggak tahu juga, cuman mau bantah doang. Nggak Halo. ngerti Enggak, aja kan? kagak. Berdiskusi Aku yang baik kan dong. Kalian Bro, bukan podcast, pembaca. bro. Nggak pernah belajar Injil kan? Ini Mana Injil? Mana Injil? Ayo aja lah. Bukan belum belajar kan? Aku Bibelmu tampilkan bukan AI. Cuman Injil. kalian sok tahu. Bibelmu bukan Kalian belajar Injil, dari bro. orang yang gagal. Bibelmu bukan Justru Injil. Anda Siapa yang nggak bilang paham itu Injil? sebenarnya apa itu Bedah syahadat, apa itu doa, Anda bedah nggak aja paham. kata-kata Yohanes Kalian 17:3 itu kita belajar bedah yang kata-katanya. Pengamat. Kamu Maka aku kamu bisa sampaikan pada kalian, saya udah bedah itunya. Nah, coba Apa? pelan-pelan Ini aku kau bacakan. pelan-pelan kau baca. Yohanes Coba pelan-pelan kau 17:3. baca. Oke, Yohanes kita baca ya. Nah, pelan-pelan. Hayatil abdi. Yohanes 17 ya. Doa Yesus untuk para murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Ya. Lalu ia menengadah ke langit dan Nah, berkata, titik "Bapa, situ dulu. Titik situ dulu. telah tiba saatnya. Tunggu dulu. Permuliakanlah Tapi kita pelan-pelan, anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Kenapa bukan aku di situ? Di dalam Bible Arab di sini ditulis wahayatul abdi dia rifuka antallah al-haq Pula ini al-haq di sini al-haqiqi Ilmu pengetahuan Allah yang ini. hak tuh wal hayatul abdi hiya rifuka antallah al-haqiqi wahdak. baru mau dibaca udah di mute. Baru di ayat. Ini loh baca Yohanes 17:3 Arab ini. Kenapa hanya ayat 3? Ibarat Yang kamu diklaim punya Ustadz Insan mau kita Yohanes atau berapa? doa Yang diklaim kamu Ustadz Insan hanya mau doa itu kita kamu Yohanes dengar. berapa? Penuh doa itu. Aku mau Itulah buka doa. kitab Arabnya agak lama, enggak apa-apa lah aku buka Jadi harus KPI. penuh. Misalkan nih orang berdoa, jangan kamu misalkan nih 10 Yang menit kamu jangan nggak nangis. paham. Ini yang kamu dengar doanya. Yang Sekarang kamu ini nggak apa sih paham. pengamat ini apa sih yang dipermasalahkan tuh apa sebenarnya dari tadi apa? Ini sesatnya ajaran si Isa Kau yang sesat botol dari tadi itu muter-muter Iya, aja 17:3 17:3. Kau itu, mempermasalahkan yang dia menyebut bahwa itu 17:3. dua kalimat syahadat. Sekarang saya bertanya kau mempermasalahkan Dia Yohanes 17:3 atau hanya ayat bukan? 3 saja. Kau mempermasalahkan Yohanes 17:3 iya atau tidak? Kau permasalahkan. Dia bilang Mempermasalahkan jelas Yohanes 17:3. dua kalimat syahadat. Kau dia hanya mempermasalahkan seorang Yohanes saja. 17:3 Ini iya atau jelas tidak? bahwa Yesus terdiri dari 26 Kau ayat. mempermasalahkan Yohanes 17:3 iya atau tidak? Dia salah memahaminya, menanggapinya disebut dua itu. dua Kau kalimat yang syahadat. salah dalam memahami pertanyaanmu itu yang botol. Ini bukan dua kalimat syahadat. Dan ini pasalnya banyak, pasal 17 ini ada panjang ini. Tahu nggak? Saya nggak mempertanyakan Ya, itu. kita Yang ini saya tidak pertanyakan, dinomori, bro, awalnya. kita tidak membahas Kita ayat nomor selanjutnya. Kita tidak membahas ayat selanjutnya. Kau mempermasalahkan bahwasanya Ustadz Mokoginta itu membawa dalil 17:3. Udah titik sampai situ. Nggak ada ayat Di terus nggak ada. situ sesatnya dia. Karena dia hanya Makanya saya bilang kita bedah katanya satu persatu. PA. Terus, Gitu. terus kalau pendetamu lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, itu menyesatkan tidak? itu bisa bagi orang yang sudah paham. Kena kau kan Orang udah kena. Mau kawan Giliran saya. umat Islam Semua. kau bilang menyesatkan. Giliran pendetamu dari Matius lompat ke Yohanes, dari Yohanes lompat ke Kisah Para Rasul. Itu kira-kira menyesatkan tidak? Itu bagi orang yang Mau enaknya kau aja. Kucluk. ini udah jelas ini bukan Itu udah jelas itu. syahadat. Makanya jangan Ya udah sesuka jidatmu. gini. Ya udah kita gini aja. Bedah katanya satu persatu. Kau bilang tadi itu tidak syahadat kan? Bedah katanya satu-satu. Nah, oke ya. Ya, Dengar. jangan kau teruskan bedah ya. Aku bilang satu persatu. Nah, oke. Satu persatu bagaimana maksudnya? Iya kau baca. Itu kan pakai koma itu. Paham enggak kau di Oke. situ? Demikianlah kata Yesus. Siapa yang Lalu berkata tuh? ia menghadap ke Siapa yang langit berkata dan itu? berkata, Bentar, demikianlah kata Yesus, koma kan? Siapa yang berkata itu? Yesus. Yesus. Terus, Lalu ia menengadah ke langit dan berkata,
Nah, mengadakan tangan ke langit itu ngapain dia? Makanya udah kubilang ini doa. PA. Ini kalau kita baca ini benar doa. Doa Yesus kepada siapa? Lantas Doa kamu Yesus kepada wawancara siapa? kamu aja belum tahu. Iya, doa Yesus kepada siapa itu? Gayanya tahu aja belum malah bawa Iya, bantah. itu doa Yesus kepada siapa? Kepada Bapak, udah disebut di sini. Kepada Dengar. Bapak. Kepada Kepada Bapak. Kepada siapa lagi? Ini aja. Kepada Bapak, Demikianlah kata Yesus. Lalu menengadah ke langit dan berkata, Bapak, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Itu bukan Yohanes 17:3 itu. Pengen ku tampar asli, sumpah. Ini kemana-mana pengamat ini larinya ikut. Walah, yang kita bahas 17:3 yang kita bahas dari tadi, bukan kesana. Inilah yang saya bilang, kau tuh penyesatkan sama kayak pendetamu. Ini kamu yang menyesatkan. Ibarat Kau surat yang dari menyesat- orang tuamu, misalkan Yang kita bahas apa tadi? Weh pengamat, yang kita bahas tadi apa? Weh pengamat, yang kita bahas tadi apa? Baru Yang memahami kita bahas dengan tadi baik. apa? Yang kita bahas tadi apa? Ini Yohanes 17. 17:3 kan? 17:3 ku bilang dia comot itu hanya ayat 3 saja. Yohanes disebut 17:3 tidak. Di situ sosoknya. ku Yohanes bilang. 17:3 tidak. Gimana sih? Justru Yohanes di situ 17:3 sosoknya tidak. dia. Yohanes Gimana 17:3 tidak. Itu yang ku maksud sosoknya. Kenapa di kau situ, nggak mau karena menyentuh dia Yohanes bilang 17:3 dari begitu, tadi? makanya Kenapa dia comot lompat-lompat? ayat Kenapa 3 harus saja. lompat? Kenapa harus Di lompat? situ sesatnya. Kau baca Yang lagi menyesatkan Yohanes itu. lagi. Kita bahas. Kau mau melonjak. Jadi Yohanes sesatnya itu aja yang mau kita 17:3. Baca Yohanes Iya, jadi 17:3. sesatnya itu aja yang mau kita bahas. Loh, Bagaimana? kau yang membahas itu, kucluk dari tadi. Kau yang bawa narasi itu tadi ke sini. Iya, Mau bahas sesatnya aja yang mau kita bahas. Oh, Kan ayat 17 mau dibahas. kucluk. Maka Udah kita bilang, bahas 17:3-nya. Kok 26 kok bilang, ayat. dengar. Kok mengatakan Ustadz kami itu Dibuatnya. menyesatkan dalam Yohanes 17:3 yang dibahas. Gak lompat-lompat. kucluk. Jadi kita bedah. Ini Kita tuh bedah Yohanes ayat 17:3. 17-nya. Ayat pasal Loh, 17. tiganya? Kucluk. Tiganya mau kemana Ini ini? tidak semua pakai kitab suci, Loh, cuma pakai nomor saya nomor, tanya, kan? ketika Ustadz Moko Ginta membuat narasi itu ayat 17:3 atau ayat Yang 17:5? menyesatkannya dari dia. Sengaja Yang dia saya- copot. Iya, yang mana yang menyesatkan? Yang mana yang menyesatkan bagi kau itu? Kau bilang Ustadz Moko Ginta itu menyesatkan. Ya, betul. Iya. Nah, ketika Dengan Ustadz hanya Moko Ginta mencomot kau bilang ayat menyesatkan. Jadi tidak perlu semua pasal itu dibahas jadinya enggak. Loh, karena pembahasan konteksnya itu doa, tentang ini Yohanes doa. 17:3. Jangan dipenggal-penggal Jangan doa ini. lompat. Kau yang Ini doa. menyesatkan. Doa Doa kepada siapa? kedua kepada Bapak. Kepada Tuhan. Jadi Tuhan Tahu berdoa lagi kepada disebut Tuhan. Bapak itu dengan Iya. itu. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Aja pengetahuan kagak ada. Tapi kalau mau bantah doang, Bapak kalau ini nggak ada, Tuhan tapi atau bantah. bukan? Bapak Itu Tuhan atau sosok bukan? kalian mau bantah tapi tidak punya Bapak pengertian. Tuhan atau bukan? Tidak punya mengerti tapi mau Kau bantah. bilang Itu sebenarnya Yesus masalahnya. berdoa. Kau bilang Yesus berdoa. Berdoa itu apa sih definisinya? Nah, itu yang saya kejar tadi itu. Doa Apa itu apa definisi sih? berdoa? Doa itu ada Saya permohonan, minta kepada kamu ada pengamat pernyataan apa dalam definisi? Doa itu juga bisa Definisi. merupakan ucapan syukur. Doa itu adalah komunikasi. Apa-apa? Nah, sekarang sekarang Apa gini, definisinya? sekarang gini. Ketua, sekarang gini. Dah. Ini mumpung ada guru kita nih. Aku mute kau terus kalau kau ngomong, tolong jelaskan guru. Doa itu apa, guru? Oke, siap. Jangan sempat kau ngomong ku mute kau. Kita aja lah asar lu. Emang kalian mau bantah? Loh, yaudah sekarang kau yang jelaskan definisi doa. Cepat. Apa? Kerjanya mau bantah. Cepet, nggak usah Padahal kau punya macam-macam. pengetahuan Sekarang jelaskan definisi Mau doa. bantah, pengetahuan. Cepet, pengamat. Saya pengen lihat apa wawasan kau nih. Definisi doa yang kau maksud ini seperti apa? Coba jawab. Definisi lagi. Loh, Ini arti kalau doa kita ini baca apa? ini udah jelas. Arti doa ini apa, Kucluk? Apa arti doa ini? Jawab. Iya, ini doa itu komunikasi, bro. Komunikasi. Saya nggak mempertanyakan itu. La haula wala quwata. Apa arti atau definisi doa? Apa?
Doa itu adalah komunikasi. La haula wa Komunikasi dengan siapa? Dengan Seorang hamba kepada Dengan Tuhannya. Oh iya, itu komunikasi sudah dengan Bapa. Saya bisa ngajar Dengan kalian. Tuhan atau bukan dengan Tuhan doa itu? Pengajaran Insan Mokoginta bisa. Doa Nah, itu berarti Kalian terbuka. itu kalimat seorang hamba kepada siapa? Tuhannya. Kepada siapa? Tuhannya. Kepada siapa kalimat? Mau jawab? Kepada siapa? Klik. Kepada siapa? Kok diam? Baca seluruh. Iya. Kepada siapa? Nyalahin orang. Kepada siapa pengamat? Kalau hanya dibaca, Makanya ya, sebenarnya gini. karena nggak tahu. Permainan kalian tuh kami udah paham. Mau itu yang kau bahas, tapi kau tutupi yang nomor 3-nya. Iya, mau kemana pun kau lari. retorika bahasa aja. Jangan hanya nomor 3-nya saja. Walah. Itu udah sangat nomor jelas 3 itu seorang hamba berbohong kepada siapa? Tuhannya Tuhan Kepada Maha Pencipta Tuhannya. langit dan bumi. Berarti ketika Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu ya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku sebagai hambamu yang engkau utus. Betul tidak? Betul, Paman. Ya sudah. Berarti Jadi mereka mengerti, Yesus para berserah orang mengerti. diri. Dia meminta Dengarlah dulu. permohonan, permintaan, harapan, pujian kepada Tuhan. Yang berbicara Juga sama ketua. pernyataan Yesus juga ini. Dengarkan, aku Bicara baca sama lah. ketua. Jadi Ayat-ayatnya mau saja, dengar. maunya kau tuh gimana? Ayat-3-nya saja. Tuhan dengar, minta dengar, doa dengar. kepada Tuhan. Iya. Dengarlah dulu. Walaupun hanya ayat-3-nya saja. Dengar, kalaupun hanya Assalamualaikum ayat-3-nya warahmatullahi saja. wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanya sahabat-sahabat ayat sekalian. saja dengar aku baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau. Jadi para murid itu udah mengenal Bapa dan Anak. Sudah dijelaskan sebelumnya di pasal 14. Itu sebenarnya itu. Sudah dikenalkan, sudah ngerti para murid itu. Itu yang mau disampaikan di sini. Tapi pemahaman yang lain kan jadi salah memahaminya. Itu yang dimaksud di sini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus sudah menjelaskan sebelumnya di ayat 14. Pengamat, jangan kau tambah-tambah itu 14. bebelmu. Di situ tidak ada kata mereka. Gak usah kau tambah-tambah bebelmu. Kau baca betul-betul. Nggak ada kata mereka lagi, kata dia. Kamu baca nggak sih? Ini maksudnya mereka itu tentang para murid ini. Kau tambah-tambah kan? Nah, itu makanya kau Kok tambah-tambah. ditambah-tambah sih? Aku baca versi TB 74. Terlalu banyak versi. Kamu baca versi apa? Kan versi itu bisa beda kata kan? Bisa jadi. Ya, izin, Tapi maknanya Pak sama. pengamat, izin dulu ya. Ini ada guru kita hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Izin menarasikan yang disampaikan saudara kita pengamat mu'alaf. Izin sedikit, Bunda. Tadi Ya, silakan, saudara kita pengamat mu'alaf ini menyampaikan bahwasanya guru kami Ustadz Insan Mokogita almarhum menurut Pak pengamat itu menyesatkan dengan menyatakan bahwa Yohanes Hanya mencomot 17:3 ayat 3 itu saja. izinlah dulu Bang pengamat. Yohanes 17:3 itu dikatakan oleh Ustadz Insan sebagai syahadat Yesus. Menurut Pak pengamat itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Bisa kira-kira Gurunda memberikan referensi terhadap saudara kita ini, karena dia ini tidak paham sebetulnya apa itu syahadat, apa itu doa. Tafadhol, Guru. Oke, baik. Jadi kalau ingin membedakan antara syahadat dengan doa, sama seperti dengan sholawat dengan doa. Jadi syahadat itu adalah persaksian, dan juga sholat itu pengakuan tiada Tuhan selain Allah, sehingga ketundukan yang dihadirkan di sana. Sedangkan doa adalah pengharapan
dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Persaksian, setelah mempersaksikan, meyakini, meneguhkan dengan hati, lisan dan perbuatan, maka segala hal tersandarkan kepada yang kita saksikan, yang kita persaksikan sebagai Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan perintah, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulih. Jadi perintahnya di sana Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam seluruh manusia untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Jadi beriman itu Pembahasannya ini. mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kemudian Jadi kemana? saudara kalau tidak bisa menjadi pengamat, jangan pakai nama pengamat. Orang pengamat itu setiap kata, untayan kata tersusun jadi kalimat menjadi pesan. Karena Itu memang aku namanya- mengamati para mualaf, bro. Ya, mu'allab itu dari binatang menjadi manusia. Beda dengan murtadin. Murtadin dari manusia jadi binatang. Jadi manusia sih. Sebelumnya Para orang sebelumnya mereka bergelar domba. Yesus menyebutnya anjing. Itu Pak. Domba dan anjing itu masuk kelompok binatang Pak. orang-orang yang mualaf itu seperti Doditan, Ihsan Mokoginta dulunya binatang. Ampun. Ya betul sekali. Parah ini Betul. orang ini. Betul. Jadi kamu anggap Betul. kita binatang dengan Itu Doditan. itu betul. Itu betul. Itu Aduh, betul itu. parah Itu betul. ini, Tadinya binatang, makhluk-makhluk yang Harusnya tidak direkam menggunakan ini. akal. Sama seperti Katanya Anda kan. Ihsan Mokoginta Anda itu itu dengan masih dalam Doditan kategori itu masih hewan. datang. Anda itu masih kategori hewan karena Anda belum menggunakan akal. Nanti setelah Anda Parah menggunakan akal baru bisa disebut sebagai manusia. Karena yang membedakan antara manusia dengan binatang itu akal. Aku juga lebih cerdas daripada Sedangkan Anda itu tidak berakal. Nah, mari saya buktikan kalau Anda itu tidak berakal. Saya buktikan ya. Daripadamu. 10 detik saya akan bisa buktikan bahwa Anda itu binatang. 10 detik aja. Nih, caranya untuk membuktikan Anda binatang, dengarkan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Jawab. Di mana? Yang 1 maaf. detik pertama. Detik kedua. Detik ketiga. Detik kedua. Detik keempat. Detik kelima. Apa yang dimaksud ketemu? Detik ke-6. Detik ke-7. 8. Apa yang 9. kamu maksud? Yang 10. mana kamu maksud? Saya sudah membuktikan Yang kamu bahas. dalam 10 detik saya bisa membuktikan kalau Anda itu tataran masih level binatang. Karena tidak berakal. Ya, atau Saya tidak? ulang lagi. Mana tahu Anda bisa jadi manusia. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Jawab, menurut Yesus. Silakan. Dua-duanya. Itu kan, tengoklah. Lihatlah. Memang. Lihatlah kan teman-teman 10 detik paling lama untuk membuktikan mereka ini adalah level hewan. Manusia-manusia tak Nah, berakal. kamu sudah tidak ngerti. Manusia Memang tak Yesus berakal. juga utusan. Inilah mereka nih. Disebut juga. Itu coba lihat. Disebut juga dia guru. Jadi disebut juga dia nabi. Jangan Anda Banyak marah. sebutannya. Disebut juga Tuhan. Hidup kekal. Saya tidak bicara yang lain. Saya berbicara Tuhan. hidup kekal. Coba kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah guru. Ada dalilnya? Nggak ada. Hidup kekal itu Ini. adalah mereka mengenal aku sebagai Mesias. Ada? Nggak ada. Hidup kekal itu adalah Nah. mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Ada? Nggak ada. Makanya sebagai pengamat, jangan Anda mengamati sapi, tapi yang Anda lihat itu perut. Kamu belum paham juga. Anda pengamat mu'alaf, Yesus menyebut- tapi Anda tidak punya Di sini ilmu. menyebut
Apa yang Hidup Anda kekal itu amati? ketika- Ganti nama Anda itu. dengar dulu, diam. Ganti nama Anda. Pengamat lubang pantat. Itu bagus. Anda pakai pengamatimu alat ilmu segitu. Ilmu segitu. Saya ulang nih, ini kesempatan ketiga nih. Untuk Anda naik level Di sini, nih, jadi diam dulu binatang, kamu, biar ku jelaskan dulu, dari biar kamu binatang jangan menjadi lagi. hewan. Dengarkan. Sama aja ya. Di Dari pasal hewan ini. menjadi binatang. Sama aja. Dari susah jadi manusia ini. Dari binatang menjadi manusia. Saya ulang lagi. Mengenal Menurut Bapak dan Yesus. anak. Menurut Yesus. Bukan menurut kami umat Islam. Menurut Yesus. Hidup kekal itu diperoleh Hidup kekal dengan itu cara mengenal Bapa dan Anak. mengenal dirinya sebagai utusan Mengenal Tuhan Bapa dan Anak. atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, silakan. Anda belum paham itu. Nah, coba Jadi lihat. di sini Maka pantaskah Anda disebut manusia? Pantaskah Anda para disebut murid manusia kalau ketika akal tidak memahami- berfungsi? Apa bedanya dengan pantat ayam? Bunyi aja. memahaminya. Apa Itu gunanya? yang harus dipahami. Apa Paham. fungsinya suara Anda yang keluar dari mulut Anda kalau tidak bermakna? Sama aja pantat ayam. Ya, jelaskan tentang Apa yang ingin Anda jelaskan? dengarkan. Saya bertanya, saya ulang, ini keempat kalinya kita kasih bonus. Kita Dengarkan, kasih bonus nih. dengarkan ini. Kita kasih Pasal bonus. 3 ini. Kita kasih bonus nih. Inilah Keempat hidup kalinya. yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau. Ya? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mereka Pertanyaan mengenal saya, Bapa dan pertanyaan saya. Anak. Hidup Kenapa? kekal. Yesus sudah menjelaskan Hidup kekal itu tentang Bapa. menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Menurut Yesus, jawab. ke-14. 14 katanya teman-teman. Tengoklah teman-teman, 14 katanya. Ini. Saya katakan orang mu'allaf itu dari golongan hewan menjadi manusia. Murtadin dari manusia menjadi hewan. Itu paketnya itu, nggak bisa kau rubah. Nggak bisa kau rubah itu, nggak bisa kau rubah. Buktinya kau masih hewan. Kau nggak ngerti Jadi apa bukan yang dua diucapkan kali oleh Yesus. Sudah 4 kali loh. Sudah 4 kali. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Pertanyaannya, menurut Inilah Yesus, hidup. jangan kau ulang lagi, Kucluk. Ngapain kau ulang-ulang? Pertanyaannya, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, kelima kali nih. Inilah kalau coba. Jadi para murid itu udah ngerti. Coba. Nah. Ini guru-guru saya yang ada di sini atau adik saya ini, Ketua Ampir Riau, Adinda. Sikap Bapak. Bunda, siap. Dir. Coba kamu ambil, ada kucing di situ, ada kucing. Ada kucing. Kalau ada kucing di situ, ambil itu kucing, pegang kakinya dan tangannya, habis itu kau kasih lihat HP. Ini HP. Ayo sebut. Ini HP. Ayo kucing. Ini HP kan, kucing? Kucing. Ini HP. Ayo. Sebut HP kucing. Sebut HP. Ini HP atau pisang? Wahai kucing. Apa kata kucingnya? Meow. Ini HP atau pisang? Meow. Ini HP atau pisang? Meow. Ini HP atau pisang? Meow. 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 Level binatang, hewan tak berakal. Nah inilah. Nah inilah coba lihat. Ini dia coba. Bagaimana mungkin Anda sebagai pengamat manusia sementara Anda binatang? Binatang mengamati manusia, mana bisa? Yang ada manusia mengamati binatang. Terlalu lebay kali nama kau itu.
Kau ganti namamu, kau turun nanti, ganti namamu pengamat lubang pantat pendeta. Cenat-cenat. Gitu. Mu'alaf pula kau amati. Apa urusanmu amati mu'alaf? Kamu yang harus diamati. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan kah? Atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kayak gitu aja kalian bengkok. Bengkok kalian itu. Hidup kekal itulah apa yang kamu kejar dalam hidup ini rupanya. Bukannya hidup kekal. Sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Ini ku jelaskan lagi ya. Selesai. Sederhana pun. Ini ku jelaskan lagi ya. Kan? Meong-meong aja. Bagaimana meong mau menjelaskan pisang? Ini apa? Meong. Ini apa? Meong. Ini apa? Meong. Selama otakmu tidak kau fungsikan sebagaimana kadarnya, fungsinya, selama itu juga kau tetap saja seperti itu. Gak akan pernah bisa berubah. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Sebagai rasul. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting. Ini kesaksian, ini syahadat. Syahadatnya Yesus. Lagi. Oke, aku jelaskan ya. Kesaksiannya Yesus. Apa kau jelaskan? Kau lihat pisang, kau bilang kuda. Gak bisa. Apa? Kapasitasmu menjelaskan apa? Otak nggak berfungsi. Cuman mulut bunyi-bunyi. Goyang pantat ayam. Apa yang bisa kau jelaskan dengan otak beku seperti itu? Hei, apa yang bisa kau jelaskan? Hah? Mending kau ke pasar jual sayur lontong sana. Yesus mempersaksikan dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan hari ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, Yesus membangkitkan orang mati sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bonyok, nggak bisa jawab. Yesus membuat kemudian badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang buta bisa mengintip, orang gondrong bisa bercukur. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang botak bisa menyisir. Itu karena dia melakukan mukjizat. Pekerjaan itu dikerjakan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kucing mana bisa jawab? Percuma ajanya. Saya ulang lagi pertanyaanku. Ini yang ke-6 kalinya. Mana tahu kau bisa jadi manusia kayak Ustadz Iksan Mokoginta. Ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaannya, hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan? Jawab. Saya diam. Saya kasih kau waktu 2000 tahun lewat 2 jam. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, maksudnya para murid nih, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi antara Bapa dan Anak sudah dikenal oleh para murid nih. Pertanyaan saya apa? Hidup kekal itu sebelumnya pertanyaan saya apa? Sudah dikenalkan Yesus juga. Pertanyaan saya apa? Itu kan? Sama pantat ayam. Tidak. Pertanyaan saya Karena apa? Bapa dan Anak itu adalah satu. Pertanyaan saya apa? Yesus itu adalah wujud gambarnya. Batu nisan kuburan Cina. Pertanyaan saya apa?
Pertanyaan saya Jadi apa? ku jelaskan. Ketika para Pertanyaan saya apa? Ketika Ini para kan murid membahas tentang kesaksian paham. kan ya? Nah, itulah hidup Yesus kekal itu. mengatakan hidup kekal itu ini yang ketujuh kali. Mereka dapatkan, Bani Israel Mereka sudah dapatkan paham hidup yang dengan kekal itu. mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jawab. Semua di sini yang harus kenal tentang utusan itu. Coba lihat. Ya, lihatlah kawan-kawan, Itu lihat. dikenal juga. Saksikanlah. Saksikanlah Saya ada juga akrobat ini. Tubuh manusia isi kepala kucing. Kenapa bisa seperti ini? Karena disesatkan oleh makhluk yang keluar dari tanah. Angkatan jahat nih. Angkatan jahat gini, jahat dia. Mau menyesatkan Jalan orang. terus. Jadi nggak bisa sampai. Angkatan jahat selalunya berbuat jahat. Dia melihat kucing tapi dibisiki tetangganya. Kamu lihat enggak itu di sana? Iya Mas, lihat. Itu adalah Jadi di ayam. pasal 3 tengoklah. ini Lihat lagi ibu-ibu Anak yang sudah mulai tidak menua, dikenal dibisikin oleh lagi. para murid. Yang di sana itu yang bunyi meong. Itulah Iya, hidup kenapa Pak? yang- Itu adalah sapi. Tengoklah. Karena Yesus Penyesat kami ini, jelaskan. Jelas-jelas hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Bapak Jelas dan datanya. anak sebagai Tapi karena dia penyesat, utusan Tuhan diajarkan ke orang lain Tuhan. Wih, kambing. tentang kambing. utusan. Kacau balau. Udah besok kau beli daster, Juga. kau jualan bunga di pasar. Coba dibaca. Apalah kau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ke pasar jualan daster. Nggak usah kau naik-naik di komal-komal Islam. Ganti namamu itu. Pengamat mualaf. Siapa lu ngamati mualaf? Membedakan kucing dengan pohon sagu aja kau nggak bisa. Lebih kali nama kau. Itu ya teman-teman. Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Waspadalah kepada penyesat. Nah, setiap kali mereka berucap, sekali mereka memberikan satu pernyataan, pasti menyesatkan. Gak ada yang keluar dari mulutnya tidak menyesatkan. Karena memang mereka menyesatkan. Karena mereka memang adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Tadi siang saya kasih pertanyaan seperti ini. Ada 4 Kristen. Semua menjawab itu tanda untuk angkatan benar. Apa nggak sedeng orang kayak gini? Sedeng dia. Geser kanan belok kiri. Inilah mereka. Hidup dikatakan Yesus, angkatan jahat ini minta tanda. Ditanya, itu yang diberi tanda seperti itu siapa? Angkatan benar. Memang kacau orang ini, kacau memang. Kacau. Inilah Al-Quran semakin hari semakin benar. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Coba. Kucing kalau dikasih sesuatu, ya kucing memang nggak tahu namanya. Ini adalah ikan, ini adalah telur, ini adalah pisang. Kucing nggak tahu. Wajar karena tidak dikasih kodrat akal. Ya ada makhluk dikasih akal. Dikasih lihat pisang dibilangnya apa? Pisau katanya, pisau. Ya, izin berunda. Ya, silakan. Ya. Mbak Ropa, selamat malam Ropa. Bang Ropa, monitor. Ya, sekali lagi Bang Ropa. Ketekan. Bang Ropa, monitor. Biar Kristen di bawah yang mau naik silakan ya, yang mau diskusi silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Majid gimana? Izin sama tamu nih dulu. Pak Richan, selamat malam. Pak Richan, selamat malam. Izin diturunkan kalau tidak menjawab. Ya. Silakan teman-teman OTN naik, Ya yang kesempatan belajar. yang naik tolong oten dulu ya, yang teman muslim ditahan dulu. Saudara muslim yang di bawah tolong. Iya. Zainal Abidin, Islam apa? Insya Allah Muslim bang. Makasih bang sebelumnya bang ya. Iya. Maaf bang. Iya. Terima kasih Bang Zainal. Siap bang. Ya. Ini yang typing di bawah, kenapa pula Yesus ingin kau tangkap kawan? Apa urusannya Yesus ingin ditangkap ini yang di bawah ini? Kenapa Yesusnya mau ditangkap? Ini masuk daftar tentara Romawi kayaknya nggak lulus ini, 3 kali daftar nggak lulus. Kenapa Yesus mau ditangkap bang? Laki-laki ya bang ya? Coba, saudara Brok ini laki-laki ya? Tahun depan di bulan 2 kebetulan ada informasi, ada pendaftaran polwan. Kalau Bapak mau, silakan daftar bang. Mana tahu dengan menjadi polwan Anda bisa tangkap. Ya izin Gurunda. Iya silakan. Ya Kak Tia Ayu, assalamualaikum, muslim Kak ya? Kak Tia Ayu, monitor Kak. Ada yang mau disampaikan Kak? Izin diturunkan Kak ya? Kita kasih tempat untuk teman-teman kita Kristen. Terima kasih Kak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua yang di bawah, yang Islam, yang dibuat lain. Oleh nanti ini Komal, biar Kristen dulu yang naik gitu. Lanjut Gurunda. Assalamualaikum Gurunda, salam dari Aceh. Saya cuma mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya cuma mau instruksi Gurunda. Ini kan kebanyakan yang di atas katanya Kristen dulu di atas, sedangkan yang di atas ini banyak juga yang Muslim. Gimana ini Gurunda? Saya dari Aceh Gurunda ya. Iya siap bang. Nah, Kalau apa, satu aja yang naik Kristen juga gak apa-apa. Nah. Siap. Baiklah Gurunda, terima kasih Gurunda ya. Kalau banyak pun Kristen bang di atas bang, bergaduh nanti bang, ribut. Memantau. Antara kubu ini, antara kubu salib rencana setan dengan salib rencana Tuhan. Perang nanti mereka ya kan ya. Izin Gurunda, ada kamu ye apa nih? Plus Kristen bang, malam. Ya plus. Maaf lah bang ya, kopi di warung aja bang. Kelihatannya sekarang tuh Saudara Oten itu menghindar dari Bang Suma. Jadi kalau ada yang naik itu nekat, betul nekat itu. Makin ngeblank pun Gurunda mereka itu. Pening Gurunda. Oleng karena sesama mereka pembesar-pembesarnya udah saling serang tuh. Iya. Saling serang antara Edis dengan beberapa tokoh dari mereka itu ini saling ribut. Sejak Edis jadi muridnya Bang Suma, mereka udah pada bingung. Wah ini kok Edisnya kok lari malah jadi muridnya Bang Suma ini terkait dengan salib.
Iya betul Gurunda. Izin Gurunda. Selamat Siap. malam Bang J dari Islam Kristen Bang. Bang J monitor. Bang J. Gak masuk suaranya Bang. Maaf ya izin. Gak masuk suaranya Bang. Kristen bang. Kristen. Oh Kristen. Ya, agak kuat Bang. Sedikit Bang. Mau dipertanyakan atau yang gimana? Mau ditanyakan Bang? Sesuai tema. Ya, pengen naik aja karena dibilang Kristen menghindar katanya kan gitu. Wis mantap. Ya bang, salam kenal saudara Bang Jago. Namanya memang Jago. Luar biasa. Gimana saudara? Ya, Apa damai yang- sejahtera lah bang, damai sejahtera lah. Iya, Dari damai kita sejahtera. Semua. Iya siap. Ya. Apa yang menarik untuk kita perbincangkan? Ya kalau yang menarik udah tahu banyak sih tentang ini Bang Juma yang asli ya kan. Iya saya sendiri bang. Aja sih udah tahu banyak ya maksudnya sering lihat PT-nya ataupun di media-media TikTok yang lain gitu. Siap. Juga. Iya Tapi bang. satu intinya gitu. Siap. Setiap yang saya lihat itu ya selalu mempertanyakan yang tidak dipercayai gitu bang. Contohnya? Ya setiap apa yang saya lihat di PT abang itu ya itu menggambarkan bahwasannya abang itu bukan penyembah Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang di sorga itu sih bang. Oh. Iya itu udah pasti bang. Udah pasti. Saya kan Iya, muslim. makanya saya ngomong yang pasti maksudnya kan itu. Iya. Saya muslim abang. Saya muslim. Sebagai muslim ya tentu tidak mungkin saya menyembah Yesus lah. Karena Yesus sendiri ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Jadi manalah mungkin saya menyembah makhluk yang juga menyembah. Seperti itu bang. Iya. Makanya saya mengertinya ya di situ. Tapi kenapa yang tidak kita sembah kita bahas-bahas begitu? Maksudnya kan bedanya maknanya apa untuk menarik Oh iya. Oh, saya paham. umat-umat yang lain gitu kan untuk mengikut ajaran yang abang percayai atau mana arahnya gitu kan itu satu yang pasti gitu karena sudah kita tidak percaya ngapain gitu kan tapi juga penasarannya ya selalu dipertanyakan gitu ujung-ujungnya memang satu juga yang pasti bahwasannya tidak bakal jumpa gitu nggak bisa jumpa memang Oke bang. di framing tidak bisa jumpa di logika tidak bisa jumpa di diskusi makanya diskusi itu artinya apa kalau diskusi itu artinya ada perjumpaan arti diskusi itu kan gitu tapi ini tidak ada yang malah memang namanya diskusi tapi berdebat gitu kan mempertanyakan apa yang dipercaya masing-masing gitu memperdebatkan apa yang tidak dipercaya juga gitu kan Iya boleh karena saya kalau bernarasi bang dibilang kesaksian Yesus ini temanya ini kan arahnya kemana lagi nanti kan Yesus bersaksi bahwasannya kan gitu kan itunya bang oke bang coba bang mana tahu Oke, baik. Iya. ya kan Baik. Jadi gini saudara, kami umat Islam ini menjadi Islam bukan karena kami menggunakan terjemahan kitabnya agama lain. Semisal kami mengambil terjemahannya kitabnya saudara kami Kristen, itu enggak. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kemudian kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Di dalam narasi Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum.
Jadi Nabi Musa alaihi salam itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya menurut Al-Quran nih, menurut Al-Quran. Mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu semua mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Jadi Nabi Musa ketika turun diutus sebagai nabi kepada Bani Israel, Nabi Musa selalu mengalami hal yang mengecewakan dirinya akan sikap, tindakan, dan perbuatan respon bangsanya terhadap kerasulannya, kenabiannya. Lalu kurang lebih 1400 tahun berlangsung, diutuslah lagi nabi yang lahir tanpa ayah. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Diutus lagi kemudian sosok nabi yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, alaihi salam baginya keselamatan. Itu juga mengalami hal yang sama, hampir sama seperti Nabi Musa. Namun beliau jauh lebih sadis karena bangsanya melakukan makar yang begitu dahsyat terhadap dirinya. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, dua-duanya ini itu mengalami kemudian kecaman, dan tak jarang mereka mengalami percobaan untuk dilakukan penganiayaan. Lalu ketika Nabi Musa dan Nabi Isa datang ke suatu bangsa, disebutlah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah tegar tengkuk, senantiasa selalu ingin menganiaya, selalu ingin membunuh para nabi. Sampai pada akhirnya umatnya melakukan makar. 6 abad kurang lebih kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan keadaan, posisi, situasi, dan juga tabiat karakter kaumnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, berjalannya waktu, ternyata apa yang diuraikan oleh Al-Quran, ada orang-orang zalim di antara Yahudi dan Nasara. Dari di antara orang Yahudi itu ada orang yang zalim. Illal ladzina zalamu minhum, kata Al-Quran. Di antara Yahudi dan Nasara ini ada orang zalim. Orang zalim ini adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Mereka melakukan prosesi agama tanpa ada perintah. Tak ada yang memerintahkan, kemudian mereka membuat hukum atau melakukan hukum, tapi tidak ada perintah tertulis dari Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Ini orang zalim. Nah, sepanjang kami belajar Al-Quran, ternyata orang zalim ini adalah Kristen. Kenapa dikatakan Kristen? Karena Kristen tidak memiliki aturan di dalam beragama yang berasaskan kepada pewahyuan. Contoh ibadah minggu, tidak ada wahyu yang datang kepada mereka ibadah minggu. Kemudian menyembah Yesus, itu tidak ada perintah menyembah Yesus. Banyak aturan yang mereka bikin yang sama sekali tidak ada perintahnya. Natalan, peringati kelahiran, kenaikan, kebangkitan, dan seterusnya. Itu tidak ada. Termasuk kalaupun ada satu prosesi dalam agamanya justru bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, tidak bersunat, perintahnya bersunat. Makan babi, perintahnya jangan makan babi. Nah, inilah yang disebut zalim, orang zalim. Illal ladzina zalamu minhum. Nah, celakanya saudaraku, karena Anda bertanya tadi, orang zalim ini memiliki amanat agung. Apa itu? Mengajarkan agar seluruh manusia itu menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga dalam tradisi kekristenan. Itu tertulis di dalam Matius 28 nomor 18, 19, 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi ada amanat agung di agama Kristen, di mana orang-orang Kristen diajarkan untuk menjadikan seluruh umat Islam menjadi Kristen. Itu dalil. Markus 16, 16 sampai 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk.
Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah. Nah, jadi istilahnya nih, Kristen datang di abad keempat, resminya, kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan Islam. Islam mau dijadikan Kristen, maka Islam pasang badan. Begitu juga ketika ada Kristen masuk di Indonesia, Islam yang lebih dulu masuk di Nusantara pasang badan. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa dibahas terus Kristen? Kenapa dibahas terus Kristen? Karena Al-Quran membahas tipikal, karakter, ciri-ciri, sifat, tabiat orang-orang Kristen. Dan orang Kristen kebetulan kebenaran diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Maka kami sebelum dikristenkan, sebelum kami masuk ke sebuah gedung di hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah yang kalian sebut dengan nama Kristus Yesus, terlebih dahulu ya kami harus tahu makhluk itu siapa. Siapa yang merintahkan ibadah Minggu? Siapa yang memerintahkan kemudian makan babi? Siapa yang memerintahkan ke gereja? Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tiada kemudian, mana dalilnya? Maka sulit bagi Kristen untuk menjadikan kami menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari tanah tersebut. Apatah lagi setelah kami belajar Bible, kami tahu ternyata anak manusia berada di dalam perut bumi itu bang selama 3 hari, ternyata itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Lah, kami nggak mau jadi angkatan jahat. Nauzubillah. Sedangkan tanda untuk angkatan benar, Yesus juga ajarkan. Sesuai dengan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, itulah kemudian tanda untuk orang benar. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Ternyata Al-Quran juga menerangkan tanda untuk orang benar adalah kedatangan Isa yang asli, kedatangan Yesus yang asli adalah tanda akhir zaman. Itu tanda untuk angkatan yang benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk orang-orang jahat juga ada. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu 2 tanda yang berbeda. Tanda yang diberikan kepada orang benar dan tanda yang diberikan kepada orang jahat itu beda. Dan Kristen datang mengusung tanda angkatan jahat. Maaf, kami nggak mau masuk kelompok angkatan jahat. Itu alasannya bang. Kenapa kami membahas agama Kristen? Karena agama Kristen ini banyak sales di dalamnya. Mengajarkan, menjual kemudian produknya kepada kami. Padahal menurut kami itu adalah produk gagal. Maaf, demikian. Silakan. Ya, Bang Jack, silakan Bang Jack. Ditanggapi. Panjang kali jadi mau nanya apa ya. Ini pertama bang ya kan, bertanya orang abang percaya nggak bahwasannya ada tertulis. Aku pun kurang tahu, mau mencari tahu juga ini bahwasannya saudara kalian itu ada disebutkan tentang orang Nasrani atau Kristen gitu bang. Iya, ada bang dalam Al-Quran itu Nasara namanya Nasara. Dan saya lihat bang ya, maaf nih, bukan saya menggurui. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut Nasorios. Beliau adalah penyesat orang-orang Yahudi yang adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, coba Anda lihat secara lengkap di situ. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, inilah yang disebut Nasrani. Bahwasannya saudara abang kan Nasrani kan gitu. Iya. Iya, jadi itu. Tetapi yang dibahas tentang kitabnya Nasrani itu gimana itu bang, kan itu maksudnya? Ya itu tadi saya sudah menjelaskan saudara. Saudara itu kan berarti nanti itu yang membantu di kemudian hari atau gimana? Saudara apa ini sekarang bang? Loh, tidak ada dikatakan bahwa saya Nasrani akan membantu kecuali kata Nabi Muhammad ketika Allah berfirman kepadanya, hanya sebagian kecil yang akan beriman kepada Nabi Muhammad.
sebagian besarnya itu kemudian adalah ingkar kepada Nabi Muhammad. Sebagian kecil. Jadi ada nggak tertulis bantulah saudaramu? Bantu? Maksudnya gimana dibantu? Bantulah saudaramu Nasrani atau Kristen gitu. Ada nggak tertulis atau gimana? Kalau mengenai bantu Bang, di Islam itu wajib hukumnya membantu siapapun, tidak terlepas, tidak harus Nasrani, tidak harus Yahudi. Ya makanya saya tanyakan tentang kata-kata Nasrani ataupun Kristen ini tidak ada gitu. Itu maksudnya. Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada. Ya. Bantulah saudaramu Nasrani atau bantulah saudaramu Kristen itu nggak ada tertulis ya? Nggak ada Bang. Cuman Islam itu membantu siapapun, berbuat baik kepada siapapun, membantu dan menanamkan kasih sayang kepada siapapun. Illal ladzina zalamu, kecuali kepada orang zalim. Orang zalim itu apa? Yang menyerang akidah Islam. Yang menyerang akidah Islam. Itu yang kemudian umat Islam kemudian tidak berlaku adil terhadap mereka, kecuali mereka kemudian menyatakan untuk berdamai. Al-Quran surah Al-Muntahana ayat 8, kami diperintahkan berlaku adil kepada siapapun. Bahkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 diperintahkan melindungi sekalipun mereka adalah orang musyrik. Al-Jasiyah ayat 14 memaafkan siapapun, baik itu Yahudi, baik itu Kristen, baik itu apapun di luar Islam. Al-Quran memerintahkan kami untuk memaafkan siapapun yang bersalah kepada kami. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang di luar Islam, di luar orang beriman, orang-orang yang tidak takut kepada hari pembalasan Allah, karena Allah akan membalas sesuatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi umat Islam itu tidak diperintahkan untuk menghakimi, karena hak untuk menghakimi itu adalah Allah. Itu Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14. Maafkanlah mereka. Jadi kami diperintahkan untuk memaafkan. Bukan tugas kami untuk menghakimi. Allah yang telah memutuskan untuk menghakimi mereka yang sudah memilih jalan yang sesat. Makanya ya, silakan. Jadi kalau tentang tadi cerita Musa, abang percaya dengan Musa gimana ceritanya kalau di bagian orang abang? Kami percaya bahwa pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Musa di tengah-tengah kaum Bani Israel. Itu kami imani. Beliau nabi yang kami imani sebagai utusan spesial bagi kaum Israel, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, Firaun. Oke. Jadi kalau Nabi Muhammad dikebumikan, tahu tempatnya di mana bang ya? Iya. Kalau Nabi Musa dikebumikan, ada nggak sejarahnya bang? Kalau di Islam nggak ada sejarah di mana dikebumikan Nabi Musa alaihissalam, meskipun literasi Islam itu bisa saja sampai ke sana. Tapi kami umat Islam tidak ada perintah untuk berziarah ke makam Nabi Musa dan seterusnya. Nggak, maksud saya kan untuk apa, mengetahui atau dari sejarah-sejarah lain atau dari mana, kitab-kitab yang mana gitu, ada nggak pernah abang tahu selaku abang apologet yang senior lah gitu kan? Ada nggak mencari tahu tentang Musa dikebumikan di mana? Nggak pernah ya?
Kalau gini ya Bang ya, kalau dalam Islam itu kan mengetahui bahwa makam Nabi Musa terletak di Palestina, dekat dari Yeriko, antara Yeriko dan Yerusalem. Dan itu juga menjadi tradisi orang-orang Yudaism untuk melakukan ziarah di sana. Seperti itu Bang. Dan apa ya bilangnya, tak ada kemudian kewajiban bagi kami untuk melakukan ziarah. Kalaupun kami ziarah makam siapapun itu sifatnya sunnah. Iya, karena yang saya tahu kalau makam Nabi Musa itu memang tidak diketahui dimanapun. Tapi bagi kami, tapi bagi kami itu yang saya katakan tadi, ada kemudian literasi di kami itu yang memahami bahwa makam dari Nabi Musa ini itu berada di antara Madinah dan Yerusalem, atau kota Yeriko tadinya dengan Yerusalem. Dan itu menjadi tradisi Yudaism juga paham tentang hal tersebut. Seperti itu Bang. Tapi itu bukan masalah untuk diperdebatkan atau didiskusikan. Yang harus dipahami oleh saudaraku Kristen di sini adalah baik Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Nabi Yahudi, gimana? Nabi apa tadi yang gak ada hubungan dengan Kristen? Nabi Musa, Nabi Isa, atau Yesus sekalipun itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah kelompok yang dibangun oleh orang-orang Farisi sebagai pengajaran kepada orang-orang Roma kala itu. Roma sebelum Kristen adalah penganut ajaran politeisme, penyembah roh-roh. Kristen hari ini masih penyembah roh-roh. Para nabi tidak menyembah roh-roh. Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Hashem itu bukan roh. Tidak serupa dengan roh. Di mana dalilnya? 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Roh adalah makhluk goib. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Orang Roma Bang, orang Roma itu penyembah roh-roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang disembah orang Kristen ini binatang bertanduk 7 bermata 7, dan di situ dikatakan inilah ketujuh roteos yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi Kristen ini Kristen ini tidak berasal dari Yahudi. Kristen ini adalah ajaran yang diajarkan oleh orang yang tidak dikenal Yesus, menyatukan, terjadi sinkretisme. Artinya apa? Ajaran tauhid, ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Hada, digabungkan dengan ajaran politeisme, banyak dewa. Makanya di Kristen itu banyak sembahan. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Roh Kudus, burung merpati. Ada nggak itu diperkenalkan oleh Musa? Nggak ada. Ada nggak diperkenalkan Yesus itu? Nggak ada juga. Itu murni buatan orang Roma. Jadi Kristen ini agama yang muncul pertama kali di Turki, Antioquia. Dia adalah murid-murid Paulus, pendiri agama Kristen, bukan murid Yesus. Gitu Bang. Makanya antara Yahudi dengan Kristen itu berbeda. Orang Yahudi kalau lihat Kristen itu mohon maaf, jijik lihat. Karena orang Kristen itu dianggap bidat, Abu Dazarah, malah dikatakan Bani Kurion, anak-anak asuh. Maaf nih, itu tradisi Yudaism. Anda boleh lihat di YouTube bagaimana kalau orang Kristen datang ke sana itu dikasih salam ludah. Begitu kawan. Jadi Kristen ini bukan dari Yahudi. Tapi Kristen menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi yang sudah jauh dari aslinya.
kitabnya Kristen yang perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di Alexandria, Mesir oleh Kaisar Ptolemy II, diterjemahkan ke dalam Septuagint untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bukan untuk orang Kristen itu kitab itu. Itu untuk orang-orang Yahudi. Tapi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, bisanya hanya menggunakan bahasa Yunani Koine. Maka diterjemahkanlah kitab Taurat itu ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diterjemahkan kapan? Abad ketiga sebelum Masehi. Diterjemahkan apakah untuk gereja? Bukan. Gereja itu muncul nanti di abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Melalui konsili-konsili mengambil terjemahan kitabnya orang lain lalu mengkawinkan dengan surah-surah yang mereka kanon 4, yaitu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, digabung menjadi satu. Lahirlah agama Kristen, muncullah Pakristian. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya agama Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Sama sekali tidak ada hubungannya. Dan saya bisa taruhan dengan siapapun bahwa saya bisa buktikan Yesus anak Maria dengan Kristen agama Paulus itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada benang merah. Ya memang tidak ada hubungannya Bang kan? Iya nggak ada. Kan dengan Bible yang Kristen jangan nangis dulu. Ah ini orang tua kerjanya nangis terus. Yang kami gimana? Dan percayain. Cuma tukang ngarang. Mengilhamin itu gitu. Jangan mengganggu dulu Pak Christian. Nangis dulu Pak. Nah, izin dulu dah. Bang J, gantian dulu ya Bang, nggak sabaran nih si Christian ini Bang J. Abang sampai dulu di atas. Oke Christian, ini di sini Komal edukasi, sopan, santun dan pakai tata krama. Kalau kamu buktikan bahwasannya ajaran kasih, jangan ada penghujatan. Kami dari tadi nggak ada yang menghujat, ya. Oke, apa yang mau ditanyakan Christian? Jangan tongol aja, bawa data. Udah nggak bisa deh ini. Gimana Bang? Bisa saya bertanya lagi nih Bang? Boleh. Christian jangan nangis dulu ya Bang ya. Nih, Bang, tadi Abang bilang tadi banyak ajaran-ajaran ini Abang bilang tadi kan tentang hari Minggu bergereja kan gitu. Iya. Itu dulu lah saya bertanyakan dulu satu itu. Tapi kenapa di kalender kita lah dulu di Indonesia ini, kenapa hari Minggu itu dibuat hari merah? Alasannya menurut Abang lalu gimana tuh Bang? Iya. Jadi latar belakang kenapa libur hari Minggu? Karena kita sudah berbentuk negara ya. Jadi ada hubungan bilateral dan seterusnya, ada hubungan internasional dan seterusnya. Jadi negara kita ini harus mencocokkan dengan hari dinas di bangsa luar negeri supaya jam dinas dalam Indonesia dan di negara luar negeri itu bisa disepadankan. Jadi bukan berarti hari Minggu ini benar adalah hari yang menjadi hari ibadahnya orang Kristen sampai orang Indonesia juga harus turut di situ, enggak. Inilah cerminan ajaran kasih di Islam. Kami mayoritas di Indonesia ini, jumlah kami 80 hampir 90%. Kalian cuma 6%. Itu pun masih ada Advent yang juga hari Sabtu. Ketika diputuskan kemudian ibadah Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen yang hanya sedikit, hanya secuil saja. Orang Islam manut, orang Islam ikut aja, silakan aja. Yang penting kalian jangan mengganggu ibadah kami ikut aja. Padahal kalau umat Islam Indonesia sepakat seluruhnya istirahat hari Jumat, selesai. Tapi kami adalah ajaran rahmatan lil alamin. Silakan aja kita lebih utamakan saudara kita yang kecil-kecil ini. Nggak masalah. Kalau gitu Bang. Hari Minggu di luar negeri atau dimanapun itu hari apa menurut Abang? Hari Minggu juga kah?
Maksudnya apa itu bang? Kalau di sini ya sama kita di Indonesia hari Minggu, di luar negeri hari apa? Hari Minggu juga atau hari apa? Hari Senin atau hari Sabtu? Yang pasti database yang ada, misalnya nih di perbankan, database yang ada terhitung di hari Ahad atau Minggu. Begitu juga di Indonesia, database yang ada harus berhenti di hari Minggu itu. Mau dia berselisih jam, 10 jam, 12 jam. Yang penting kalau dia hari Minggu ya sandai. Itu. Karena tidak mungkin kemudian orang bisa berbisnis, kantor di luar negeri tutup, di Indonesia buka. Itu koplak namanya. Seperti itu Bung. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami. Sebenarnya kalau kita mencari titik kebenaran, Kristen ini kan saya sudah katakan tadi tak ada hubungannya dengan agama para nabi. Coba Anda lihat Bung di dalam Keluaran 31 nomor 14. Orang yang melakukan kegiatan di hari Sabtu, itu perintahnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, dibunuh, pokoknya dibunuh, digerek, dipotong, dibakar. Itu dalam Keluaran 31 loh, nomor 14. Bukan Sabtu dibilang bang. Hah? Bukan hari Sabtu dibilang di situ. Lalu hari apa? Hari Sabat. Ya Sabat itu Sabtu. Sabtu itu Sabat bang. Kalau kita berbicara di dalam agama Yahudi, Sabtu itu Sabat. Kita nggak boleh ganggu-ganggu agamanya orang, aturan mainnya orang. Gak boleh. Dituliskan hari Sabat gitu bang, bukan hari Sabtu gitu. Gimana? Iya Sabat itu. Saudara, Sabat itu hari Sabtu. Di dalam tradisi Yahudi itu begitu. Jadi ketika mereka berbicara mengenai hari Sabat, itu berbicara mengenai hari ke-7. Itu hari ke-7 Sabtu itu. Nah, hanya Kristen ini merubah. Ya enggak, berarti beda bang. Jam tadi kan di sana hari Sabtu, di sini berarti hari Minggu kan gitu. Ya bukan begitu ketetapannya. Kan katanya Kristen ini kan tadi saya berbicara tidak ada hubungannya Kristen dengan agama Yahudi. Coba kita lihat ya. Yom Rishon, Yom Seni, Yom Silisi, Yom Revi'i atau Rebi'i, kemudian Yom Khamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat itu Sabtu, Sabtu itu hari ke-7. Nah, Kristen rubah menjadi hari Minggu, Sandai. Kenapa Sandai? Karena hari Dewa Matahari. Mereka ibadah pada hari Dewa Matahari, yaitu hari Minggu. Nah, sedangkan orang Yahudi hari ini ibadahnya hari apa? Hari Sabtu. Itu makanya aku bilang Kristen itu tidak bertumbuh di Timur Tengah. Kristen itu bertumbuh di Roma. Hari Sabat bang, gitu bang. Karena di sana nggak ada Sabtu. Sabat itu saudaraku, Sabat itu hari Sabtu. Iya Sabtu kan kita yang mengatakan, di sana kan Sabat. Ya Sabat itu jatuhnya di kita hari Sabtu. Tapi beda jam tadi, maka saya bilang beda jam, jadi di sini hari Minggu. Ya tapi tidak bisa berubah bang, tidak bisa berubah meskipun beda jam, tapi Sabat tetap Sabat. Sabat tetap Sabat. Jangan Anda Sabat berubah menjadi Rishon. Rishon itu Minggu. Berarti Sabat kan hari ke-7 maksud abang tadi. Itu Sabat hari ke-7 betul. Iya. Hari pertama itu Ahad. Iya. Ahad hari pertama. Rishon dalam tradisi Judaism itu hari pertama Rishon. Hari kedua Seni itu hari kedua. Hari ketiga Selisi. Hari keempat Rebi'i. Hari kelima Khamisi. Hari keenam Sisi. Hari ke-7 Sabat, Sabtu. Kita nggak bisa merubah tradisi itu. Itu yang pertama mengajarkan tentang Sabat itu Yahudi. Kristen ini kan. Iya maksud saya bang, saya mau mengatakan Sabat itu hari ke-7 begitu maksudnya supaya kita bisa jumpa di tengahnya gitu. Karena kalau bicara Sabat itu saudara, Sabat itu bagi Yahudi hari ke-7, tapi bagi Kristen hari ke-7 hari apa? Ayo. Ya kami hari Minggu. Hari Minggu sama nggak? Karena sama nggak? Kita bukan di dunia bagian sana bang, di bagian Israel atau Yahudi atau nggak bisa bang. Hari pertama jangan Anda pindahkan ke hari Sabtu, hari apa? Jangan Anda pindahkan ke hari Senin. Belahan bumi tadi gitu maksud saya, itu kan nyata kan? Itu maksud saya.
Kalau Tidak di sini bisa, terang, Bung. Di sana malam, di sini terang, kan gitu Bang. Iya betul, tapi harinya jangan dipindah dong. Hari Sabtu pasangannya Sabtu, jangan hari Sabtu dipasangkan ke Minggu. Sama seperti ini Bung, sama seperti ini. Orang Indonesia menghitung mulai angka berapa? Angka 1. Orang Malaysia karena dia agak telat angka 2. Jadi kalau orang Malaysia menghitung mulai orang Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, orang Malaysia menghitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Gimana itu abangku? Anda merubah, bergeser nama hari dikarenakan Anda katakan Saya matahari. enggak menggeser, kan saya akui Anda sama menggeser. hari ke-7 gitu, Bang. Anda mengatakan hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Sedangkan orang Yahudi hari ke-7 itu Sabtu. Itu sudah berbeda. Sama ketika Anda mengatakan angka di bilangan ketukan 10 bagi orang Indonesia namanya 10. Bagi orang Belanda ketukan 10 itu mereka menyebutnya 1. Nah, sama nggak itu? Nggak sama abangku, nggak sama. Jadi harus tetap harus tetap sama dong. Rison hari pertama, Seni kedua, Selisih hari ketiga, Rebi'i hari keempat, Kamisi hari kelima, Sisi hari keenam, Sabat hari ketujuh. Jangan Anda pindahkan. Rison hari pertama Anda jadikan hari ketujuh. Enggak, maksudnya saya tadi untuk menjelaskan belahan bumi tadi itu aja Bang. Nah di situ aja, setaknya di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi ya kalau memang saya nggak ada mengatakan apa, memang hari Sabat itu hari ke-7 itu saya akui gitu. Tapi kan belahan bumi tadi Bang. Oke Bang, baru yang berikutnya tadi Bang kan. Betul. Abang bilang tadi tentang, nggak usah dulu ke yang lain-lain, maksud saya abang bilang tadi ada kelahiran dan kematian, itu pun tidak ada abang bilang kan. Iya. Tapi kalau yang saya ketahui negara kita ini ada juga dikatakan hari kenaikan Yesus Kristus gitu disahkan gitu loh. Jadi maksudnya hari-hari merah itu seperti Natal disahkan, hari kenaikan disahkan, hari kematian disahkan gitu kan gitu. Jadi yang 3 ini aja dulu disahkan itu oleh negara kita, itu landasannya dan dasarnya apa oleh kementerian kita gitu loh Bang. Kalau memang tidak diakui ya jangan gitu disahkan. Jadi kan pengesahan itu artinya apa gitu Bang. Jadi gini ya Bang. Iya. Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat. Di dalamnya masyarakatnya itu majemuk. Agama ada berbagai macam di dalam. Suku, ras, beraneka ragam. Nah, ketika orang Islam mengajukan hari rayanya, tugas negara apa? Menyediakan fasilitas itu. Mensahkan ketika kemudian tokoh dari agama Islam itu mengajukan untuk disahkan. Begitu juga Kristen. Ketika Kristen datang mengajukan, hari ini adalah hari raya kami, tanggal sekian, setiap bulan sekian. Maka fungsi negara memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya demi untuk keyakinan mereka. Karena negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa intervensi negara. Negara hanya memfasilitasi saja. Aturan agama diatur oleh tokoh agama itu masing-masing. Makanya ada istilah gereja PGI, bla bla dan seterusnya. Ada majelis ulama dan seterusnya. Jadi bukan ditentukan negara bahwa negara ini harus memeriksa dulu. Ini kitab sucinya keliru ini ya. Ini tidak sesuai dengan ini. Negara menolak. Bukan kayak begitu. Jadi tanggal andai saja kerukunan atau persekutuan gereja-gereja Indonesia yang ada di Indonesia sepakat Natal diperingati pada tanggal 1 Oktober, maka negara juga mensahkan itu. Karena negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, yang jadi masalah ketika orang Kristen beragama Kristen tapi tampil ke Islam-Islaman. Oke, silakan. Mudah-mudahan paham. Enggak, maksud saya sih itu, sedangkan negara kita aja kan
begitulah binekanya indahnya yang bertoleransi. Kenapa selaku pemuka-pemuka yang agama yang Bang bilang tadi diatur oleh pemuka agamanya masing-masing, yang terjadi seperti ini gitu kan. Ibaratnya kan Bang, toleransinya di mana gitu kan, untuk membahas-bahas yang bagaimana dikatakannya, yang membahas-bahas yang telah terjadi inilah yang selalu dibahas-bahas kan gitu. Sementara kita sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh negara, diakui negara gitu kan. Walaupun kan diakui berarti kan. Sementara kita sebagai pemegang agama ini kok terjadi seperti ini gitu belakangan ini gitu kan. Nah, itu sih maksud saya. Jadi miris saja gitu. Memang bagaimanapun ceritanya Bang, ini pelajaran semua ini ujiannya nanti di akhir. Namanya semua itu kan di akhir gitu. Jadi berarti kalau dibahas-bahas ini sampai nanti Abang berganti, sampai saya berganti, itu bakal tidak kelop gitu loh. Seperti tadi ada yang mengatakan nih di bawah katanya hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Sementara dibilang di sini Isa Al-Masih itu bukan Yesus gitu kan istilahnya. Ini ada di bawah saya baca tadi kan gitu. Sampai segitunya gitu arahkan. Ini udah diakuin, udah dikasih legalitas oleh negara. Ini hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Tapi Isa Al-Masih itu bukan Yesus begitu ya. Kok sampai segininya gitu maksud saya Bang. Itu saya penasarannya. Ya ini bakal nggak bisa bagi rapotnya nanti ujung-ujungnya siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 itu nanti kan ujung-ujungnya di akhir kan, namanya di akhir itu kalau tambah AT-nya akhirat kan gitu kan. Nah gitu sih Bang. Oke, jadi gini saudara, terkait yang Anda permasalahkan ini dalam masalah maksudnya ini kan ini namanya saya berdiskusi mempertanyakan mengasih apa saya lah ibaratnya kenapa seperti ini gitu, bukan mempermasalahkan. Saya nggak masalah sih kalau mau apapun yang terjadi gitu. Yang penting yang saya percayai saya jalankan gitu aja saya Bang. Oke, jadi gini, ini juga memang harus banyak kurang paham ya teman-teman Kristen khususnya ya. Dalam Undang-Undang 45 kita, khususnya di pasal 29, di situ membahas tentang ruang lingkup, tentang keyakinan, tentang agama, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam 2 aspek data atau 2 aspek ayat. Yang pertama, ayat pertama di pasal 29 itu negara menjamin, negara Indonesia kita ini itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat pertama di 1945. Kemudian di pasal kedua, ayat kedua maksud saya di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1445 ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ini yang dilanggar oleh saudara kami Kristen. Saya ulang pasalnya. Coba nanti kalau Anda punya buku pasal-pasal tentang undang-undang, Anda buka pasal-pasal itu, Anda lihat di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kita, di situ mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan negara menjamin dan juga menjamin kemerdekaan setiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya, bukan menurut agama orang lain, dan kepercayaannya masing-masing, bukan menurut kepercayaannya orang lain. Orang Kristen melanggar ini. Kenapa saya katakan melanggar ini? Orang Kristen itu kitabnya bukan Alkitab, kitabnya itu Biblos. Tapi mereka mengganti kitab mereka yang tadinya Biblika, Bible, menjadi Alkitab. Tuhan mereka yang tadinya Theos, mereka rubah menjadi Allah. Paulus yang tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul. Pneuma, Hagios dirubah menjadi Roh Kudus. Semua diambil dari Al-Quran. Jadi orang Kristen ini menjalankan kemudian agamanya
tidak berdasarkan agama masing-masing, tapi berdasarkan agama tetangga. Ini, tapi kalian tidak mau sadar itu. Kalian tidak mau mengerti tentang itu. Pokoknya seakan-akan karakter penjajah itu masih mendarah daging di benak kalian. Penjajah itu bang, punya orang punya dia juga. Itu penjajah. Karakter penjajah, mental penjajah itu begitu. Punya orang punya saya. Kalau kau tidak serahkan, saya jajah kau sampai punyamu itu menjadi milikku. Inilah yang terjadi. Mencederai pasal 29 nomor 245. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa Kristen justru memeluk agama yang mana agamanya itu justru banyak mengambil ajaran dari Islam, khususnya istilah prinsip yang dalam Al-Quran digunakan di dalam agama Kristen. Ini yang tidak disadari. Coba Anda lihat lembaga, gedung, ada berapa gedung itu di Salemba, di lantai 14 itu tertulis LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alamak, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Alkitab itu hanya muncul di kitab sucinya umat Islam. Tidak ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen itu aslinya bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata Alkitab. Tapi begitu masuk ke Indonesia, Kristen merubah yang tadinya Biblos, Biblika, Tabablia, dirubahnya menjadi Alkitab. Berarti tidak menjalankan syariat undang-undang. Amanat undang-undang tidak dipakainya. Tapi abang, Al-Quran bukan Alkitab. Loh, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu jelas itu. Kata Alkitab itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya Pak Christian Sigit botak kepala ini, itu tidak ada kata Alkitab. Nanti di Indonesia baru dia ambil sebutan Al-Quran dipakai. Untuk apa coba? Untuk apa? Mungkin untuk mengikuti karakter Paulus. Karena Paulus mengatakan jadilah teladanku. Nah Paulus itu kalau Anda lihat di dalam 2 Korintus 9, 20, 21. Dia selalu berpura-pura. Dia selalu menyamar seperti domba. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada penganut Taurat aku berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu. Nah, karakter ini yang dipakai kemudian oleh agama saudara. Mungkin. Sekali lagi, mungkin. Karena tak ada dasarnya menggunakan kata Alkitab. Apalagi kata Allah. Kata Allah dalam latinnya A-L-L-A-H. Kalau Anda buka KBBI, apa yang tertulis di situ? A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab saudara dari Belanda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya Theos kalau masuk ke Indonesia berubah menjadi dewa, bukan menjadi Allah. Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Tapi lagi-lagi mental penjajah, mungkin karakter penjajah mungkin yang masih membekas di kalian sampai punya orang punya kalian juga. Mencederai kemudian amanat pasal dari 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kita bebas, kita merdeka untuk memeluk agama kita masing-masing. Tapi jangan memeluk agama kita masing-masing tapi ajaran agama lain kita ambat. Itu soroko namanya. Serakah namanya bang. Kalau Kristen di Indonesia aja rupanya bang. Kenapa? Kenapa bang? Kalau Kristen di Indonesia aja. Ya, di luar Indonesia tidak menggunakan kata Alkitab. Di luar Indonesia tidak menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Roh Kudus, tidak menggunakan kata Nabi, Rasul, Injil, tidak. Cuma di Indonesia Kristen ini lata masuk menyerang agama Islam dengan mengambil istilah Islam. Di luar Indonesia orang Kristen tidak mengenal kata salib, tidak mengenal kata Injil, tidak mengenal kata ayat, tidak mengenal kata iman, imam. Tidak.
Cuman di Indonesia inilah yang kemudian pandai-pandaian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Kan Indonesia itu kalau di luar ya bukan dibilang salib, bahasa Inggris salib apa kan itu. Iya, kenapa Anda menggunakan bahasa salib? Misalnya cross atau cross atau sulon. Sulon itu dalam bahasa Yunani arti Indonesianya apa? Sulon. Pohon. Jadi kalau Anda ingin menerjemahkan kitab Anda dengan jujur, Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah manusia yang digantung di atas pohon. Itu terjemahan yang betul. Karena staurus atau xulon atau cross itu artinya pohon, Bang. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Itu bahasa Arab itu. Nah, tapi Kristen ini lagi-lagi mungkin, saya tidak memutuskan tapi bertanya, mungkin karena mental penjajah seperti Kristen yang botak kepalanya ini suka ngambil istilah-istilah Al-Quran lalu diklaim itu punya dia, gitu Bang. Sampai di sini paham? Jangan kayak Pak Christian, enggak pernah paham dia. Kalau paham itu kan Bang, istilahnya apa itu? Paham itu kan paham sama saya, bukan paham sama Abang aja kan gitu. Ya, itu makanya saya bertanya, Abang paham nggak? Jangan seperti Pak Christian, kepalanya botak, nggak ngerti dia. Paham nggak Abang? Paham Bang, paham yang saya paham. Ya, maksudnya kan Abang bilang pun itu bahasa itu kan, itulah namanya. Kalau kami nggak mau ambil pusing bahasa Indonesia Bang, gitu. Nah, itu mental penjajah Bang. Kalau itu mental penjajah. Gimana itu Bang? Mental penjajah itu gitu. Orang punya motor kemudian diparkir depan rumah pemilik. Karena Anda nggak mau peduli, ambil aja motornya orang pakai. Mau kemana? Mau ke pasar. Kenapa pakai motornya? EGP, emang gue urusin. Saya mau saya. Kalau saya mau ya itulah yang terjadi. Emang lu siapa? Nggak boleh, itu punya saya. Kalau saya mau, kamu apa? Mau ribut dengan saya, nggak mau ribut. Nah, itulah mental penjajah Bang. Untung umat Islam ini sabar. Coba ya, saya kasih contoh misalnya di dalam kitab saudara tentang kata Allah yang sebenarnya Theos, yang adalah dewa dalam bahasa yang digunakan di Nusantara ini. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu kan akontas. Nah, sedangkan dalam kitab saudara itu bukan akontas, tetapi Theos. Theos itu artinya dewa. Filipi 2. Allah. Kalau kami membacanya Allah. Karena itu adalah sumbernya dari Quran. Sama seperti tulisan one. One itu tulisannya one. Kalau kita yang membaca one. Tapi yang punya bahasa yaitu orang Inggris membacanya one. Sama seperti ketika tertulis A-L-L-H, di luar Islam membacanya Allah. Tapi kami yang punya kata itu, yang berasal dari kitab kami tetap membacanya Allah. Nah, di dalam Filipi 2 Bang, nomor 6, di situ dituliskan Allah tidak mempertahankan keallahannya, melainkan mengosongkan diri. Tapi saya pernah baca apa Bang artikel itu bahwasannya Allah itu ada ceritanya pada dulu kala itu ada tertulis di cincin itu, cincin siapa itu katanya kan ada itu. Cincinnya Hercules, bukan? Saya rasa nggak tahu lah untuk cincinnya siapa itu. Itu dari dulu sekali sih. Pada saat zaman Yahudi itu tadi. Waduh. Ada itu saya nonton PT-nya siapa itu. Dikatakan siapa itu ya, Buya yang cerita ya. Ada itu saya lihat tuh di YouTube-nya bahwa sebenarnya awalnya itu dulu sekali katanya kan itu Allah itu sudah ada tulisan ALLAH apa ALLAH. Oh ada Bang, ada memang ada. Tapi tunggu dulu, ALLAH yang dimaksud di situ bahasa apa? Kalau bahasa Ibrani
berarti artinya sumpah serapah. Itu Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani itu artinya tetapi. Nah, mana yang betul? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu sumpah serapah atau pohon besar. Nah, mana yang betul, Bang? Tulisannya ALLAH juga. Iya, tulisannya sama. Sama. Tapi bahasa di Google tadi kalau diketik Allah bukan itu yang keluar abang bilang. Sementara abang akui tadi ada awalnya juga yang dicincin siapa itu kalau memang abang pernah dengar kan gitu. Anda kan mengklaim tulisan Allah kan? Nah, kalau kita berbicara mengenai tulisan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi memang ada Allah itu dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi Allah yang merujuk kepada pohon besar. Itu ada, Bang. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi yang kami imani itu bukan pohon besar. Ada juga dikatakan Allah dalam bahasa Yunani, Ibrani, sumpah serapah. Anda bisa oh nggak bisa ya, buka Google, Anda bisa lihat dalam bahasa original teks, bisa nggak? Anda lihat di dalam original teks, bisa nggak? Tulisan Allah gitu. Iya, tulisan Allah. Tulisan Allah di. Berarti kan kalau tulisan Allah tadi berarti kan abang akui ada itu kan awalnya dulu atau apapun itu artinya, maksudnya berarti kan ada. Ada tapi artinya Allah tapi artinya pohon, Bang. Coba Anda buka di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. ALLAH tapi artinya pohon. Kalau di Mazmur Yosua 24 nomor 26. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Yosua. Ada yang bisa buka kamera? 24 ayat. Ada. Siap monitor. Bisa buka kamera, Bang? Ada. Yosua ayat apa? Yosua 24 ayat 6. 26. Oh, 26. Yosua 24 yes. ayat 26. Yes. Yosua 24 26. Ya, buka di Alkitab Sabda. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya udah. Iya. Nah itu. Iya. Pohon besar di situ bahasa Ibraninya apa? Pohon besar bahasa Ibraninya. Iya. Ya, Ibrani. ALLAH. Jadi kalau Anda membawa kalimat ini masuk ke dalam kitab saudara, Allah berarti pohon besar. Contoh, sesudah itu Yesus keluar dari bait. Ada kitab bahasa Ibrani di sini. Gimana? Itulah saya bilang kalau ada yang bisa buka kamera, buka di Yosua 24 nomor 26 di Alkitab Sabda. Di paralelnya supaya bisa dilihat. Nah itu bisa, alhamdulillah. Alkitab Sabda paralel yang terjemahan setiap beberapa tahun direvisi. Alkitab Sabda, Bang. Alkitab Sabda paralel, ketik paralel supaya muncul terjemahannya bahasa aslinya. Nah tekan ya, ada ya. Ke bawah. Nah cari pohon besar. Nih. Pohon besar 04 angka 727. Ya. Iya. 04 ya, 0427 diklik. Apa yang muncul? Perlihatkan ke layar, Bang. Huruf Pohon apa besar. yang muncul? Iya, huruf Ibraninya mana? Tulisan Ibraninya mana?
Di atas, paling ujung atas kiri. Allawi. Nah, lihat. Allau. Di sampingnya 0427. Besarin. Lagi. Nah, itu apa itu? A L A mengecil. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Pohon. Mana artinya pelafalannya tadi ya? Mana? Kenapa jadi mengecil ya? Besarkan apa, host? Host lagi oleng. Host ngopi dulu. Dibesarkan aja. Di zoom maksudnya di zoom. Di zoom aja Bang Upi. Iya, huruf A-nya, huruf Allah-nya tadi. Allah. Oh Mama Ya, tuh. Ya. Apa artinya? Itu Bang, pelafalannya atau apanya tadi itu referensinya apa itu Bang? Pohon besar. Artinya coba. Itu alau itu Bang. Bukan Allah itu Allah. Nggak ada Allah di situ. Itu hurufnya tuh. Alef, lamet, he. Itu. Alef, lamet, alef, he. Iya Allah. Itu tuh hurufnya. Cara bacanya itu. Hurufnya kan. Iya, artinya mana Bang? Artinya coba. Di bawah. Artinya di bawah. Di bawah. Naik ya. TB. Ada TB. Tertulis. Ke atas lagi. Pohon besar. Nah, tuh pohon besar. Perlihatkan pohon besar. Mana? Zoom lagi. Nah, pohon besar. Kalau kita masuk di dalam data di kitab saudara nih, contoh. Saya baca di dalam kitab saudara. Oh itu hurufnya huruf kecil Bang ya? Itu kalau Ibrani Bang, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Kalau Ibrani. Sama seperti Yunani. Cuman di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Ini kan Ibrani nih. Izin Gurunda, Ini Christian. Siapa yang bisa menurunkan ini Christian momotnya? Ini dia nge-report ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bisa nggak bisa. Ini hostnya error ini host. Tidak mungkin. Percuma momot nggak bisa. Nah, ini. Waduh, bisa rungkat ini. Aduh. Sebentar. Nanti nggak saya masuk beliau tadi, Bang Zuma. Dia mungkin pernah melihat atau menonton artikel. Tadi beliau katakan itu ada di YouTube. Memang itu pernah dulu di zaman kuno terdahulu ada cincin seorang raja yang bertuliskan lafaz Allah alif lam ha gitu Bang, maksud beliau. Kisah Nabi Sulaiman itu nggak salah ya. Raja Sulaiman. Sebelum Raja Sulaiman juga yang saya Bang. Tadi Bang ini Bang itu yang dimaksud dia tadi. Berarti dia kan mengatakan kata Allah kan hanya ada dalam Al-Qur'an. Padahal kalau menurut sejarahnya Nabi Adam itu bertobat ketika dia melihat lafaz Allah dan di sampingnya itu ada lafaz Nabi Muhammad SAW. Ya kira-kira seperti itulah maksud saya. Udah mengerti juga nih, udah arah ke situ Bang Cinta tadi. Biasanya kalau dalam sirah Islam cincin itu label cap atau tanda tangan itu. Allah Rasul Muhammad itu semuanya nyambung itu sampai Rasulullah nyambung itu. Capnya itu. Itulah berarti kan awal dulu Bang, awal dulu itu maksud saya udah ada itu kan itu maksudnya. Iya mungkin dari penjelasan teman-teman di sini mungkin saja Anda benar. Lebih dulu Kristen menggunakan kata Allah dengan cincin tadi itu. Berarti Nabi Muhammad belakangan. Dah selesai. Bukan Kristen Bang. Bukan Kristen. Paralelnya itu risalah kenapa Nabi Allah tidak ada tentang Kristen, nggak ada risalah dalam Islam itu semuanya rendah. Yang saya tahu sumber Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi bukan cincin. Dan ketika kemudian Anda membawa kata Allah ini masuk ke dalam kitab saudara, contoh nih tak kasih dalil di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak pohon besar menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus itu anak pohon besar. Yesus itu anak pohon besar. Kalau Anda menggunakan Allah dan bukan bersumber dari Al-Quran, karena satu-satunya sumber itu tadi Yosua 24 nomor 26, Allah itu pohon besar. Karena satu-satunya sumber, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu sebatas nama dari Tuhan yang Maha Pencipta. Iya, gitu dong. Jadi jujur kalian. Allah itu sebatas. Memang jujur lah, Allah itu nama. Betulin namanya aja. Gitu. Makanya si Islam itu selalu demi nabi itu kalau misalnya lu lihat perkataan nabi, demi zat yang maha tinggi, demi zat yang maha perkasa, gitu kan. Demi keberadaan yang maha tinggi, demi keberadaan yang maha perkasa. Keberadaan ini memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, gitu, bre. Jadi ingat, Islam itu nggak menyembah nama macam Yahudi. Kita menyembah keberadaan yang maha tinggi, yang memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, gitu. Mantap. Iya, jadi ada tapi Bang Kores, kalau Major ini beda. Dia pengen kali, demen kali Tuhannya harus berbentuk. Seperti nggak cuma si Major, Jimen. Semua Kristen itu Tuhannya harus ada bentuknya. Karena kalau nggak ada bentuknya susah mereka nyembah. Hanya Major, ketika dia berdoa pasti dia bayangin muka bule. Ya kan? Jujur sama gua, ketika lu berdoa, ya Tuhan gitu kan, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku makan, di otak lu pasti muka orang, iya nggak? Ya, makanya jujur. Makanya kami, apa yang dikatakan? Lu jangan makanya kami, jujur dulu. Ketika lu berdoa, pasti di benak lu, di bayangan lu itu muka orang. Jujur. Kau tidak mengenal apa yang kau sebut. Nah, jujur dulu. Susah banget ya jujur ya. Susah banget ya jujur. Udah ketahuan padahal. Jujur, ketika lu berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus gitu kan, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Itu pasti lu bayangin muka orang, ya nggak? Muka orang Eropa kulit putih, skincare-nya bagus banget, ya nggak? Di waktu para nabi terdahulu, Tuhan harus. Nggak usah ke para nabi, kita ke hari ini aja. Hari ini, ketika lu berdoa, lu membayangkan muka orang, jujur atau jujur? Itu bedanya. Iya, bedanya ketika lu berdoa lu bayangin muka orang, nggak susah banget dia jawab, anjir. Iya atau enggak? Dari situ sudah jelas, ya. Dari situ udah jelas, udah jelas, lu jawab dulu. Ketika lu berdoa lu bayangin muka siapa? Lu bayangin muka orang nggak? Jujur aja.
Saya membayangin bagaimana Allah Bapa berkata-kata ya dengan mulutnya. Itu udah jujur Ikhwan. Dia membayangkan mulut Tuhannya ketika berkata-kata gitu-gitu. Itu kalau dalam Islam itu dosa besar itu, Bre. Dosa besar. Lu menghinakan Tuhan namanya gitu. Karena nggak mungkin Tuhan nggak mungkin. Jadi bagaimana kita mengenali Allah yang berkata-kata itu? Lah ketika kita berdoa kita fokus dengan kemahakuasaannya. Muslim, Bre, ini gue kasih tahu yang nggak diketahui Kristen ya. Ketika kami berdoa, misalnya beres sholat atau ketika kita sholat hajat gitu kan, atau kita tahajud gitu kan, ketika kita berdoa meminta kepada yang maha tinggi, kami itu membayangkan kemahakuasaannya yang gede banget, Bre. Kita waktu doa tuh ngerasa kecil sekecil-kecilnya makhluk, kecil banget kita. Itu yang kita rasakan. Jadi bukan bentuk, Bre, bukan nama, bukan gitu. Kita merasakan kemahaberadaannya yang membuat kita sangat merasa kecil di dunia. Itu Muslim gitu. Bukan ngebayangin macam lu mulut Tuhan lagi ngomong. Nggak gitu. Beda makanya, Bre. Kita membayangkan Allah pasti membayangkan ciptaan. Iya, kalau misalnya tadi kan lu udah jujur, lu ketika berdoa lu membayangkan mulut Tuhan lu berbicara, wah itu membayangkan ciptaan itu jatuhnya. Katakan manusia itu kan ciptaan Allah sendiri. Ya memang ciptaan Allah sendiri ya, masa Allah berdua, Allah bertiga, pasti ciptaan Allah sendiri pasti. Kemana ini bahasannya? Manusia itu ciptaan Allah sendiri, gambaran Allah sendiri. Iya gitu, bukan berarti ketika lu membayangkan membayangkan mulutnya Tuhan, maka itu mulut Tuhan beneran, itu jatuhnya fitnah. Fitnah itu jatuhnya. Kan berkata-kata, setahu saya itu hanya makhluk yang berkata. Ya berkata-kata aja gitu, nggak perlu lu bayangin mulut orang, lu tempelin jadi mulut Tuhan, nggak perlu. Berkata-kata tapi nggak tahu yang berkata-kata apa. Dia tahu yang dikatain apa gitu, cuma kan lu nggak tahu mulutnya. Kenapa lu ngebayangin mulutnya? Tapi berkata-kata nggak tahu kok siapa yang berkata-kata. Kenapa lu bayangin mulutnya? Tadi kan lu udah jujur. Karena setahu saya yang namanya saya manusia punya akal, yang berkata-kata dari mulut. Iya, berarti lu so tahu kalau gitu, kalau Tuhan berkata-kata pakai mulut manusia lagi bentuknya. Dengan akal itu saya. Mana? Lu kalau misalnya Tuhan ada mulutnya, maka mulutnya bisa sariawan. Maka mulutnya bisa ada jamurnya. Mulutnya bisa berflak-flak. Lubang. Balik lagi, yang namanya lubang itu bisa keluar kotoran. Kan ke situ jatuhnya. Jadi tujuan akal diberikan Tuhan kepada kita buat apa? Untuk kita merendahkan diri di hadapan Sang Maha Kuasa, nggak gegabah membayangkan mulut Tuhan berkata-kata. Itu satu. Justru ada akal itu di situ kita ya di apa berkreasi. Disuruh apa? Disuruh ngayal mulut Tuhan. Mengenali bagaimana yang menciptakan kita. Ya kalau gini Bre, gini Jor, proses mengenali Tuhan itu Jor, itu dari Tuhannya sendiri yang memperkenalkan, bukan kita sok tahu ngebayangin, bukan. So tahu anjir. Kita sok tahu ngebayangin Tuhan kalau ngomong pakai mulut orang. Enggak. Tuhan berkata-kata apa, itulah dia memperkenalkan dirinya. Yang dia tidak katakan, kita nggak perlu mengenali gitu. Karena jatuhnya apa? Gulu, berlebih-lebihan. Betul. Dengar itu Major. Iya, buset. Lihat ini berapa menit konsisten kita jawab pakai Islam, Bre. Keren banget Islam. Mantap sobat Islam. Lagu gua doang yang gak mantap anjir, yang beli baru 2. Jazakallah khair yang udah beli, mantap. Mau beli lagu. Sebentar. Ini mumpung 4.000 yang nonton. Teman-teman, kami jual lagu harganya 100.000. Bagi Anda yang ingin memiliki lagu yang sangat limited edition ini, sebentar saya putarkan, tunggu. Yang membuat Major marah-marah dan naik, tadinya dia malas naik Ikhwan, tapi karena dengar lagu ini dia semangat naik untuk dialog. Ya ini makanya dia bilang ini kenapa yang mabuk PKB itu nyanyi. Dia Major. Ini alasan kenapa Major naik lagu ini Ikhwan. Lihat, bayangin aja Major aja kayak gini, apalagi Robert Lele. Robert Lele udah denger gua sampai dibikinin lagu buat dia, khusus kores gitu lagunya. Sabar Major. Kau cari dulu Tuhanmu. Lagunya dijual teman-temannya Ikhwannya harganya 100.000. 100.000 yang mau beli. Ini kan nggak dimilikin sama siapapun, tidak diperjualbelikan bebas. Beli langsung sama penciptanya. Iya. Kalian beli ya. Ini judul lagunya Tuhan Doyan Kawin. Selamat menikmati.
Tuhan yang mana yang digebukin? Tuhan yang mana, Tuhan yang mana lahir di doktrin? Oh, sudahlah jelas dewa Yunani yang dituhani. Masih mau kau datang besok, anak goblok Tuhan disodok, rame-rame makan najis, otak hilang menyembah penis, penis kudus dicium-cium, penghujat hangus patung dikululum, lo nikmati yang lo tabur, keksi agatot muka volkadot, si kiamat kanker jakun, ketuhannya binti racun, dan si Edwin apalagi, muka bengkak sperma babi, Sofi badut lonte surgo, cepet memekin muka Tuhan lo, tidak lupa juga si Cepe, kakek yang bikin Tuhannya sange. Oh, di sorga rame-rame berzina Tuhan dengan umatnya. Agama apa ini sialan, Tuhannya kodoyan selangkangan. Oh enggak di bumi, oh enggak di sorga, suka banget vagina pria. Yang mana yang doyan kawin? Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana yang digebukin? Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana lahir di doktrin? Sudahlah jelas dewa Yunani yang dituhani. Izin ada Gurunda di bawah. Assalamualaikum Gurunda. Panglima yang kami hormati dan sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Panglima. Izin naik Gurunda kalau berminat. Fadol. Ini calon generasi api satu nih Gurunda, kata Bible. Alhamdulillah. Naik beliau Ikhwan. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Panglima. Tadi itu lagu Madura ya? Waduh, lagu Burundi Gurunda. Burundi. Iya, kado buat Robert Lele yang suka bikin lagu gitu kan. Nah, aku bikinin satu buat dia. Siapa tahu dia suka, ternyata dibikinin lagu khusus Ores dari dia gara-gara lagu ini Gurunda. Aduh, siap. Saya tersanjung saya. Masya Allah. Siap. Bagus, lagunya bagus. Siap. Yeah. Mantap. Dipuji oleh penyanyi terbaik Makassar, Ikhwan. Mantap. Kalian kalau tahu Gurunda ya, ngaji bagus, nyanyinya juga juara. Gimana nggak bagus adik-adikku sekalian? Siap. Kita disudutkan dengan mengatakan di surga lu ada bidadari, kata dia kan. Bidadari itu jenis kelaminnya kan perempuan tuh, cantik, jelita. Lalu ya intinya membuat semangat hidup ada gitu loh. Karena adanya bidadari itu kan jelas tuh. Saya katakan daripada di surga lu yang ada laki-laki tapi mempelai perempuan. Itu sudah. Saya sebagai laki-laki bersama dengan para bidadari, ya asik dong. Lah ente bersama dengan perempuan laki-laki yang mempelai wanita, gimana jadinya tuh? Bayangkan aja kalau Pak Bom pakai gaun pengantin. Macam penari Hawaii. Edis mempelai wanita, ya kan? Pakai gaun pengantin, pakai cadar, kain renda-renda,
bulu betisnya panjang. Siapa yang mau ke surga yang di sana laki-laki semua tapi pakai cadar, pakai gaun perempuan? Gimana ceritanya itu? Oh, nggak mending saya ke surganya Muslim, bidadari banyak di situ. Siapa yang nggak suka bidadari? Ayo, orang sakit yang nggak suka bidadari. Iya kan ya? Betul, Gurunda. Itu dia. Makanya musiknya tadi lagunya bagus. Mantap. Lanjutkan. Iya. Ada major ini Gurunda, silakan ada major. Ada major Gurunda. Terakhir dialog, dia jujur. Katanya kalau dia berdoa dia bayangin mulut Tuhannya berkata-kata. Wow, gitu. Coba Gurunda, tolong diluruskan dulu Gurunda. Masa Tuhan berkata-kata pakai mulut manusia Gurunda? Fadol. Major, bukan ya, itulah yang disifati Tuhannya karena serupa manusia. Serupa dengan manusia, makanya itu bahayanya. Gimana dong? Kalau Oke, silakan. 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 Lamar bergabung ke Juma. Ya. Ya. Silakan. Oke. Pertanyaan saya sama Bang Juma. Ya. Tuhannya negeri Mekah dengan Tuhannya bangsa Israel sama nggak? Pintar sekali. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Tuhan negeri Mekah. Artinya ketika berbicara mengenai Tuhan negeri Mekah, itu berbicara mengenai Rabbus Samawati wal Ard. Artinya Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan negeri Mekah tuh. Tuhannya alam semesta yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah memiliki Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang Tuhannya Roma itu Tuhan yang mana? Ya dijelaskan tempat lahirnya agamamu. Anda beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Beriman kepada Tuhannya bangsa Israel selama mereka beriman kepada Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, ya saya beriman. Asalkan jangan teos ya, jangan teos. Tuhannya Yahudi apa Tuhannya Kristen? Tolak ukur keimanan Anda orang Yahudi. Oh bukan dong, Al-Quran dong. Gimana sih? Yang saya tanya tadi, beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Saya sudah menjawabnya bukan? Kalau yang dimaksud Tuhannya umat Israel itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya jelas saya beriman. Jelas saya beriman. Iya, kalau orang Israel mengatakan Tuhannya Tuhan yang benar, Anda sepakat nggak? Kalau yang dimaksud Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Isa, saya beriman pasti dong. Berarti Anda beriman kepada Tuhannya bangsa Israel? Kalau yang Anda maksud itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya saya beriman lah. Maksud iman Anda saya tanya Bang Juma, kok jadi saya menentukan iman Anda? Yang Anda maksud itu Tuhannya Bani Israel itu yang mana? Ya Tuhannya Bani Israel siapa? Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Abraham? Kalau Tuhannya Nabi Musa, iya. Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Iya, saya beriman. Tapi kalau yang Anda maksud itu yang turun ke tanah, keluar pada hari ketiga, itu saya tidak beriman, itu hantu itu. Iya, berarti Tuhan satu-satunya pencipta dan rakyat Tuhan yang diimani bangsa Israel ya. Ya, yang kami imani yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qala Allah inni ma'akum. Buka kamera aja Dinda, Vera Istar, buka aja kamera. Belum bisa. Kamu nggak perlu juga. Bang Juma sudah sepakat ya, Tuhan yang sebenarnya itu adalah Elohim yang disebut di dalam bahasa Ibrani. Kenapa pula kau bawa ke Elohim? Kenapa kau bawa ke Elohim? Mutar lagi. Lah saya kan punya kitab suci. Musa saya punya kitab suci. Dengar dulu. Saya punya kitab suci yang menerangkan tentang Bani Israel dan Bani Israel menyembah kepada Allah. Al-Quran saya tidak mengatakan Elohim. Emang Kristen ambil kopiannya kitabnya agama lain. Sorry ya. Musa menyebut Tuhannya dengan apa? Kenapa? Musa menyebut Tuhannya dengan apa?
Nabi Musa menyebut dengan sebutan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke, Jelas kan? kan? Di mana di kitab Taurat mengatakan di kitab terdahulu di teks aslinya? Ya, tunjukkan Di kitab Tauratnya dulu dong. Mana kitab Taurat biar kubuka. Ya di mana? Di mana kitab Musa mengatakan Tuhan itu Allah? Ya, mana kitabnya Musa? Mana sini? Ada perjanjian Biar lama. Perjanjian lama kitabnya Musa. Oke, tunjukkan. Matamu suwe. Kitab Taurat yang diberikan Perjanjian Allah lama kepada itu Musa, kitabnya mana? penjajah Belanda yang masuk ke Iya, Indonesia. tunjukkan kitab Ada. Musa yang diberikan Allah. Kitab Musa Iya. yang diberikan Allah. Kenapa Allah kau itu yang minta di saya? Emang saya kaumnya Nabi Musa? Aduh, kayak gila kualitas gimana dikatakan. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa sebentar begitu. Kamu ingin mengatakan bahwa umat Islam mengambil kitabnya Yahudi gitu? Emang Kristen suka ngambil kitabnya Yahudi? Kami punya kitab sendiri. Dimaksud yang mana? Torah yang datang kepada Nabi Musa. Oke, ini kan kitab yang kami pegang itu tidak asli, tidak benar. Oke, Torah itu mana? Kitab Torah itu mana? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa yang mana? Yang Anda bilang itu menyatakan ini salah itu. Tanya kepada kaumnya. Salah. Siapa kaumnya Nabi Musa? Kan pasti ada referensinya mengatakan kitab Musa itu kan bukan Taurat, pasti ada referensinya yang benar. Kaumnya Nabi Musa itu siapa? Kaumnya Nabi Musa orang Yahudi, orang Israel. Nah, kenapa kau minta di saya? Kamu sehat? Oke, berarti Tuhan Anda tidak sama dengan Tuhan Musa. Kenapa berbicara mengenai Tuhan? Ini bicara kitab suci kok lari ke Tuhan lagi? Tuhan Yesus kayak gini, aduh. Nah, di mana Musa pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Yesus? Beda Tuhanmu itu. Udah, kamu hebat memang dalam dunia apologet. Kristologi kau kuasai. Bisa saya bertanya? Buka mute Jor, buka mute Jor nih. Bisa saya bertanya? Makanya jangan di-mute lah. Boleh saya bertanya? Iya, jawab dulu. Apakah Tuhan Anda juga Elohim seperti yang disebutkan oleh Musa? Kalau yang diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman kepada Nabi Musa, saya beriman. Berarti yang menentukan Tuhan Anda itu yang mana berarti orang Yahudi. Ya, ini Al-Quran saya. Kenapa kau larikan saya seperti Kristen? Kalau kata orang Yahudi, kalau Kristen itu kan sedikit-sedikit Yahudi. Kristen itu yang Yahudi. Ya, Kenapa kalau kena Kristen ini? Tuhannya Elohim berarti itu bukan Tuhanmu. Mana ada Elohim di kitab saya? Lucu ente ini. Orang Ibrani menyebut Tuhannya dengan apa? Mereka menyebutnya Elohim, Eloah. Oke, Musa menyebut Tuhannya dengan Elohim. Tuhanmu enggak itu? Kalau dalam Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Allah. Ya ampun. Loh, kenapa kamu paksakan saya seperti Kristen ngambil kitabnya orang? Kitabku Al-Quran. Ada berapa Tuhan cuma? Ada berapa Tuhan? Kitabku Al-Quran. Kitabku Al-Quran. Tuhannya bernama Allah. Allah yang datang kepada Nabi Musa. Berdasarkan kitab suciku. Kenapa kamu memakai kitab sucimu yang rampok dari Yahudi ke saya? Kan lucu ente ini. Berarti Allah dengan Elohim berbeda. Itu deritamu karena kau pakai terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lah, lalu? Deritaku. Lalu? Kau pakai kitabnya Tadi siapa Anda itu? mengatakan sama. Saya Sekarang tanya dari samamu. namanya sudah berbeda lagi. Saya Tidak tanya lagi samamu. Saya tanya samamu. Elohim itu kau dapat dari kitab mana? Elohim itu dari kitab Tauratnya orang Yahudi. Dari kitabnya orang Yahudi. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi kau limpahkan kepada saya sebagai Muslim? Ya kan pertanyaanku tadi apa Bang Juma? Lah, kamu menakar Tuhanku yang ada di dalam Al-Quran dengan Tuhan yang ada dalam kitab yang kau rampok dari Yahudi itu. Sakit tak kau ini? Bang Juma. Sakit tak kau? Merujuk pada Tuhan yang disembah para nabi dan sakit tidak kau ini? Sakit tidak kau ini? Kita merujuk pada kitab-kitab terdahulu dulu yang ya, kitab terdahulu yang mana? Kitab terdahulu yang mana? Ya kitabnya Musa. Mana kitabnya Musa? Oke, yang diimani oleh kitab diimani. Ya mana? Coba buka kamera. Buka kamera, saya mau lihat kitabnya Musa. Orang-orang Yahudi. Mana? Kejadian Keluaran Bilangan Ulangan. Alah, mana ada bahasa Indonesia itu? Mana ada kitabnya Yahudi bahasa Indonesia? Oke, mana kitab Taurat yang diberikan Nabi? Kenapa kau minta di saya? Kenapa kau minta di saya? Itu kitabnya siapa? Taurat itu kitabnya siapa?
Jadi Allah mengatakan berimanlah pada kita terdahulu, kita yang mana? Ya kami beriman bahwa dulu Tuhan kami pernah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tapi kitab itu setelah datang kepada Nabi Musa tidak ada jaminan untuk kemudian tetap murni terjaga. Faktanya orang Kristen masuk ke Nusantara ini katanya bawa kitab Taurat, tapi kok isinya bahasa Indonesia? Emang lu pikir Nabi Musa bahasa Indonesia? Oke? Saya sudah jawab ya. Jadi menurut Al-Quran saya, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Kau tidak bisa ganggu gugat itu. Oke? Yang berfirman kepada Nabi Musa di zamannya sama nggak dengan yang berfirman kepada Nabi Muhammad? Kalau menurut Al-Quran saya, kucluk, cupu, sama. Kalau menurut Al-Quran saya umat Islam beriman kepada Al-Quran. Paham? Bukan beriman kepada kitab terjemahan milik Yahudi. Yang kupakai kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi, bukan. Kitabmu itu kitab Spanyol, separuh nyolong. Perjanjian lama, kau colong dari agama orang, agama Yahudi. Kabur Gurunda, kabur. Nangis. Dia mau memaksakan kitab terjemahannya orang Yahudi kita pakai untuk menakar Allah. Ya nggak bisa dong. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kan sudah sangat jelas tuh bahwasanya Allah yang berfirman kepada para nabi dan Nabi Muhammad diperintahkan kemudian untuk menyembah kepada Tuhan yang pernah berfirman kepada para nabi. Selesai. Adapun kemudian dituliskan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini Elohim, Yahweh, Bapa, ya itu dari tanya. Apa hubungannya umat Islam itu berdiri dengan akidahnya tidak dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi, tapi berdasarkan atas kitabnya sendiri Al-Quranul Karim. Gak ada urusan. Ketika diterangkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan ucapan tersebut kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, tuh Allah disebut di situ. Kau mau menyebutnya Elohim, mau menyebutnya apapun itu derita lo. Siapa suruh pakai kitabnya orang? Kitab saya mengatakan Nabi Ibrahim mengajarkan anak-anaknya, Nabi Yakub mengajarkan anak-anaknya. Innallaha, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tuh, jelas tuh dalam kitab suci kami. Kenapa kau bilang, apakah kau menyembah kepada Elohim? Nenek lu kiper. Mana ada Al-Quran Elohim? Tak ada dalam Al-Quran. Al-Quran cuma mengatakan, Qulu amanna billah, wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah, Tuhan yang pernah menurunkan kemudian wahyu kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak keturunannya, kepada yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan yang sama. Kami tidak membeda-bedakan mereka sedikit pun. Dan kami berserah diri kepadanya, pada pencipta langit dan bumi yang datang kepada nabi-nabi tadi. Ya, Anda mengatakan apakah kau beriman? Anda ini sakit memang ya. Saya sudah keliling Komal, Dinda. Keliling Komal cari saudara Kristen yang bisa membedakan ada dua tanda yang Yesus berikan. Tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan benar. Tanda kepada angkatan jahat Yesus kasih tertulis di dalam kitab mereka. Tanda angkatan jahat adalah anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam.
Siapa yang beriman kepada hal tersebut, angkatan jahat. Karena itu diberikan kepada tanda angkatan kepada orang jahat. Matius nomor 38 sampai nomor 40. Bahkan 41-nya angkatan jahat ini itu akan dihakimi oleh Yesus nanti di akhir zaman. Kemudian tanda angkatan benar tertulis di Matius 24. Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai 31. Jadi tanda yang Yesus beri kepada Bani Israel itu ada dua. Tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan benar. Nah, coba ini Anang kayaknya alit tank. Apakah dia masuk dalam angkatan jahat atau angkatan benar? Saudara Anang, saya Kristen. Coba arahkan pandangan Anda ke kitab saudara di Matius 12 nomor 38 sampai 40. Matius berapa? Ketika Matius 12 nomor 38 sampai 40. Matius berapa? Matius. Waduh, lalot nih. Ini satu. Matius berapa? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Pertanyaan saya, anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang benar atau untuk orang-orang jahat? Jawab. Itu coba lihat Dinda, coba lihat. Coba lihat Dinda, coba. Itu tanda Yunus itu nubuatan tentang Yesus di dalam perut bumi. Coba lihat. Coba lihat. Anda jangan hanya mulut besar, tapi nggak tahu apa-apa. Coba lihat. Anda cerdas itu kan hanya uklim yang Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Anda bagi. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga keluar dari bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar. Sesuai ucapan Yesus. Jawab. Inilah kalau pemakan ulat sagu. Kalian itu jangan hanya Bang Zuma. Anda itu hanya mulut besar sebenarnya. Otakmu kecil sebenarnya. Apa ini? Jawab. Makanya jangan mute saya. Supaya saya malam ini saya selesaikan si Suma ini. Ya, jawab. Kemudian beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi ia menjawab mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka yang tidak akan memberikan tanda selain tanda ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam. Karyana. Itu yang aku jawab. Anda tidak paham pertanyaan Anda, masalah. Keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya, memang. Itu yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat atau kepada angkatan benar? Tidak. Angkatan yang jahat yang dimaksud Yesus di sini adalah ahli Taurat yang ingin tanda. Pertanyaan saya, anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu angkatan diberikan ke angkatan jahat atau angkatan benar? Lihatlah orang jahat ini. Coba. Mikrofon saya. Gini Bang. Anda jangan hanya mulut besar. Kalau orang nggak pakai Anda kalau hanya mulut besar. Apa? Otakmu itu yang dipakai. Kau ditanya angkatan jahat.
Apa angkatan apa? Kok ngoceh terus? Jawab dulu. Di sini jelas ayatnya. Iya, jawab Kalau dulu. Bang Suma gagal paham ini, Lo enggak. Kok malah mengkritik itu loh? Ya kau jawab. Angkatan jahat atau angkatan siapa itu? Angkatan apa? bagi saya itu pertanyaannya buat Lanjut Gurunda. Berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam dan keluar yang setiap tahun kalian peringati itu tanda untuk orang-orang jahat atau angkatan benar? Yang kuperingati tiap tahun. Kenaikan Yesus Kristus. Itu angkatan jahat punya tanda atau angkatan benar? mengikuti Yesus daripada mengikuti Nabi yang gak bangkit sampai detik ini, gitu Bang. Ya Allah ya Karim. Bah, kau tahu tidak siapa yang bangkit yang keluar dari kubur itu? Menurut Yesus kau tahu enggak siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus Muhammad masih jadi. Yang keluar dari kubur di pertama yang kau sembah itu menurut Yesus itu siapa? Bukan Muhammad masih mayat. Yang keluar dari tanah pada hari ketiga menurut Yesus itu siapa? Bukan Muhammad jadi mayat. Saya tidak tanya itu menurut Yesus. Iya, bukan Muhammad. Makan congor babi. Kau juga. Yesus berkata di dalam kitabmu di Matius 12. Yang pokoknya itu bukan Muhammad Kau turun aja. mayat. Gurunda. Itulah kalau manusia lahir dari hasil sodomi ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina. Ditanya apa, kemana larinya? Padahal sudah sangat jelas sekali. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka. Selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Dibilangnya tanda untuk angkatan benar. Kan sedeng. Itu untuk angkatan jahat. Jadi yang kalian peringati setiap tahun itu tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-murid yang benar tidak menerima tanda itu. Apa buktinya? Murid-murid tidak menerima tanda itu. Ketika ada oknum keluar dari kubur pada hari ketiga, muridnya malah mengiranya hantu. Ya ini saudaraku, ketika ada keluar dari kubur pada hari ketiga, muridnya mengira hantu atau mengira Tuhan? Jawab. Saya. Woi. Nah. Woi juga. Iya, kalau jawab sih saya bingung. Karena saya kan bukan petugas Dukcapil saat itu. Nggak tahu. Enggak. Muridnya Yesus ketika keluarnya makhluk ini dari kubur pada hari ketiga, muridnya mengiranya hantu atau mengiranya Tuhan? Waduh, nggak tahu, saya nggak di situ bro, belum lahir. Ya di dalam kitabmu kan tertulis. Kita Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah kalau murid-muridnya mengira melihat hantu, kenapa sekarang kalian malah tuhankan? Kalian, saya cuma sendiri di sini deh. Bingung saya. Murid asli menyangka hantu, kalian malah menuhankan. Kalian yang mana? Orang nggak pernah kenal kok, nggak ada kenal saya juga kok. Nah ini kembarannya yang tadi nih dek. Sama ini Gurunda. Iya, ini manusia-manusia yang lahir dari lubang pantat ya begini. Aduh, kalau saya lahirnya kapan ya nggak tahu sih. Seingat saya pas lahir, kalau udah lahir aja sih nggak tahu gimana. Turun aja lah. Kacau lah. Kacau gue ini. Kacau. Dunia persilatan hancur. Lanjut Gurunda. Saya cari-cari dulu nih. Ada di bawah dia nih. Kacau. Jadi angkatan jahat itu diberi tanda. Dirangkulnya tanda itu. Maka ketika angkatan jahat itu mengambilnya, materi kebangkitan anak manusia itu diajarkan terus menerus sampai kiamat. Nah, kalianlah penerusnya.
Angkatan benar percaya nggak kebangkitan anak manusia hari ketiga? Tidak. Baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Tidak percaya mereka. Ketika Maria dan teman-temannya datang melaporkan kepada ke-11 murid, gurumu hilang dikubur. Apa kata mereka? Itu bohong, kami tidak percaya, itu berita omong kosong. Itu kata ke-11 murid. Tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga, malah menganggapnya hantu. Datang kalian malah menganggapnya Tuhan. Aduh, parah ini. Parah. Angkatan benar diberikan tanda. Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus sebut, tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di atas langit dan seluruh manusia akan menatap aku. Yesus tidak mengatakan tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah pemakaman, di tengah kuburan. Nampak di tengah kuburan itu tanda untuk angkatan jahat. Tapi angkatan benar, aku nampak di tengah langit. Itu bedanya. Nah, sekarang siapa yang percaya tanda bahwa dia akan nampak di langit? Umat Islam. Mana dalilnya? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'ah falatamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim. Wah, keren. Umat Islam percaya itu. Tanda-tanda kebenaran daripada Islam. Ketika Islam menerangkan kedatangan Nabi Isa adalah pertanda hari kiamat. Yesus ditanya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda hari kiamat? Oh, ternyata tanda hari kiamat itu adalah pertanda kedatangan Yesus. Dan kedatangan Yesus itu pertanda hari kiamat. Al-Quran lagi-lagi menjelaskan. Subhanallah. Jadi ada dua, tanda kedatangan Yesus dan tanda kedatangan penyesat. Tanda kedatangan penyesat tidak diikuti tanda-tanda kedatangan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, tanpa tanda-tanda itu jangan kau percaya. Ketika ada orang keluar dari kubur memakai nama Yesus dan berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, apakah tanda yang Yesus sebutkan itu ada menyertainya? Ada atau tidak ada? Misalnya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ada nggak tanda itu ketika ada manusia keluar dari kubur? Ada nggak? Tidak ada, Pak Guru. Nah, menurut Yesus, itu dirinya atau bukan? Bukan, Pak Guru. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, Pak Guru. Nah, kenapa kemudian Kristen percaya? Tanya Pak Bom Bom, biar lebih jelas lagi. Jadi dari sini, adik-adik sekalian, kita bisa membedakan mana manusia yang keluar dari anus, mana manusia yang benar-benar keluar daripada jalurnya. Mereka bisa membedakan tanda yang... Ayo, naik manusia yang keluar dari anus. Nih, oke. Yang sekolahnya kalian. Ada yang kalian sekolah. Apa ini? Masa kalian keluar? Berisik kau di bawahnya lah. Marah-marah terus. Jangan marah-marah, Dinda, sabar. Iya, nggak mau nerima kebenaran. Udah dikasih kebenaran, susah nerima. Iya. Dinda Kores. Masuk Panglima. Sudah pernah dapat materi Wahyu 12 nomor 9 nggak? Kasih paham kami Panglima. Buka dulu. Nih, buka nih. Bang Kores buka. Ayo Bang, buka Bang. Wahyu 12:9. Nah. Wah, ini sibilisisis. Nah.
Ini senjata pamungkas ini untuk tuh mantap ya. Dan naga besar Coba, itu dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Rahasianya di mana? Di kata seluruh dunia dalam bahasa Yunani di situ apa sebenarnya? Oke. Dindar Diansa sebenarnya kemana sudah dapat itu? Wahyu. Dunia di situ apa? Segala dunia. Dunia. Apa itu, Dek? Ya. Oikomene, Gurunda. Bahasa Yunaninya dunia apa? Iya, oikomene. Bahasa Yunaninya dunia apa? Dunia itu ges. Kalau nggak gaya Hera. Ges atau apa? Iya, G tanah. Dunia di sini, Gurunda. Oikumene. Dunia. Ekumene. Coba apa itu ekumene? Coba cari tahu apa itu ekumene. Oikumene kekaisaran Romawi, semua subjek kekaisaran tersebut. Jadi kekaisaran Romawi. Ini kekaisaran Romawi. Coba diganti seluruh dunia diganti kekaisaran Romawi coba. Kembali ke terjemahan, dibaca ulang lagi. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan kekaisaran Romawi dilempar ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang menyesatkan kekaisaran Romawi di sini, Gurunda. Berarti salah Kristen ini terjemahan. berasal dari mana? Dari sana. Ya. Sekarang boleh ndak buka literasi tentang oikumene ini supaya kita lebih tahu apa sih oikumene ini apa? Coba buka di link baru. Buka di laman barunya. Oikumene adalah Oikumene adalah gerakan yang bertujuan menyatukan berbagai denominasi gereja Kristen di seluruh dunia dalam semangat persaudaraan dan kesatuan iman. Jadi menyesatkan seluruh Kristen. Tadi seluruh dunia. Satan dunia apa? Dunia apa? Dunia apa? Ya jelas dong. Kekaisaran Romawi. Ya dunia apa itu baca? Dunia dalam semangat persaudaraan dan kesatuan iman. Imannya Kristen. siapa? Iman Kristen. Siap. Allahu Akbar. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang apa di situ tertulis? Di mana, Gurunda? Orang berdosa. Salah. Patuh aja. Salah. Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Syukron Bang Qadirab, barakallahu fikum. Terima kasih Bangku. Masya Allah. Barakallah. Matius 23. Iya, 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya?
dan Paulus. menjadi orang neraka. Saulus dari Tarsus. Botak, si botak. Dan apakah dari sana sumber ajaran tersebut sampai lahir kekaisaran Romawi memiliki gerakan mempersatukan gereja-gereja? Iya, Gurunda. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si botak biadab. Allahu Akbar. Jadi di situ bukan seluruh dunia. Di situ seluruh kekaisaran Romawi. Allahu Akbar. Wahyu 12:9. Mantap Gurunda, terima kasih Gurunda. Mantap nih. Belum dapat ini. Iqbal ini jago loh, apa namanya, nerapin ilmu yang dia dapat tuh Gurunda. Alhamdulillah. Kalau begitu bagus. Coba ada ini baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Mungkin sudah pernah dapat sih, tapi nggak apa-apa untuk pendalaman materi aja. Iya, nggak apa-apa Gurunda. Yohanes 12:31. Ditunjukkan, dibacakan Gurunda. Baca deh. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Oke ya. Ya. Iblis dilemparkan keluar dari mana? Saat itu. Dari bumi keluar. Dari perut bumi keluar, bukan? Iya. Apa referensinya mana? Ada, saya pernah baca itu Gurunda, sebentar ya. Saya lupa itu. Langsung aja Gurunda, silakan. Tafadhol Gurunda. Yang tadi diantaranya yang tadi itu juga. Iya. Yang tadi itu Wahyu 12:9 dilemparkan ke luar. Enggak. Yang Wahyu 9 itu dilemparkan kemana dia? Lemparkan ke bumi. Ke tanah dong. Ke bawah, ke bumi, ke G. Tanah, G. Itu tanah. Bumi, iya. Kalau bumi kosmos. Iya, bumi kosmos. Nah, ini tanah. Berarti iblisnya itu dilemparkan ke bawah tanah. Berarti dia keluar nantinya setelah dilemparkan keluar dari tanah keluar. Kuburan. Dari kuburan. Ke situ Gurunda ya. Referensi yang kedua, Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 baca coba. Yesaya 14 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu dimasukkan ke liang kubur? Siapa itu deh? Encus. Yesus paman. Jadi yang dilemparkan keluar dari yang dimaksud Yesus sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis ini? Dari tanah. Dari tanah. Dari liang kubur tadi kan? Oh iya, kubur. Tadi di situ tertulis bintang timur kan? Tradisi Judaism itu adalah Lucifer, iblis. Nah, coba baca Wahyu 22 nomor 16. Wahyu Siapa 22, di sana? 16. Siap. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Saya ulangi. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya. Ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa tadi bintang timur? Siapa tadi bintang timur? Lucifer.
Sipar iblis itu kan. Yesus berkata apa sebelum terangkat ke langit kepada murid-muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ini Wahyu 22 nomor 16 memakai nama siapa ini? Si bintang timur ini. Yesus. Anjir berbahaya ini ya, saya 14 serius ya. Mematikan. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa andalannya Dinda Kores, wa iya dauna illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Sadaqallahul azim. Afwan Gurunda, kedatangan Siap. tamu ini, datangan Paulus, silakan Gurunda langsung. Waduh. Paulus datang. Makanan di pagi hari mantap betul. Tapi ini Dinda, dia kayak betul-betul dia perhatikan Paulus. Karena dia mengaku Islam. Oh coba kalau mengaku Islam digas aja Gurunda. Mengaku Makan Islam aja. dia. Tapi dia bukan Islam. Tuhannya kalau dia Islam Tuhannya siapa? Coba aja tanya. Cakra Mendoya, selamat malam. Tepung Cakra, untuk Bang Ardi. Oh, Gurunda udah pernah ketemu sama dia? Udah pernah kuludai matanya juga. Kabur. Gemetar dia. Oh, naik lagi. Oh enggak, masih ada, naik lagi. Ya, Pak Cakra, halo Pak Cakra. Konten Ikhwan. Kabur. Wah, kabur. Kepencet berarti kepencet ya. Naik Cakra, ayo. Menurut dia Islam itu tidak dibahas di Al-Quran katanya. Agamanya Nabi Muhammad itu tidak dibahas di Al-Quran. Jadi Islam yang dia maksudnya Islam yang kayak gimana? Aku pengen dengerin dia. Jadi dia ini ingin merusak Islam dari dalam dengan mengaku tetap Islam, tapi dia tidak mau mengaku kalau Nabi Muhammad itulah yang mengajarkan Islam. Jadi yang ngajarin Islam itu siapa? Nggak tahu dia. Ayo naik Cakra. Belakangnya Us. Ayo Cakra Mendoya naik, coba cerahkan kami mengenai Islam yang lu maksud itu yang seperti apa, coba cerahkan kami. Nggak ada, langsung keluar dia. Oh, langsung hilang dia. Aduh, belum lunas hatinya. Kepencet kali dia tadi tuh. Oh, naik lagi. Oh, kenapa ini? Gak bisa dinaikin. Main-main Paulus ini. Cakra Mendoya, ayo. Naik, gue pengen denger apa Islam yang lu maksud itu yang seperti apa, yang gimana? Coba naik. Bentar. Chat di bawah. Kawan Kitun itu. Kalau Kitun kan udah jelas dia apa namanya, agamanya bikin baru Al-Mahdi katanya gitu dia. Bukan Islam gitu, bukan Islam. Dia ngaku Al-Mahdi, agama Al-Mahdi dia. Kalau ini ngaku Islam nih parah ini Paulus satu ini. Tapi waktu gue bilang agamanya dia sama Tuhannya, Al-Kumis dia Al-Kumis. Enggak ada, hilang. Kepalanya botak, kumisnya panjang. Kumisnya panjang. Sampai ini masuk kerah baju. Iya. Ya. Jadi jelas ya, Dedek ya. Iya jelas. Jelas Gurunda, mantap. Jazakallahu khair. Mantap datanya. Nah kalau kayak gini kan aku jadi ada bahan buat bertanya, tidak bosan kembali. Sekarang ini ada lagi nih. Unik, tapi jemaat biasa susah untuk kita hadapi dengan materi ini. Coba buka Roma 8 nomor 10 dan nomor 11. Roma 8 nomor 10 dan nomor 11. Naik lagi nih Gurunda Paulusnya sambil saya bukakan. Ya. Ayo Dinda. Cakra, bisa ngomong nggak? Bisa. Bentar Gurunda ya. Iya. Ini mumpung ada makanan. Kalau saya kuludai matanya kalau saya. Kalau aku buli-buli. Ya Cakra, silakan. HP-nya nggak bisa ini ya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Coba jelaskan Islam. Lu Islam ya? Buka kamera dulu,
Silakan buka kamera Anda semua biar semua kita. Saya udah buka kamera, kenapa Anda cerewet? Ini kan komal saya, Anda yang ngatur. Buka. Kalau Gurunda spesialis gak perlu buka kamera. Sebentar ya. Ya, buka kamera. Sama Kores. Oke, ini dia. Ya. Buya. Ya, Nah, izin besarin Kores. Coba silakan. Siap. Itu baik. Nah, ada beberapa statements yang sudah saya keluarkan yang perlu dipertimbangkan dan perlu kajian buat anda semua. Yaitu di antaranya ada 4 ya. Ada 4. Salah satunya yaitu perlu penceraian Al-Quran dan hadis. Ya, jadi Al-Quran ini kalau dipandang dan perlu dimengerti dengan makna yang menjurus kepada kebenaran yang faktual dalam alam, maka perlu upaya untuk dipisahkan Al-Quran itu dari hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan berhala Ka'bah yang ada dalam Islam dan batu Hajarul Aswad itu tidak beda dengan penyembahan terhadap batu-batu yang lain. Nah, jadi berhala Ka'bah saya kira itu tidak lebih daripada yang penyembahan terhadap benda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persoalan Nabi Muhammad adalah fiksi. Nah, ini menurut Al-Quran dan menurut keterangan pengakuan kitab hadis itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, ini persoalan bahwasanya Allah itu menolak agama Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena prinsip-prinsip dan hukum Islam yang ada dalam agama Islam dan tingkah laku Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab hadis sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam dan kodratnya prinsip alam. Waduh, jadi, prinsip alam. Jadi itu 4 poin saya kira yang. Sebentar lu Pak Cakra. Anda ini Islam ya? Saya Islam versi saya, bukan Islam versi Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab hadis. Anda tahu Islam dari mana? Tahu Islam itu? Islam versi siapa yang Anda maksud? Islam, Anda mengatakan diri Anda Islam. Sedikit. Anda tahu Islam itu tahu dari mana? Mengenal kata Islam, tahu ajaran Islam itu tahu dari mana? Saya terlahir dari agama Islam. Keluarga saya orang Islam. Orang Islam yang saya maksud ini adalah Islam tidak membuat seperti itu. Sirah Muhammad dan Asbabun Nuzul dan pendapat mazhab. Jadi persoalannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab-kitab fikih, kitab yang dipegang oleh umat Islam umumnya itu tidak lebih daripada Islam menuju kepada ideologi, bukan kepada pembentukan akhlak, bukan kepada pencerahan atau enlightenment. Pertanyaan saya gini, ada nggak kira-kira memangnya ada Islam di bawah sama yang lain selain daripada Nabi Muhammad? Siapa yang mengajarkan dunia ini tentang Islam jika bukan Nabi Muhammad? Coba kalau pakai Al-Quran, kalau Cakra pakai Al-Quran, coba kita sambung ayat. Alam nasroh laka sadrak. Sambung. Sebentar, ini saya jawab dulu. Sip, mantap. Keren. Oke. Bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah Islam yang diterangkan pada ayat 19 dan pada ayat 85 pada surah Ali Imran. Jadi kawan-kawan semua ini perlu dimengerti, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah Islam yang dimaksud oleh sesosok yang diterangkan oleh kitab hadis, yang namanya saja tokoh fiksi yang ada dalam kitab hadis. Itu adalah versi sekelompok orang yang menulis hadis-hadis tersebut. Jadi tidak ada hadis-hadis yang kita dapat, yang saya tahu ditulis oleh sesosok yang dimaksud, tetapi ditulis oleh orang lain, oleh sekelompok orang lain tentang sesosok yang dimaksud. Ini kemarannya Luga Tambunan. Nah, jadi itu bermasalah. Cuma belum diaber dia. Jadi itu bermasalah. Kalau anda ini yang Islam, untuk mengangkat Islam yang benar-benar jujur secara intelektual, maka kita harus jujur dulu duduk perkara persoalan hadis ini
apa benar hadis ini ditulis oleh sesosok atau kata-kata yang dimaksud itu datang dari mulut sesosok. Nah, kemudian yang kedua, poros orientasi hadis itu. Apa benar hadis yang diterangkan itu menerangkan Al-Quran? Apa benar hadis yang diterangkan itu yang dibawa oleh kaum ulama atau yang diwariskan? Ya udah, kita tinggalkan hadis, kita Al-Quran ya. Coba sekarang sambung ayat lagi. Nah, Zalikal kitabul la raiba fi. Lanjut. Sebentar dulu, itu gampang. Oh, iya. Dua kali. Oke. Perlu Anda mengerti, kalaupun Anda pakai Al-Quran, kalau salah Anda terjemahkan, Al-Quran itu bisa merusak diri, bisa berbahaya. Jadi, tak usah kau bicara, kau tak usah bicara menerjemahkan, orang baca Arab aja kau tak bisa. Ya. Ngaji aja lu nggak bisa. Coba Cakra, kita udah ngerti. Tadi ada 5 poin ya. Coba orang-orang yang seperti lu ini sudah bikin negara apa? Apa nama negaranya? Sebentar dulu, Bono, sebelum ke situ saya terangkan dulu. Sebentar dulu. Perlu Anda mengerti, Al-Quran itu tidak hanya sekedar bisa Anda hafal, tidak cukup. Nah, perlu Anda mengerti, kalau pengertian yang Anda bentuk itu menjurus Anda kepada orang-orang jahat, menjurus kaum ulama dan umat kepada orang jahat, maka makna yang dibuat itu bermasalah. Yang nangkep penjahat juga orang Islam. Dan perlu diluruskan. Nah, kenyataannya yang kita lihat, kaum ulama yang sudah banyak bisa menghafal Al-Quran, baca hafal hadis dan lain-lain. Nah, digunakan Al-Quran itu sebagai senjata untuk memperbudak mental manusia dan menjurus kaum kepada kezaliman dalam beragama. Makanya saya katakan belakangan. Berarti polisi-polisi ateis ya, bukan agama Islam yang di Indonesia. Gantian Cakra, kami menanggapi. Ini antara dua nih. Kalau bukan Bang Kores, Ustadz Miftah nih, silakan. Siapa? Sebentar dulu. Digarap sama Ustadz Miftah ini. Ini kalau sama gua habis langsung dia. Asli. Ya, makanya belakangan ini saya katakan penegakan syariat Islam. Strike to the point aja. Apa intinya? Intinya. Dinda Kores pakai jurus lama aja. Jangan takut sama kepalanya. Jangan takut. Manusia ini pakai baterai ya. Ada baterai di belakangnya dia. Coba aku pengen tahu terakhirnya apa dia bilang. Ya, kenapa? Oke, makanya belakangan ini saya katakan penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Loh, kalau kezaliman Belanda menang di sini kalau misalnya zalim Islam. Harusnya Belanda menang. Jadinya Kristen semua Indonesia, gimana Cakra ini? Islam zalim. Tapi kita menang lawan Belanda. Kalau misalnya Islam zalim. Kenapa Amerika kulit putih semua? Bukan kulit merah. Kulit merah kan India ya. Oke. Kita kembali kepada syariat. Bahwasanya di dalam inti-inti syariat itu adalah bentuk-bentuk kelakuan dan tindakan Nabi Muhammad. Makanya ketika kaum ulama ini memamerkan untuk membela orang yang lemah kan? Iyalah. Sebentar dulu. Orang-orang yang berakhlak, berpanutan kepada Nabi berhasil mengusir penjajah. Lihat Arab sekarang, budayanya masih Arab, tidak ke Eropa-Eropaan pakai jas, pakai apa? Tetap pakai gamis mereka, gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu zolim, terus orang-orang yang mencoba mengambil paksa tanah-tanah orang Muslim itu apa namanya? Kan gitu, Cakra. Iya nggak? Bukan. Ini saya terangkan. Iyalah, kok bukan? Oke, saya terangkan dulu persoalan syariat Islam ya, yang tidak banyak dimengerti oleh banyak orang Islam. Syariat bantai orang-orang yang ingin mengambil hak. Nah itu, bantai orang-orang yang ingin mengambil hak. Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Yang masa kita kalau ditampar pipi kiri kita kasih badan kita yang kanan? Dalam kenyataan bukan begitu, Mas. Lo dalam kenyataan begitu kok. Lihat Indonesia. Bukan. Lihat Kuwait, lihat Oman. Oke, ini saya terangkan dulu putir-putir yang ada dalam syariat Islam, di mana di antaranya adalah tujuan syariat Islam itu bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada pencerahan, bukan kepada nilai-nilai yang luhur, yang bukan kepada pemberdayaan suara hati nurani. Kita itu ngebully orang-orang yang ingin merampok kita, Islam itu. Jadi kita tuh tidak mengasihi orang-orang jahat, kita bantai itu orang-orang jahat, kan gitu. Misalnya lu datang terus lu bikin benteng di tempat kami gitu kan, izin nggak ada gitu kan, maksudnya apa? Ya kita habisi lah, kan gitu. Persoalannya begini, kalau narasi itu yang dipegang, ini membuat agama Islam berbahaya.
Nah kalau misalnya berbahaya, Amerika itu harusnya orang Arab semua, bukan orang Eropa. Kalau Islam berbahaya ya, kalau Islam berbahaya, Amerika itu harusnya orang Arab gitu. Bukan demikian. Kalau Islam berbahaya. Kalau Islam itu bahaya, Kristen yang 6% di Indonesia itu habis, tinggal 0%. Iya. Kita bal-balin tiap hari kalau Islam itu bahaya. Faktanya nggak kayak gitu, ideologimu. Kalau Islam bahaya, kenapa kita punah di Filipina oleh orang-orang Spanyol? Nah, kan di Filipina kan kita mayoritas harusnya, ya nggak? Bukan. Oke, Anda jangan bukan. Ini ya dalam kenyataan dalam alam dan butir-butir yang ada dalam kitab fikih. Oh halusinasi, itu emang pribumi, orang-orang kulit putih di Amerika, pribumi dia. Udah pendatang itu. Tambunan ini manusia lahir dari anus. gitu Cakra, gitu loh. Ini saya terangkan dulu persoalan syariat Islam ya, biar dimengerti oleh kawan-kawan yang ada di bawah. Tak usah. Lu udah bubuk bre, nggak usah lah. Gue menikmati Indonesia atas kerja keras para pahlawan-pahlawan yang beragama Islam. Gue menikmati Indonesia. Oke. Dan di Indonesia orang kafir sama orang Islam sama-sama bayar bensin itu 10.500 kalau lu beli Pertalite, sama mereka. Nggak ditanya agama. Oke, jadi perlu dimengerti empat poin yang saya terangkan tadi itu, atau 5 poin yang saya terangkan tadi itu perlu dikaji kembali sehingga kita Islam lihat hasil Cakra. Jadi kalau misalnya menurut lu salah, lu bikin negara coba dengan cara Islam lu bikin negara, bisa nggak? Karena semua negara Islam, 22 negara Islam yang konstitusinya Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menjadi negara yang makmur dan kaya. 22 negara. Sekarang Islam yang lu maksud ini udah jadi negara belum? Jangan negara lah, RT ada nggak RT-nya? Anda salah mengerti. Tidak ada satu negara yang berhasil peradaban kemanusiaan yang bisa menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dengan syariat Islam. Nah itu lihat orang Kuwait, orang Oman, orang Dubai, mereka membuka lapangan kerja untuk tenaga kafir. Orang-orang kafir dari Filipina, dari India, mereka kerja cuci apa namanya, cuci kaca, bersihin WC gitu-gitu. Itu kemanusiaan bre, dibayar. Kayak gitu, 22 negara. Sisanya mereka negara-negara lain selain Islam, mereka tidak pakai agama. Tapi kalau Islam, negara yang mayoritas Islam, mereka mengkonstitusikan negaranya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya begini Mas, data butir-butir yang ada dalam syariat Islam itu adalah kerja-kerja zalim demi agama atas Ya kalau nggak mau dizalimi jangan jahat lah. Kalau nggak mau dizolimi, Islam itu zolim kepada orang-orang yang jahat gitu kan. Misalnya pencuri potong tangannya kan gitu kan, pemer kaos gantung, bakar gitu. Kalau nggak mau dizolimi jangan jahat bre, susah amat. Begini, jangan salah dimengerti. Yang dimaksud jahat dalam agama Islam adalah berpikir itu menggunakan akal dan suara hati nurani kita ini. Itu dia. Ya kalau nggak berpikir menggunakan akal, pakai pantat. Kau pikir? Ya, jangan kalau misalnya lu nggak mau pakai akal, jangan di negara Islam, negara yang lain. Kalau nggak mau pakai akal. Kalau nggak mau berpikir menggunakan akal, jangan jadi manusia, jadi babi. Nah, persoalannya contoh misalnya kita ambil Piala Dunia kemarin gitu kan, itu ada di Qatar kayak gitu kan. Lalu kemudian orang-orang pelangi ingin, ini tidak boleh ada pelangi di Qatar gitu kan. Wah, ini diskriminasi ya. Lu di situ pendatang. Ini tuan rumah Qatar, tidak ada pelangi. Kenapa lu yang pendatang sok-sokan ngatur yang tuan rumah? Gitu Cakra. Anda tahu bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia itu pendatang. Islam itu datang dengan baik-baik kan, nggak pakai benteng sama pistol nggak kita? Nah, Islam datang ke Aceh itu adalah pendatang. Pakai benteng sama pistol nggak? Tapi kan melalui jalur dagang, bukan menjajah. Kita kan tidak menyakiti orang Aceh. Kita datang pendatang nih. Bumi Aceh, betul. Pakai benteng sama pistol nggak? Kan gitu aja. Nah, kembali beda sama Oten. Begini, jadi kembali ke harusnya yang lo permasalahin itu Belanda yang bawa Glory Gospel. Itu Oten sama orang kulit putih yang di Amerika sono gitu loh. Menjajah, menghabisi masyarakat pribumi. Sebentar. Yang lu permasalahkan itu orang yang datang menghabisi rakyat pribumi. Itu yang lu harusnya pertanyakan gitu loh. Orang Islam datang berdagang gitu lu ribet. Gila ini. Mana sih ini gurunya Son Goku? Perlu Anda mengerti poin yang saya terangkan tadi, 4 poin yang saya terangkan tadi. Kurangi makan terasi itu aja. Udah dipikirin Cakra, lu pointless gitu loh. Nggak apa ya? Lu nggak bawa dalil. Kita tes keislaman lu ternyata dangkal gitu loh.
Gini aja deh. Lu cuma badut ternyata. Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Tolong kalau misalnya fiksi, kenapa negara-negara Islam kuat gitu loh di dunia? 22 negara. Katanya fiksi. Kalau Nabi Muhammad itu fiksi, kenapa lu jadi Islam, bego? Iya, cari yang lain. Nabi Muhammad. Sedangkan Islam itu Islam itu datangnya dari Nabi Muhammad. Kalau lu katain fiksi, kenapa lu Islam sekarang ngaku Islam? Gimana sih? Enggak, itu namanya logical fallacy, kecelakaan dalam berpikir. Anda mengaku Islam tetapi Anda mengatakan Nabi Muhammad fiksi, sedangkan yang membawa Islam ini yang menyempurnakan Nabi Muhammad. Oh, tahu gimana? Memangnya kau belajar Islam dari siapa? Yang memang bawa Islam itu keluargamu. Kalau yang membawa Islam itu keluargamu, tak apa-apa kau katakan kayak gitu. Islam itu ini yang membawa Islam Nabi Muhammad, yang menyempurnakan Islam Nabi Muhammad, kau katakan fiksi. Bagaimana bisa fiksi sedangkan ajarnya sampai kepadamu? Itu logikanya. Kenapa lu nggak ini Cakra? Anda salah mengerti tadi. Cakra, kurangi makan babi, Cakra. Jangan terlalu banyak makan babi, Cakra. Kenapa lu nggak pindah agama aja, Cakra? Pindah agama yang lain. Kenapa? Nah, ini saya terangkan kembali. Tadi saya bilang, saya bukan Islam. Islam Nabi Muhammad. Itu bisa. Jadi Islam apa lu? Nah, oke, ini perlu dimengerti. Saya Islam bukan Islam Nabi Muhammad, bukan. Iya, Islam dari mana? Lu ngerti Islamnya dari mana? Dari Google, dari Chrome, dari mana? Gmail, dari mana lu ngerti Islam? Bego ngaku Islam, ngaku Islam tapi bukan Islam Nabi Muhammad. Memang keluargamu yang bikin Islam. Nenek moyangmu. Ya enggak lah, Islam itu disempurnakan zaman Nabi Muhammad. Oke, dengar dulu ya kawan-kawan. Coba tenang dulu ya, tenang. Kata Islam yang ada pada ayat 19 dan ayat 85 dalam Al-Quran, itu bukan maknanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ada diterangkan dalam kitab fikih, kitab hadis dan tadi kau bilang Nabi Muhammad fiksi. Tadi kau bilang fiksi. Sekarang kau bilang bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu ada kalau dia membawa ajaran itu. Oke. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad fiksi apa nyata? Oke, Anda salah mengerti. Coba dimengerti dulu yang saya katakan tadi. Alah, sudahlah. Kau yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang fiksi, bukanlah Islam yang dimaksud oleh. Tadi kau tak sebut fiksi, udah belibet kau. Kau jadi Paulus saja lah. Misionaris kau ini. Kurangi makan babi, Cakra. Kurangi makan. Coba kalau belum sampai ilmu berdebat di sini, Cakra. Sumpah. Kalau monolog jago sampai digelari Oten Profesor loh dia ini. Asli gila. Kenapa nggak pindah agama aja? Tenang. Dia jadi Oten aja lah, anjir. Kalau kita mau diskusi, coba tenang. Gak bisa tenang. Mana bisa tenang kami ketemu penyesat yang nyata seperti kau ini. Gak mungkin kami kasih ruang. Sedangkan yang kau sampaikan itu tak ada datanya, tak ada dalil, tak ada sumber. Coba kalau di surah Ali Imran 144 itu Muhammad yang mana itu? Dalam Al-Quran, kata Muhammad bukan artinya sesosok yang ada dalam agama Islam, bukan itu. Oke, coba lu artiin ini, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Apa maksudnya itu? Nah, Muhammad itu yang dalam Al-Quran dulu ini, saya terangkan dulu. Muhammad itu bukan sesosok. Tinggal sedikit kan?
Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Saya sudah terangkan tadi, itu adalah pekerjaan rumah bagi anda semua untuk anda. Bukan. Bahwasanya. Bukan pekerjaan rumah. Lu skakmat di situ, Bre. Cakra, lu skakmat di situ. PR. Lu nggak bisa menjelaskan Muhammad di sini siapa gitu. Pentolan. Lu udah skakmat di situ, lu udah kalah, Bre. Saya tidak pernah mau cari menang di sini. Saya ingin terangkan apa yang. Ya gimana mau cari menang? Lu kalah. Simbolnya ada pas lu meninggal nanti. Jadi, oke, anda ini harus serius ya. Anda serius. Yang saya sebutkan tadi itu bukan persoalan sepele ya. Jangan anda anggap sepele. Bukan, aku kan nggak sepele, lu yang sepele, Bre. Lu itu sepele, nggak ngefek apa-apa. 4 poin yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dianggap sepele. Perlu anda serius untuk anda pikirkan, untuk anda kaji kembali. Lu yang harus pikirin. Semua counter argumen gua berikan untuk poin-poin lu itu yang lu pikirin. Lu kasih bantahannya nanti ngadep lagi ke gua. Lu kasih bantahannya, lu ngadep lagi ke gua. Counter argumen gua terhadap apa? Logical fallacy lu yang jenaka itu. Itu PR buat lu, Bre. Itu tugas anda sekalian untuk mengkaji kembali. Enggak, udah gua kasih counter argumen. Counter argumen gua yang lu harus bahas nanti ke depannya. Gini Cakra, aku kasih saran. Iya, aku minta waktu. Iya, 20 detik. Ya, ini saran. Ajaran ini aku izinkan untuk kau ajarkan di Indonesia, tapi khusus keluargamu sendiri, kau imani dan kau rayakan sendiri dengan keluargamu. Terima kasih. Jangan ke orang. Khusus kau, istrimu, anak-anakmu, tak apa-apa. Biar kau masuk neraka rame-rame. Jadi saran saya kurangi makan babi botak. Kurangi makan babi. Selamat datang di kebenaran. Anjir gini doang. Kabur. Diturunin kores lain kabur. Nggak ada poinnya. Iya gitu. Dia cuma mau ngehujat doang. Nanti dicek ombak inti dari hujatannya apa itu ngambang dia guru. Ditanya tadi ngaji. Ngaji aja plau. Botak doang. Otaknya kecukur kali sama rambutnya. Otaknya ke bawah gitu dia. Ditanya Muhammad di surah apa? Surah Ali Imran sama surah Muhammad au. Astagfirullahaladzim. Oke, Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Andi, Assalamualaikum. Tapi tidak mengakui Nabi Muhammad itu manusia, lucu kan? Iya, tapi dia sebut tadi Rasul. Muhammad itu alam. Alam, itu coba kalian pikirkan. Coba kalian pikirkan. Lu mikir. Kita udah beres mikir. Coba turunkan antara alam Bang Goto. Bang Goto monitor, Bang Goto. Masih monitor? Ini orang ini kalau ketemu sama saya ya, gue ikat dulu, baru gue injek lehernya. Bang Goto nggak monitor, turunkan dulu. Kita kasih slot buat Oten. Tidur dah dia. Lanjut Gurunda, angkatan jahat Gurunda. Rusak aja itu. Bintang Timur. Ini Alugara. Siap-siap Islam hancur lebur kadrun. Oh siap 6%. Serem. Itu si Cakra orang mana sih? Aceh. Orang gila. Kayaknya ini dia. Pendatang dia kayaknya. Nah, dia itu orang Aceh infonya. Cuman bermasalah di Aceh. Teman gue kan ada di Aceh. Murtadin, Dek. Dia murtadin. Iya Gurunda, murtadin. Terus itu nyesatin orang di Aceh lah intinya ya. Sempat viral di Aceh, dicari sama orang Aceh. Kabur dia. Itu terang itu berarti dia di luar negeri dia. Kayaknya Amerika deh. Mungkin. Kalau jam segini kayaknya pagi di sana di Amerika, betul.
Iya Gurunda. Malaysia sama waktu kita di Malaysia masih malam lah. Cerah tadi belakangnya itu. Cerah itu di Amerika itu. Salah kalian. Cerahnya itu karena cahaya kepala. Oh iya. Memantulkan cing gitu deh. Cing. Astagfirullah. Temanya apa Gurunda? Siapa angkatan jahat atau tanda Yunus? Yang jelas bukan angkatan darat. Lawannya mana? Bang Handi. Tapi ini ya Gurunda ya, yang soal angkatan jahat ini ya, aku kelihat tiap Gurunda bawain ini, terhitung itu nggak nyampe loh, nggak ngerti dia, serius. Dia nggak baca sampai ke situ. Gak nangkep, blow on banget anjing, gak ngerti-ngerti. Itu tanda Yunus itu buat orang jahat. Mereka tuh, iya itu tuh Yesus itu menggenapi gitu. Habis itu mereka berpikir gitu loh habis itu. Oh alhamdulillah. Memang tidak mungkin diakui di depan kita, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Nah, kayaknya gitu Gurunda, kayaknya pura-pura bego ya. Iya. Tadi saya masuk di komalnya Kristen kan. Di situ ada Liping penjual karpet. Waduh. Di situ saya ditanya, Zuma, kamu berada posisi mana? Apakah di Edis atau Pak Bom Bom? Yang mana yang salah menurut kamu di antara keduanya? Edis mengatakan salib rencana iblis, tapi Bom Bom mengatakan itu adalah rencana Bapa. Apa jawaban saya? Sederhana, dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Edis mengatakan rencana iblis, Bom Bom mengatakan rencana Bapa. Nah, Bom Bom itu Bapa yang dimaksud dia iblis itu sendiri. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 8:37-44, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak Bapa, yaitu iblis. Berarti Bom Bom tidak salah, mereka aja idiot, tidak saling mengerti, nggak saling memahami, padahal tujuannya sama. Sama-sama aja padahal ya Gurunda ya. Sama-sama. Apa buktinya nih? Apa buktinya? Entah kasih data. Pembuktian idiotnya mereka. Ketika mereka mengatakan apa tujuannya kemudian Edis nih bilang, dia itu rencana iblis, tapi Tuhan mengubahnya untuk menebus dosa manusia katanya. Begitu juga Bom Bom. Itu Tuhan yang merencanakan untuk menebus dosa. Sekarang kita lihat, benarkah orang Kristen ini ditebus dosanya? Coba, ini yang saya ingin sampaikan tadi. Roma 8 nomor 10 coba. Coba dibaca Dinda. Roma 8 nomor 10-11. Orang Kristen mati dalam dosa. Kuburan juga ini, kuburan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke. Kristus ada di dalam kamu. Apa yang terjadi? Tubuhmu kenapa? Kalau ada Kristus dalam kamu? Mati tubuhmu karena dosa. Mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib apa? Dosa. Lah katanya mati karena dosa. Lah harusnya mati karena keselak biji nangka. Jangan karena dosa dong. Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena apa? Dosa. Loh, kata yang ditebus Yesus apa? Dosa. Lah, kenapa dia mati? Galbay. Kan harusnya ketika Anda berutang di Pegadaian, terus ditebus oleh orang tua kalian. Masih berutang nggak kalian? Nggak. Ya enggak dong harusnya. Nah, setelah Yesus menebus, dosa adalah maut. Ketika dosa sudah ditebus, berarti maut sudah nggak ada kan? Iya harusnya gitu Gurunda. Nah, kenapa tubuhnya mati karena dosa? Harusnya tubuhnya mati karena ketelan biji nangka, atau kesetrum listrik, atau apakah. Kenapa dia mati karena dosa? Yang lebih ajaib lagi nomor 11-nya coba. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bedanya kita dengan Yesus apa? Tak ada. Tak ada. Yesus yang mati apanya?
Badan. Tubuh. Ya. Kita yang mati Badan. tubuh. Yesus kenapa bisa hidup? Karena Dibangkitin. Kita bisa hidup karena Dibangkitin. sama roh yang mana yang bangkitin kita? Roh ciptaan. Roh yang sama seperti yang membangkitkan Yesus. Iya. Coba diulang lagi bacanya. Ada nggak bedanya kita sama Yesus? Tak ada. Enggak ada loh, bedanya cuma bangkit duluan doang, Gurunda. Yang mana Gurunda? 10 apa 11? 11. Dan jika roh dia ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Si Bapak nih. Ya. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, berarti Iya juga ya. Iya juga ya. Yang baru naik iya juga ya. Iya kan? Berarti kita juga bangkit sama seperti Yesus bangkit karena roh yang ada pada diri Yesus adalah roh yang sama yang ada dalam pada diri kita. Betul. Berarti Yesus Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Yang terakhir, 1 Yohanes 3 nomor 2 coba dek. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Oh ini salah, ini harus yang terkasih ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Ayo, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya ini apa? Tuhan atau manusia? Manusia. Dalam keadaan sebenarnya menurut mereka. Oh Tuhan. Menurut mereka Tuhan. Berarti kita ini juga adalah Tuhan juga. Kita juga adalah Tuhan juga. Mampus. Nah sekarang kembalikan kepada mereka. Apakah dalam keadaan yang sebenarnya Anda Tuhan atau Anda manusia? Manusia. Itulah keadaan yang sebenarnya Yesus. Juga manusia. Manusia Yesus itu. Tapi izin Gurunda bisa bertanya. Guru. Silakan. Jadi kan pertanyaan yang sama tadi sudah saya ajukan juga sama pendeta saya sebelumnya, bahwa kalau memang sudah ditebus adalah kita itu abadi. Karena upah dari dosa adalah maut. Simpel aja. Simpel aja itu. Jadi kalau memang sudah ditebus harusnya kita itu kekal. Ya seperti nggak mati lagi. Nggak mati lagi karena kan udah ditebus. Nah, jawaban pendetanya sama saya yang dimaksudkan adalah kematian rohani. Itu kira-kira gimana Guru? Apa anjir mati rohani itu apa sih maksudnya tuh mati rohani? Itu yang masih itu selama saya ikut debat ini Gurunda, yang masih tidak pernah bisa saya pahami itu mati rohani itu maksudnya. Kalau mati iman mungkin iya, mati rohani ini apa? Mati rohani. Kalau matinya rohani kenapa matinya Yesus beneran gitu loh? Jadi saya tanya, maksudnya dari kematian rohani itu apa? Kematian rohani. Dia menjelaskan bahwa kematian rohani itu adalah tidak bisa dijelaskan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang menjelaskan. Hebat bet anjir, cakra juga tuh. Cakra medonya tuh. Itu jawaban pendetanya. Makanya saya dalam hati, oh ini udah gabrol ini. Kalau di Islam kematian rohani itu matinya akal. Iya. Itu kalau di Islam, kalau akal mati, rohani mati. Contoh, orang gila. Apakah rohnya mati? Enggak. Rohnya tetap ada. Karena roh itu tidak bisa diwarnai. Warna hitam, warna putih,
roh itu nggak bisa dipengaruhi oleh manusia. Nggak bisa. Karena roh itu adalah serpihan cahaya yang berasal langsung dari Allah. Itulah roh. Begitu juga akal. Nah, jadi kematian akal itu yang kematian roh. Orang gila itu rohnya masih ada, tapi cahayanya hilang. Jadi akal. Jadi kalau ada orang mati akal, pasti rohnya itu hilang. Dia tidak bercahaya jadinya. Dia hidup seperti layaknya hewan. Dia orang gila tuh. Kenapa demikian? Karena cahayanya mati. Apa cahaya itu? Akal. Jadi mati rohani itu maksudnya akal. Nah, sedangkan di kitab mereka diperintahkan memang diajarkan akal harus mati. Harus mati akalnya. Waduh, akalnya harus mati ya. Bukan cuma akal yang mati kalau di agama dia, Dinda. Tapi firman Tuhan, kehendak Tuhan pun dimatikan sama dia. Kehendak Tuhan dimatikan. Kayak mana caranya kehendak Tuhan dimatikan, Gurunda? Nah, coba baca. Coba baca di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Baca, Bang. 2 Korintus 10 nomor 5. 10 nomor 5. Siap. 10 nomor 5. Gak habis pikir. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau kita telusuri nih original teksnya, di situ terlalu jauh kemudian terjemahan itu pergi. Arti sesungguhnya dalam bahasa Yunaninya itu adalah kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba masuk ke original teksnya. Pasti begitu. Jadi pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi maksudnya pemikiran manusia itu dimatikan, ditahan. Tapi orang semua digiring kepada Kristus. Ada nggak yang bisa bahasa Yunaninya? Jelas di situ dikatakan. Ini sama versi ayatnya, Gurunda. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Betul. Tuhan aja ditentang. Ditahan. Tuhan aja dilawan. Tuhan dilawan, Pak. Tuhan. Bahaya. 1 Korintus 1 nomor 19 coba baca. 1 Korintus 1:19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, benar nggak terjemahan itu? Benar nggak itu terjemahannya? Coba versi lainnya. Karena bahasa Yunani tidak begitu terjemahannya harusnya. Sebab ada tertulis, aku akan menghancurkan hikmat orang yang bijaksana dan kepintaran orang yang pandai, aku akan menolaknya. Nah, itu masih salah. Yang sebenarnya adalah karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Masuk ke original teksnya pasti akan bertemu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul gafilun. Neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Itu kata Quran. Karena mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat firmanku, kekuasaanku. Memiliki kuping tidak digunakan untuk mendengarkan firmanku. Maka kata Allah,
Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan memenuhi neraka jahannam itu dengan manusia dan jin. Karena mereka tidak menggunakan akal pikiran. Nah gimana dong? Pendirinya sendiri mematikan akal, bahkan Tuhan pun dilawan. Coba ditanya. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ditanya, itu tanda untuk siapa, kata Yesus? Angkatan benar. Udah jelas-jelas tertulis angkatan jahat ini minta satu tanda. Dikasih tanda itu, lalu ditanya kepada mereka. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Angkatan benar. Berhasil mereka kemudian digiring kepada 1 Korintus 1:19 dan juga 2 Korintus 10 nomor 5. Kecerdasan berpikir itu sudah dihilangkan. Mereka digiring, ditawan menuju kepada Kristus. Halilintar. Jadi kalau akalnya dipakai itu guruna nggak bisa ya, nggak bisa menuhankan Yesus itu langsung, gitu maksudnya. Langsung syahadat, nggak bisa. Langsung syahadat. Bagaimana mau berakal? Tuhan turun ke bumi, ditampar oleh ciptaan, masuk akal nggak? Masuk akal. Gimana ceritanya? Jadi untuk menerima itu ya akal harus dimatikan. Akal harus dimatikan, benar-benar. Baru bisa menerima. Iyalah, baru bisa menerima. Nah, itulah dalilnya tadi. Astagfirullah. Jadi semua digiring kepada Kristus. Alhamdulillah kita Islam. Nih, di luar daripada ajaran Paulus, Yesus berpesan kan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, ada hal menarik di situ. Adik-adik sekalian, saudara Kristen mengatakan begini, Paulus itu tidak pernah mengaku Kristus, matamu suwe, mana bisa. Coba buka di Kisah Para Rasul 9:22. Coba. Ini udah tahu nih, si Iqbal belum tahu kayaknya nih. KPR 9:22. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ada nggak kata Yesus di bahasa aslinya? Coba saya cek. KPR 922. Sebentar Gurunda. Saulus de Malon ini donomato tos atau kuantos en Damasku sumibazon hoti hotos estin ho Kristus. Nggak ada Yesus Gurunda. Nggak ada. Jadi yang Kristus di situ siapa? Jadi ya. Yang masolang generasi. Gak ada. Kalau di 1 Korintus 11 nomor 1? 1 Korintus 11 nomor 1 original teks nih. Iya, original teks. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Nah itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya. Betul Gurunda. Nggak ada Yesus juga nggak ada. Sandeho apostoloi kai hoi adel poi hoi ontes kataten dai hoti kaita etne edek santo ton logon taute. Ini. Udah Bang Iqbal, Paulus Kristus. Iya. Ngaku Kristus deh Gurunda. Mau saya tunjukin nggak datanya? Iya. Nih teman-teman yang di bawah nih ya, Paulus ngaku Kristus. Tapi udah sering, paling teman-teman dapat ini belum kali ya? Jarang sih. 1 Korintus 11 yang bisa yang sering kita
Enggak, 1 Korintus 11 nomor 1 ini jarang dibawain juga sama teman-teman kayaknya. Enggak apa-apa deh. Ilmu dari Gurunda teman-temannya, bentar. Bukan hanya Kristus ya Gurunda, dia ngaku jadi bapak juga ya. Iya. Walau beribu-ribu pendidik. Iya betul. Nih, teman-temannya Iwan. Ntar Bang Kores. Nih 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi menjadi pengikut Kristus ini sebetulnya dikarang itu nih. Menjadi pengikut Kristus itu ini tiga kata digabung menjadi merujuk kepada satu kata dalam original teks. Cuman Kristus doang gitu. Ya. Jadi kata menjadi pengikut ini tambahan ya Ikhwan ya. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikutnya tambahan. Aslinya itu Kristus aja dia, nggak ada menjadi pengikut ini. Nggak ada kata sandang situ. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Nah itu maksudnya itu. Oke. Mantap. Aku datang besok. Masih mau ngeprank besok? Masih mau. Malak-malak je. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memaki namaku. Jadi kalau nggak pakai akal ikut Paulus, pakai akal syahadat. Simple ya. Iya. Mana yang mau dipilih? Jelas itu. Ngeri Paulus ini ya. Kita naikin Kan Yesusnya sendiri waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Duh, Bang Handi hilang. Stefan. Ini. Ada 2. Kacang coklat ini Gurunda. Mau dimakan Gurunda. Lanjut deh. Ya. Waduh. Makin malam makin seru ini. Selamat malam Stefan dan MC Hombing. Lanjut. Saya makan dulu sebentar silakan. Iya. Oke. Apa dulu Gurunda silakan. Iya. Si Hombing. Si Hombing. Tidur ini Dinda. Aduh. Kita mau promosi lagu tapi ada Gurunda ini gimana Res? Aduh janganlah, kita harus ini apa namanya? Teman-teman yang sudah mendengarkan lagu tadi setengah itu ya japrilah ya, nanti aja fullnya beli. Itu kisi-kisi tadi. Iya tadi udah diputar untuk yang udah nonton, silahkan kalian beli chat gua atau DM. Tapi biasanya malam-malam kayak gini tuh gak ada yang beli anjir. Harusnya jam 8 jam 7. Cuma jam 8 jam 7 gua. Tapi kan tadi laku 2 kan hari ini. Laku 2 iya. Malam ini laku 3 di 5 kemarin 400.000. Kan abang jual lagu kan ilegal, tidak ada. Loh legal lah. Legal kan dia pemiliknya. Gua yang bikin kok. Produser gua itu akhi alumni kiamat. Produser gua itu. Ini seputar tani ini kayaknya Kristen nih, seputar tani ini. Seputar tani. Seputar tani. Tadi Paulus ngaku Kristus kan ya? Iya. Iya betul Gurunda. Percaya nggak kalau di dalam kitab mereka sebenarnya menurut kitab mereka semua Kristen itu juga adalah Kristus. Percaya nggak kalian? Enggak. Gimana? Nah, itu penting tuh. Gimana Gurunda? Langsung. Di mana? 1 Korintus 12 nomor 12 coba baca. 1 Korintus 12. Korintus
Wah ini parah ini. Kalau memang benar ya. Tar. Baca coba. Nggak bisa ditampilin paralel antara Gurunda. Nggak usah paralelnya, nggak usah. Oh ya ini 12. Kalau nggak bisa. Iya nih. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Oke, baca 27-nya. Ayo. 27. Satu tubuh meskipun banyak anggotanya tetap satu tubuh kan? Demikian juga Kristus. Nomor 27. Ayo. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jeder kon. Mampus. Dapat ini. Sekarang anggota polisi enggak? Polisi. Anggota TNI enggak? TNI. Anggota Kristus enggak? Nah, sudah mampus sudah kau. Nah, udah. Kristus semua. Ya, masih mau ku datang besok. Makanya di dalam Yakobus 1:18 mereka juga oten-oten ini disebut anak sulung. Jadi nggak spesial Yesus ya? Semuanya anak sulung. Coba anak sulung nggak mereka itu? Yakobus. Versi punya aku ini nggak ada Yakobus ya? Oh ini Yakobus 1:18 kali ya. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Betul Gurunda? Masolang generasi. Ternyata Pak Bom itu adalah manusia paling tua. Anak sulung. Anak sulung mereka itu. Sudah tua ternyata. Aduh gimana dong. Payah ini teman-teman kita ini. Makanya mereka juga disebut sebagai bukan lagi hamba kan? Tapi disebut sebagai anak Tuhan dan pewaris surga. Wah, setingkat dengan Yesus. Mantra. Pewaris surga. Ya, ada tamu di Gurunda. Itu ada tamu, silakan disapa. Siap. Selalu setia, selamat subuh. Seputar Tani, selamat subuh. Seputar Tani. Halo. Diam aja. Diam seribu bahasa. Seputar Tani. Halo Pak. Selalu setia. Wah turun semua boy. Takut Anda Anda takut malam ini. Biasanya kau berbondong-bondong menyerang kami ke sini. Mulai dia berpikir boy. Stepan minta naik lagi res. Boleh aku bicara dengan Zuma? Boleh bicara sambang Zuma silakan. Tadi aku dengerin semua narasinya Zuma tadi tentang Alkitab ya. Terus? Jadi gimana gini ya. Jadi sebetulnya dosa terbesar AWT itu adalah ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Benar, AWT itu yang muncul. Ngomong apa kau ini? Tafadol Gurunda silakan. Bentar, aku belum selesai biar gantian. Gantian. Yang mau menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi itu Kristen. Gantian dulu. Kamu itu. Gantian semua. Galatia 4 nomor 7. Gantian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kamu itu yang mau jadi setara dengan Tuhan. Dosa terbesar AWT itu karena ingin menyamai Yahweh yang Pencipta. Ngomong sembarang Stephen ini. Maka Allah akan di neraka. Dosa terbesar YHWH itu adalah berkelamin.
Berkelamin dia. Allah juga Siap. Dosa terbesar Yahweh itu berkelamin, sehingga nanti dia akan kawin dengan anak-anak perempuan manusia. malah ada banyak. Itu kalau itu fitnah karena nggak tertulis. Tapi kalau Tuhan kalian itu berkelamin itu dosa terbesar. Tuhanmu rasis. Gantian. Orang berkurap nggak boleh ibadah. Berkelamin. Masa orang berkurap nggak boleh ibadah, orang berkedal tak boleh ibadah, orang yang pelirnya hancur nggak boleh masuk rumah ibadah. Nggak boleh masuk rumah ibadah. Ini Tuhan macam apa? Ini rasis, mendiskreditkan satu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa. Anak kambing, domba, lembu, kura-kura semua kalau jengking dibunuh, tak ada urusan. Sakit hati ya. Udah sama kami aja, tak usah sama Bang Zuma, sama kami aja. Makan bal. Gua pusreng. Tadi kau cari aku. Sudah Stefan, tadi sore kau cari aku, sekarang kau cari Bang Zuma. Yang mana kau dendami sebenarnya, aku atau Bang Zuma? Sudah aku aja. Apa? Ya. Apa? Dosa besar. Itu yang dosa terbesar yang itu adalah udah kau kosong ngomong, nggak ada data kau, tak ada urusan kau ini. Udah diam kau Stefan. Pak Robert, selamat malam, selamat subuh. Buktinya kakek neraka. Kini neraka kau. Lah Tuhan kalian sebadan-badan di neraka. Mukanya nempel di perut mayat. Selamat pagi kalau Korea selamat subuh. Dia di Amerika. Oh, kalau nggak bisa ini Stefan sama Robert satu ini. Gitu. Gua kalau matiin Stefan, Pak Robert ikut tewas juga ini. Pak Robert orang baik, Bre. Hilangin satu yang mana? Oh ya udah. Lanjut sama Pak Robert, Bal atau Jimen. Aku udah sering sama Pak Robert. Jimen. Dinilai terus, nanti bilang naik kelas, nanti dibilang turun kelas, nanti tak naik kelas. Gimana aku hari ini Pak Robert, aku naik kelas apa turun kelas? Tadi naik kelas sedikit ya. Tapi hampir kamu turun kelas. Waduh, bahaya. Bahaya boy. Silakan sama Jimen itu. Ya apa itu Pak Robert? Gimana? Ya apa yang mau ditanya? Kok punya tanya apa? Itu bintang timur seru itu. Mana ada nggak dia? Bukan topiknya. Pak Jimen siapa ya? Salam kenal ya, salam kenal. Salam kenal Pak Robert. Baik Pak Robert ini men, halus saja santai. Ya. Izin naik siapa nih? Itu. Tumben kok saya dinaikin. Hah? Tumben saya dinaikin. Pak Robert nggak pernah lagi janjian sama saya. Waktu itu saya telepon lewat WA nggak diangkat. Siapa yang telepon? Abah atau Kores? Saya kata Bible nelpon Pak Robert. Kan saya ada nomor WA Bapak waktu itu kita tukaran WA. Iya, coba WA lagi. Saya belum pernah. Ada saya telepon Bapak waktu itu nggak ngangkat. Saya mau ajak Bapak diskusi lah. Aduh, nomor saya tetap itu. Tapi Bapak masih ngeyel, saya malas lah. Nanti lanjut aja sama Bapak diskusi sama Jimen aja. Bapak mau angkat tema apa hari ini kira-kira? Ya apa aja lah. Boleh silakan. Nah, Jimen ini gini Pak Robert. Jimen ini seorang mualaf. Jadi silahkan lah. Begitu toh. Ya. Ini Pak pendeta ya? Dia pendeta ya? Jemaat biasa. Oh jemaat. Tapi kemampuannya di atas pendeta tapi. Wah, anjir. Berlebihan. Silakan. Berlebihan. Oke, kita bahas keinginan kematian Yesus itu atau pembunuhan Yesus itu keinginan Bapak atau iblis? Itu aja dulu. Yang lagi tadi udah selesai sih dengan Baal tuh. Mau diulang lagi. Itu Baal nanti bosan dengarnya. Itu Pak Baal, saya Jimen. Kami tidak satu hakikat. Nah, gimana Gen? Ya, kira-kira menurut Bapak, menurut yang tertulis di dalam Bible, itu kehendak Bapak atau kehendak iblis? Pakai dalil ya, Pak? Untuk apa yang itu kehendak iblis? Keinginan kematian Yesus. Oh, kematian Yesus itu sudah memang sudah harus begitu. Enggak, saya tidak tanya sudah harus begitu. Saya tanya keinginan siapa, rancangan siapa, tujuan siapa. Itu yang saya tanya. Itu kan sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15 kan, bahwa
setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu kan Tuhan segera karena begitu besar kasihnya ya, dia segera untuk memberikan juru selamat ya, dengan melalui bahwa si juru selamat itu pasti mati karena dia akan menebus. Simpel aja Pak Robert, kita jangan berputar-putar. Saya pengen tanya, itu keinginan Bapak atau iblis? Kalau keinginan Bapak berikan dalil, kalau keinginan iblis berikan dalil. Saya hanya mau tahu itu aja dulu, jawaban dari Bapak. Ya, 5.000 keinginan orang Bapak. kontol kalian semua. Apa ini? Apa ini Oten ini nggak jelas. Udahlah botol, kepalanya isinya rumput kering, ngomong sembarangan. Apa ada yang Udah kau minum rundupannya, mati, tak ada guna, meninggal sekeluarga. Dosa sudah tertebus, ngapain repot-repot kerja lagi setengah mati naik komal, berdebat, berdiskusi, langsung meninggal, selesai. Habis cerita, ya kan? Jadi Anda tidak usah lagi berdiskusi. Kalau memang sudah yakin pasti masuk surga, langsung minum rundup. Ya. Kira-kira keinginan siapa Pak Robert? Keinginan yang dimaksud apa? Keinginan untuk apa? Keinginan untuk membunuh Yesus itu di kayu salib dan kematiannya itu keinginan siapa? Ibliskah atau Bapak? Itu yang saya tanya. Jangan Ya, Bapak berputar. Kalau keinginan untuk membunuh ya, tadi sudah dijelaskan bahwa keinginan iblis itu mematikan. Dia adalah pembunuh ya, sejak dulu gitu kan. Berarti kalau untuk membunuhmu itu keinginan iblis lah. Malam abang-abangku. Ya malam, Happy Ndara. Bentar men. Izin. Silakan lanjut. Ndaraha ini Islam Kristen? Saya Kristen bang. Anda mau berdiskusi apa mau belajar? Ingin belajar aja sambil berdiskusi. Oke siap. Men, kalau kurasa kalau sama Pak Robert itu muter-muter men, percayalah. Pagi. Berdasarkan pengalaman ini men ya. Pak Robert nyimak aja dulu Pak ya. Kamu mau turun kelas lagi nih, kamu belum apa udah a priori lagi. Nah kan, dibilang lagi saya turun kelas gimana ya? Betul. Percaya tidak percaya Anda sama Pak Robert? Kamu tuh a priori. Aduh, setahu saya kan kamu bukan orang a priori kan. Gak apa-apa, kita coba sapa tamu dulu Pak Robert. Kan kita kan tiap hari diskusi Pak. Betul. Sering lah ya. Ini, coba Ndaraha ini coba. Ndaraha, silakan Ndaraha. Apa yang mau Anda tanyakan Ndaraha? Sedikit saya tanggapi bang. Apa yang mau Anda tanggapi terkait masalah apa ini? Keinginan iblis atau keinginan Tuhan ya tadi. Silakan. Kalau menurut saya pribadi nih ya. Baik. Info ini ada banyak yang rancu akhir-akhir ini. A1 nggak nih? A1 nggak? Oh nggak. Silakan. Ini tanggapan pribadi ya. Menurut saya memang itu kuasa ketetapan dari Tuhan. Iblis menginginkan Yesus untuk disalibkan. Membiarkan iblis untuk disalibkan karena memang tadi agar apa? Disalibkan. Berarti iblis berjasa. Duh iya, sederhananya seperti itu. Kalau Anda katakan Tuhan membiarkan iblis untuk menyalibkan Yesus. Tujuan penyaliban Yesus untuk menjamin keselamatan Anda, untuk menebus dosa Anda. Maka iblis berjasa dong, pahlawan. Bukan berjasa. Oh, jadi gimana coba? Silakan. Aku memang sudah tahu apa tujuan iblis ini memang ya untuk membunuh atau merusak umat manusia, kan gitu. Oke, berarti iblis yang membunuh Yesus. Apa bang? Iblis ini pembunuh Yesus nggak? Yang membunuh Yesus itu kalau menurut saya itu bukan iblis, ya, memang manusia tadinya. Manusia. Ya, Yesus ini mati terbunuh tidak? Mati terbunuh tidak Yesus ini? Tentunya mati terbunuh. Mati terbunuh. Ya, terbunuh. Menurut kitab suci Anda, siapa pembunuh sejak semula? Siapa pembunuh sejak semula? Maksudnya ini dalam kitab Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 44 yang dikatakan iblislah bapakmu itu. Mereka berusaha membunuh aku kata Yesus.
Jadi siapa pembunuh sejak semula? Kalau pembunuh menurut saya ya memang siapa orang Iblis. orang Yahudi ya, orang Yahudi enggak. Iya, bukan iblis. Orang Yahudi. Bukan iblis. Orang Yahudi yang diperalat oleh iblis. Ya udah berarti iblis berjasa. Masih belum bisa kita. Oh, masih belum bisa. Lanjut, silakan. Kita diagnosa untuk hal itu. Kalau Nah, iblis silakan. berjasa, Pak. Tentunya memang iblis ini memang adanya di muka bumi ini memang itu kerjanya gitu. Jadi Tuhan itu bukan pembiaran juga. Ya begitulah kita di bumi ini. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka iblis itu. Abang ini bingung sebenarnya, jujur abang masih bingung kan? Abang tuh bingung mau mengutip dalil yang mana, ini saya sebenarnya juga kurang paham gitu kan? Sebenarnya kalau abang mau berdiskusi bang, ya supaya abang itu dapat pencerahan lah. Kita tunggu Gurunda selesai makan, kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Iya, santai. Nanti kalau sudah selesai Gurunda makan, Gurunda masuk, nah baru abang diskusi. Biar abang langsung store KTP, oke? Mantap. Jadi bang, memang peran iblis itu banyak dalam Kristen. Kenapa kita kadang bertanya, apakah jangan-jangan iblis ini adalah pahlawannya Oten gitu kan? Kenapa? Banyak kisah-kisah di dalam Bible itu yang berkaitan dengan iblis. Salah satunya terkait masalah penyaliban. Nah penyaliban ini karya siapa? Kalau dikatakan karya Tuhan, tetapi di dalamnya ada campur tangan iblis. Pembunuh sejak semula itu adalah iblis yang merasuki imam-imam kepala dan ahli Taurat. Maka dikatakan iblislah bapakmu. Bahkan Yesus sudah menubuatkan itu. Yesus itu sudah tahu, sudah mengerti dia. Kalau dia ini mau dibunuh sama iblis sudah tahu. Ya. Pada saat Yudas itu kerasukan iblis, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Sampai pada akhirnya dia dieksekusi, disalib, lalu mati, lalu dosa Anda tertebus. Yesus itu sudah tahu. Berarti pahlawan ini. Dibiarkan aja begitu. Berjasa dia ini. Andai kata dia tidak seperti itu Pak. Iblis ini tidak merasuki Yudas. Iblis tidak merasuki imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tertebus tidak dosa abang? Tidak. Karena sudah ditentukan dengan cara seperti itu dan campur tangan iblis di dalamnya. Makanya pendeta Anda banyak mengatakan penyaliban ini sebenarnya kehendak siapa? Apakah kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Karena dia bingung, dia cari aman. Apa dia jawab? Dua-duanya katanya. Dua-dua. Isra Suruh bilang dua-duanya. Mel Atok bilang dua-duanya. Gimana ini? Berarti kerjasama ya bang? Kerjasama. Banyak itu dalil-dalil di dalam Bible melihat itu kerjasama. Seperti Matius pasal 4. Ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Siapa yang mengantar? Justru yang mengantarkan Yesus kepada iblis itu Roh Kudus. Sengaja ini diantar. Seperti anak diantar sekolah. Lalu diajarkan oleh guru gitu, diuji gitu kan, masuk ujian. Supaya pintar, supaya cerdas. Anggaplah dilatih begitu. Kerjasama ini. Coba baca Matius pasal 4 nomor 1. Yang mengantar Yesus itu siapa? Roh Kudus itu, pneuma. Diantar kepada iblis untuk dicobai iblis. Loh, kok bisa ini Tuhan kerjasama sama iblis? Bukankah Tuhan itu murka kepada iblis? Karena iblis berusaha untuk menyamai Tuhan. Menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi ternyata di dalam Bible itu ada kerjasama. Kerjasama yang sangat solid itu. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain itu, anjay. Minion. Ada sesuatu hal seperti ini kan. Makanya kita kadang heran itu Bang Draha itu kok bisa itu loh. Ini kalau orang-orang Kristen gimana Anda rasa coba utarakan perasaan Anda dulu. Memang topik pembahasan kita ini memang sepele menurut saya, tapi cukup menarik. Wah, ngeri kali sepele. Ngeri kali. Masa narasiku seperti itu kok sepele kan? Ngeri kali, berat ini, Boy. Pasti kau tak paham itu. Coba silahkan.
sebetulnya tidak terlalu penting bagi kita mencari. Loh, itu penting. Tak bisa dikatakan tidak penting. Justru itu penting, saudara. Kenapa dikatakan penting? Iblis ini siapa sebenarnya? Itu kan yang menjadi tanya. Iblis ini siapa? Apa perannya ini sebenarnya dia? Apakah memang dia ini penjahat? Ataukah dia ini pahlawan? Begitu loh. Ini mungkin kalau diibaratkan ya Bang, kalau diibaratkan kisah ini waktu Nabi Muhammad itu diracunnya, kan gitu. Loh, kenapa lari ke racun? Waktu diracun dia kan diracun sama perempuan itu ya. Kenapa terus? Sama halnya kalau saya bertanya juga apakah perempuan itu berjasa atau tidak gitu, karena dia mati syahid itu dianggap. Ya tidak berjasa lah. Kau pikir begitu Nabi Muhammad itu diracun, Nabi Muhammad wafat? Nabi Muhammad bukan meninggal. Nabi Muhammad itu tidak meninggal pada saat diracun itu, tahu kau? Ngarang kau ini. Ya ngarang namanya itu. Kau pikir waktu pada saat Nabi Muhammad, pada saat Rasulullah SAW itu diracun langsung wafat? Tidak. Beliau itu masih ada waktu 4 tahun berdakwah. Beliau sembuh, lalu beliau berdakwah selama 4 tahun. Logikanya seperti ini. Saya ditabrak motor hari ini, ya kan? Seminggu saya sembuh. Lalu saya menjalani kehidupan saya selama 4 tahun ke depan. Lalu saya wafat. Apakah wafatnya saya itu disebabkan saya ditabrak motor 4 tahun yang lalu sedangkan saya sudah sembuh? Ya tidak. Itu logika cacat. Kalau Yesus betul. Kalau Yesus betul. Yesus itu pada saat dia kena racun, dia langsung menyerahkan nyawanya. Yohanes 19, 28, 29, 30. Dinubuatkan dalam kitab Mazmur, pasal 69, nomor 22. Apa katanya? Mereka memberi aku makan racun. Dan ketika aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Digenapi itu Pak. Digenapi nubuatan itu. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, lalu ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Perikopnya apa Anda baca? Yesus mati. Masa Tuhan Anda mati kena racun? Mohon izin beberapa detik kaki. Silakan. Justru ketika mereka menyamakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW diracun, justru malah jadi blunder. Kenapa? Poin yang pertama, yang namanya Zainab binti Harithah itu adalah orang Yahudi, tidak ada hubungan dengan Muslim, orang Islam. Dan Islam juga tidak mengambil manfaat, tidak ada hubungan manfaatnya. Kemudian justru di situ menunjukkan daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalian ketika iblis itu berperan di situ mengambil manfaatnya, menjadi pendukung daripada keimanan kalian. Nggak ada, justru itu jadi blunder. Lanjut Akhi. Iya. Saya tambah dikit ya Bang. Silakan. Kalau di dalam Bible saudaraku Draha, ya itu di dalam Bible iblis itu adalah pembunuh. Sementara di dalam Al-Quran itu tugas iblis itu hanya menyesatkan manusia, menghalangi manusia ke jalan Allah. Ada dalilnya surah Al-Araf 16 sampai 17, Al-Hijr 39 sampai 41, An-Nisa 119 sampai 120 dan Al-An'am 68. Itu hanya menyesatkan. Sementara manusia itu diberikan kehendak sendiri, yaitu di mana dia bisa memilih hal baik dan buruk. Di mana Al-Kahf 29, Al-Imran 3, An-Nahl 94 sampai 96, Al-Baqarah 286. Jadi itu bukan kehendaknya iblis, saudara. Jangan kau sama-samakan. Ya, jelas kata Yesus bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Makanya aku bilang tadi sama kau ini saudaraku dari Nias. Malu kita sebenarnya. Saya pun malu tiap dibalbalin kau. Sabar. Malu saya. Saya rasa begini Bang, kalau nggak perlu lagi dibahas itu sukunya mau dari mana Bang. Kita ini nggak berani membahas Bang. Susah. Oke, kita lanjut diskusi. Saya jelaskan. Pertanyaan saya. Oke. Setelah saya ceritakan kepada Anda, ada yang katanya Tuhan dinubuatkan mati kena racun, diberi minum anggur asam, langsung meninggal, wafat. Menurut Anda pantas nggak Tuhan seperti itu? Kira-kira coba. Menurut
menurut abang, ada yang katanya Tuhan tetapi mati kena racun, itu pantas nggak jadi Tuhan? Kalau mati kena racun, kalau bagi kami bang, yang pantas menjadi Tuhan itu mati bangkit kembali bang. Waduh, ini benar bangkit nggak dia nih? Dan itu terbukti Yesus bangkit di hari ketiga bang. Banyak yang mati bangkit, banyak yang mati. Elia, Henokh. Loh, Yohanes Pembaptis itu bangkit juga. Yohanes Pembaptis itu setelah ditebas kepalanya bangkit. Kenapa tak kau jadikan Tuhan Yohanes Pembaptis? Lazarus itu bangkit, kenapa kau tak sembah Lazarus? Walaupun dibangkitkan, kan gitu. Kan sama Yesus juga dibangkitkan. Coba kau baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu saudara. Bukan Yesus itu bisa bangkitkan orang mati. Bukan Yesus itu bangkit sendiri. Tidak. Dengarlah hai orang Israel. Yang aku maksud ialah Yesus orang Nazaret. Yang karenanya Theos melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan ia sebagai perantara. Jadi ketika Yesus melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia itu. Atau yang biasa Anda katakan mukjizat itu, bukan dia yang melakukan. Tetapi Tuhannya Yesus. Yesus itu perantara. Dan semua nabi, utusan, itu perantara saudara. Semua nabi itu punya mukjizat. Musa itu bisa membelah lautan. Kenapa tak kau sembah Musa? Padahal Yesus cuma merubah sulap aja, air biasa jadi air anggur, kau sembah. Mending kau sembah Musa, lautan bisa dia belah. Enak kau cari ikan. Iya kan? Jadi ya masuk akal aja lah. Aku malas sudah berdiskusi dari tadi itu yang muter-muter sana muter sini tak masuk akal. Capek saudara, betul. Langsung aja kita to the point. Yesus ini pokoknya bukan Tuhan. Kalau kau bilang Yesus itu pokoknya Tuhan, saya bilang pokoknya bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tertulis dalam kitabmu, masa ada Tuhan punya Tuhan? Itu sebetulnya saya nggak pegang Alkitab juga ini. Mungkin nanti kalau kapan kita... Tak apa-apa. Tanya saya aja. Saya ada Bible ini di samping saya. Silakan. Kita ini diskusi mungkin enaklah pembahasan. Kalau saya begini. Gak apa-apa. Silakan. Saya senang diskusi sama meskipun malam ini saya kurang ilmu ya. Berarti Anda malam ini menyatakan Anda kalah ini, kalah. Masa menyerah sebelum berperang ini? Gimana ini Ustaz Miftah? Belum apa-apa sudah menyerah, belum sama gurunda ini. Aduh, bagaimana Anda ini? Jangan begitu ya, Pak Neraha. Makanya kan sering kita sampaikan nggak pernah bosan-bosan buat teman Kristen ya. Setidaknya kalian itu berdamai gitu dengan Bible kalian. Walaupun kalian tidak yakin, jelas kalau kalian tidak akan percaya dan mengimani Al-Quranul Karim. Tapi setidaknya kalian berdamai dengan Bible-nya gitu. Coba aja pelajari. Kalau Kores sih udah tahu siapa saya, makanya dia nggak berani dia. Wah ngeri. Anjay takut. Kores takut, anjir ngeri banget. Kores nggak berani dia sama saya. Kalau saya gini Ustaz Miftah. Ganteng ternyata Kores ini ya. Ganteng lah dia. Begini Ustaz Miftah, kalau saya tak perlu lah dia berdamai. Udah kau, saran saya kau ateis saja lah dulu. Jangan mau mikir gitu kan. Agnostik gitu kan, cuma tolotang gitu kan. Mending kau jadi jawen. Berani mau diskusi musik. Paling dia jawabnya apa? Muter-muter. Gak apa-apa. Semangat, tetap semangat. Kamu siapa Robert? Oke, Pak Robert. Kamu cerdas. Siapa Robert mau turun? Kalau saya turun saya bilang. Saya lihat banyak orang santai dulu. Saya lihat ada Adriansa yang diem. Adriansa juga nggak mau ngomong kok. Beliau istirahat. Orangnya tidur. Yang begadang kami aja nih. Kami sayang Pak Robert soalnya. Kores betul. Nah Kores sudah selesai sama saya. Dia udah ngaku Yesus Tuhan kok. Pak Robert mau beli lagu nggak? Ada lagu untuk Bapak ini. Dibuatin Kores. Harga. Saudara-saudara. Oh beda Robert ya. Yang satunya Robert Dela, ini Pak Robert Wendur ya. Saudara-saudara. Kores itu sudah pernah
tidak pernah mengaku bahwa Yesus Tuhan, sudah itu dia nggak bisa bohong. Kan dulu umur 5 tahun bilang Kores. Itu udah 5 tahun, udah 6 tahun. Belum Berbahaya Yesus Tuhan, bre. Boba dulu lah. Oke, Happy, ada lagi yang mau kutanya saudaraku. Bagus, Kores. Ini mungkin sebelum saya turun ya. Mungkin Ya, silakan. Katanya mau Silakan. belajar, kok turun? Ya, turun. Cepat-cepat kali kamu. Udah jam 3 juga ini bang. Tak apa-apa lah, sampai pagi lah kita sini, apa pusing. Besok nggak hari Minggu loh. Om Miftah ya. Ini udah pagi, Bal. Iya, gimana bang? Gimana? Berdamai terhadap Bible. Justru harapan saya jauh lebih besar bang. Oh, Om. Justru harapan saya jauh lebih besar. Iya. Agar kita umat yang beragama di Indonesia ini jauh lebih berdamai dari jangan ada bentrok lagi gitu. Mari kita Kalau itu pastilah, cuman kalau ini kan biasa. Kita ini kan membicarakan dasar seseorang tuh beriman. Itu tuh nggak bicara iman bang, nggak. Tapi dasar Anda beriman itu loh, itu yang harus dibicarakan. Kalau dasar berimannya cuman karena bilang bapak-bapak gereja, pokoknya Anda sembah Yesus, wah itu kacau juga gitu. Pokoknya Yesus Tuhan. Tuh. ya. Kalau pengen nggak ada berantem ya jangan ngehujar aja. Jangan mulai. Ya gini ya karena Bang Happy, yang dimaksud dengan berdamai dengan Bible ini, saya nanya, landasan keimanan Anda itu di mana? Dari mana? Ya, tentunya dari Bible. Dari Bible kan? Ya. Rujukan-rujukan yang menjadi dasar keimanan kita itu dari Bible. Ya. Maka yang namanya sandaran itu otomatis harus selaras kan? Kira-kira keimanan Anda selaras enggak dengan apa yang tercantum di dalam Bible tersebut? Kalau iman saya manusia berdosa jauh masih belum. Oh kan? Lah kan udah ditebus sama Yesus, aku masih berdosa. Gimana sih? Katanya sudah tertebus. Katanya sudah tertebus. Ini gimana ini? Itulah tadi contoh waktu Yesus itu disalibkan. Kita diberikan pilihan saat ini. Kamu mau mengikut perintahnya atau tidak? Kalau tidak, maka ada yang menjadi Yudas. Ada yang menjadi pembunuh. Oke, sekarang ikut perintah Yesus nih. Ikut perintah Yesus selamat. Tentunya. Ngapain ada penyaliban? Ikutin aja perintahnya. Kenapa harus mati disalib? Siapa manusia yang bisa mengikuti firman agama mana? Nggak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini bang. Nggak ada yang bisa ngikutin perintah Tuhan. Ya udah ditembus saja, nggak usah ikuti perintahnya. Ya ngapain Tuhan bikin perintah kalau gitu? Salib udah, diam aja udah. Jadi gitu loh. Kalau nggak ada manusia yang bisa ikutin perintah Tuhan, nggak usah ada perintah. Ngapain Tuhan bikin perintah? Salib udah, diem. Udah tahu juga nggak ada yang bisa ngikutin gitu kan? Kan nggak ada yang bisa. Ngapain Tuhan bikin perintah? Tuhan kan maha tahu. Tahu nih manusia nggak bisa. Nggak usah dibikin. Bikin PR jadinya. Ribet Tuhanmu. Tentunya. Beda-beda porsi. Ya, beda-beda porsi. Bukan porsi. Beda-beda cara mengerjakannya. Maksudnya begini. Ada orang mengerjakannya cuma 25%, cuma 50%. Ya tentunya. Nggak ada yang 100 kan intinya kan gitu. Yang 100. Nah kalau gitu ngapain dibikin perintahnya? Nggak ada yang bisa 100. Jadi kan gitu, ini keselamatan ini datangnya dari mana? Harus satu, penyaliban atau ikuti perintah Tuhan. Kalau ikuti perintah Tuhan, penyaliban nggak usah. Kalau ikuti penyaliban nggak usah pakai perintah. Tentunya pada kebaikan kita, selama kita hidup, tercatat. Buat apa? Tercatat. Kan keselamatan itu kan pakai kasih Tuhan, bukan pakai perbuatan baik. Jadi buat apa dicatat? Catat itu di Islam, woi. Waduh, lanjut sama yang lain. Tapi gini ya, ada poin baik itu, entah itu mengikuti yang penyaliban maupun mengikuti perintah. Poinnya kan satu, untuk mendapatkan hidup yang kekal kan? Iya. Iya enggak? Iya. Ayo coba.
Berpikirlah Happy. Baik itu mengikuti perintah Tuhan maupun mempercayai tentang penyaliban, poinnya satu kan kalian itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Betul nggak? Iya. Nah sekarang Yesus secara eksplisit memberikan pernyataan di Yohanes 17:3 itu, hidup yang kekal itu mengakui Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. Nah kan, gak mau berdamai kan? Ayo, gak mau berdamai dengan Bible kalian. Satu dulu, baru belum separohnya, baru separoh. Mengakui Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. Kenapa diam? Jawab dulu, kenapa diam? Sekarang saya tanya, tujuan kalian baik itu mengikuti, katakan seperti Aki Kores tadi mengatakan, yang pertama mengikuti perintah Tuhan. Pilihan yang keduanya adalah mempercayai tentang penyaliban. Sekarang apa tujuan kedua-duanya tersebut? Cuman satu kan? Saya tanya, untuk hidup yang kekal kan? Iya. Nah, Yesus secara eksplisit mengatakan, memberikan pernyataan di Yohanes 17:3 itu, hidup yang kekal itu mengenal Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. Kan nggak mau kan, nggak mau berdamai kan? Saya belum pegang. Saya nanya, di Yohanes 17:3 itu eksplisit banget. Mengakui Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga? Tentunya Tuhan satu. Nah, kemudian mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Kenapa? Kenapa ragu? Tuhan. Kenapa ragu? Gak mau berdamai? Gak mau berdamai dengan Bible kalian? Tuhan, saya bisa. Ayo, dimarahin. Ayo, simple lu. Sebenarnya simple kalian itu berdamai itu simple. Ustaz Miftah sabar Ustaz Ayo. Sekarang saya ulangi lagi. Tadi udah dijawab. Mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Saya rasa begini, saya rasa lu enggak jawab. Tentunya sudah. Lu enggak jawab. Katanya berat. Kenapa enggak jawab? Enggak. Di situ yang tertulis apa yang tertulis? Apa itu? Saya belum pegang Bible, makanya saya tidak bisa jawab. Oke, ya enggak apa-apa. Saya mengalah. Biasanya saya jarang mau didikte sama orang kafir itu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya tanya lagi, dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Tuhan. Kan? Coba, ditonton hampir 5.000 orang, Anda tidak malu untuk tidak berdamai dengan Bibelnya. Tidak malu, jelas-jelas yang tertulis adalah utusan, yang tercantum adalah utusan, yang termaktub adalah utusan. Di depan ditonton 4.000 lebih orang, Anda tidak malu. Utusan dibaca Tuhan. Allah dari karena saya tidak ingin menjadi posisi Yudas yang Lulu. Sekarang saya nanya, Yohanes 17:3 itu pernyataan siapa? Saya tidak pegang Bible, makanya saya tidak bisa cerita. Saya nanya Pak Robert, nanya Pak Robert. Coba Pak Robert mau jujur aja Pak. Di Yohanes 17:3 itu pernyataan siapa Pak Robert? Pak Ustadz Miftah, kita mau pindah Orang saya nanya apa susahnya apa jawab paling juga 2 detik kok jawab itu. Saya lain, jawaban saya lain akan ya itulah kalian kenapa gini teman-teman Kristen, kenapa saya tidak bosan-bosan, kenapa kalian tidak mau berdamai dengan Bible Pak kalian? Ustadz Miftah mau pingin pindah tema, masalah Yohanes 17 ayat 3 saya bersedia. Robert, sabar enggak dulu, kan masih Robert. nyambung tadi. Kan tadi kata bahwasanya apa? Kalian tidak bisa mengikuti 100% perintah Tuhan. Kemudian mempercayai penebusan dosa dengan penyaliban. Pilih salah satu. Kedua-duanya tujuannya apa? Tujuannya itu. Kedua-duanya tujuannya apa coba?
Saya nanya tujuan dari kedua-duanya itu apa tujuannya? Baik itu mengikuti perintah Tuhan. Pak Ustadz, Pak Ustadz dengan siapa tuh Happy atau sama saya dulu? Saya nggak mau ada apa? Happy dulu. Biar nanti Pak Ustadz dikeroyok. Kita Ya nggak apa-apa. masuk kita berdua aja atau gimana? Saya sedang sebenarnya kalau Pak Robert kan udah biasa kan kita diskusi sama Pak Happy Maka aja, saya berikan kesempatan kepada Pak Happy. Tapi kita simple ya ketika umat Muslim ditanya Kalau saya ada masalah jawaban akidah. yang akurat pasti. Baik. Jadi menurut saya begini Pak. Gimana? Pak Robert yang menjawab karena juga ini sudah jam 3. Enggak, jangan dulu orang lain kau tuduhkan. Henduru, aduh. Nggak boleh. Kita ini dari Nias toh. Aduh. Jangan kau dilempar pertanyaan orang lain yang jawab, jangan bertanggung jawab. Ya. Itu iman kamu toh, ya kan? Ya tentunya, tapi saya harus akui juga iman saya masih belum sekuat ini. Saya memang penuh dosa. Ya udah pindah bre. Kalau tidak kuat pindah bre. Kok susah sih pindah. saya mau diskusi aja. Saya mau diskusi. Di sini saya mau diskusi. Kan diskusi. Makanya saya bilang kan tadi. Saya mau diskusi. Ya. Kalau ditanya itu kamu yang jawab, jangan lempar kepada orang karena kau yang beriman. Dasar iman kau itu apa? Landasannya adalah isi kitab. Kitabmu apa? Bible. Kalau tidak tertulis di sana, sampaikan tidak tertulis. Kalau Anda tidak tahu, bilang aja. Saya tidak tahu. Jadi ya udah gini aja, Bang Jeman. Iya. Mungkin next pasti ada komal-komal baru lagi. Saya juga akan persiapkan diri dulu, ya kan, sehingga ke depan kita kalau diskusi jauh lebih enak lah. Lah, emang dari tadi nggak enak. Emang dari tadi nggak enak. Karena begini, ya, karena setiap saya ditanya, saya nggak pegang Bible soalnya. Makanya itulah gini saudara-saudara. Saya juga tidak mau menjawab yang saya tidak tahu gitu kan. Saya mau begini saudara. Belum terlalu tahu. Happy, saudaraku Happy, dengarkan baik-baik. Itulah gagalnya kita. Saya pun seperti itu dulu. Ya, saya selalu mengatakan, oh saya tidak ada buku Bible, saya tidak ada Bible di sini. Lah bagaimana saya mengamalkan tiap hari apa yang diperintahkan Tuhan kalau saya tidak menghafal dan mengingatnya? Apa yang harus saya amalkan? Apa yang harus saya laksanakan? Coba kau bayangkan di dalam Islam itu. Di dalam Islam itu diberikan pilihan untuk menghafal Al-Quran. Mengingat apa yang disampaikan wahyu oleh Allah. Ya, di dalam isi Al-Quran. Supaya kamu mampu mengamalkannya, mampu untuk melaksanakannya. Berarti selama kau hidup, dengarkan saudara, ini nasihat kepada Anda. Jadi selama Anda hidup, Anda itu untuk mengamalkan harus butuh Bible, butuh buku. Lihat dulu. Itu kacau. Karena kau tiap hari tidak akan pegang buku Bible itu. Kau tidak akan pegang. Kau hanya pegang di hari Minggu ketika kau bayar kolekta. Ya. Itu masalahnya, saudara. Makanya saya dengarkan saudara. Makanya saya bilangkan kepada Anda. Ketika ada orang lain bertanya, dasar iman kau mentuhankan Yesus, kita mutar-mutar. Kenapa kita mutar-mutar? Karena kita tidak hafal isi Bible kita. Kita tidak hafal, membuktikan bahwa itu hanya iman kosong. Kita tidak mengamalkan. Tahu nggak di dalam Islam? Coba bayangkan. Di dalam Islam itu, ya mereka menghafal doa-doa, bagaimana cara beribadah, doa hafal surah pendek, surah panjang, supaya mereka mengingat, oh kenapa saya baca ini? Apa peristiwanya? Apa motivasinya? Apa perintah dari Allah? Itu benar itu, mengamalkan. Ya, karena dari amal dan ibadah kau dalam mengamalkan perintah Tuhan itu bukti bahwa kau itu adalah taat menyembah. Itu murni adalah penyembahan, taat, mengikuti. Bukan hanya sekadar oh saya percaya sudah, tetapi kau tidak melaksanakan, itu iman kosong. Bukankah di dalam Bible kita diberikan contoh oleh Yesus 2 orang? Apa itu tentang iman? Apa itu saudara? Ada 2 orang, satu membangun iman di atas pasir, satu membangun rumah di atas pasir, satu yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, mana yang roboh? Yang di atas pasir. Membuktikan pondasi iman itu harus taat, menyembah, melaksanakan, mengamalkan. Harus kau paham itu. Masa dulu kau tunggu dulu, kau baca-baca dulu, biar saya baca-baca dulu ya. Itu bukan iman, ya. Itu munafik. Mohon maaf saudara, munafik.
Yang tahu munafik. Saya memuliakan dengan mulutku tetapi tidak mengamalkan. Baik, bisa saya jawab sebelum saya ini mungkin nanti Kau jawab dulu itu. saya nanti mau langsung turun karena saya udah setengah. Janganlah dulu cepat-cepat kali kau. Ini sebelum pagi nih. Jadi mau ini nanti. Jadi begini, terima kasih masukannya Bang. Iya. Setelah ini saya juga akan rajin membuka Bible. Dan itu memang tidak hal itu juga memang tidak tertutup kemungkinan bagi yang lain, hal-hal buruk seperti yang saya lakukan ini. Bahkan yang di Bible saja ada itu bahasa Indonesia, apalagi kalau bahasa Arab, saya rasa bisa kita pastikan itu. Pasti ada aja juga orang yang tidak hafal, yang hanya bisa membaca yang tidak tahu artinya untuk Al-Quran, kan gitu. Dan memang itulah tugas kita ya, mungkin tugas-tugas orang abang dan tugas para pendeta juga nanti agar anak-anak muda itu rajin membuka Bible dan Al-Quran sehingga bisa tahu artinya dan bisa menghafal. Oke, mohon izin dulu abang-abangku, mungkin next kalau kita. Lu cuma ngomong doang itu, hey brother. Saya hanya ngomong doang itu, brother. Ya, dengarkan. Tentunya ya saya tidak munafik dalam hal itu, dan abang juga jangan munafik. Ya saya tidak munafik. Pasti ada aja di sekitar abang itu saya jawab kepada Anda. Saya jawab kepada Anda. Saya jawab kepada Anda. Al-Qurannya tidak tahu artinya. Dengar. Itu kita jangan munafik dalam hal itu. Kita berdosa. Oke, saudaraku Happy. Dengarkan baik-baik. Saya mungkin nanti nonton. Iya, sabar dulu. Jangan kemana-mana. Cuma 5 menit. 1 menit. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Jangan kau samakan. Malah keluar kau ya. Malah keluar kau. Kenapa? Kutusbol kau ya. Kutusbol pakai bola pingpong ini. Nah, makanya kenapa aku bilang kayak gitu. Bedanya kami dengan kau itu apa? Kalau di antara umat muslim itu dia tidak mampu untuk mengamalkan, paling tidak dia bertuhan yang benar. Kajian Ustaz Miftah, kajian Ustaz Miftah. Ya, dia bertuhan yang benar, dia beragama yang benar. Ini sudah Tuhan yang salah, agamanya salah, tidak mengamalkan pula, lengkap sudah 100%. Jadi tidak ada yang bisa ditoleransikan. Ya, begitu dia saudara. Nah, silakan Ustaz Miftah. Kajian Ustaz. Mungkin Guru Nda udah monitor kali Guru Nda. Apa beliau istirahat? Istirahat paling Ustaz. Apa dulu Ustaz? Istirahat kayaknya Guru Nda. Ustaz Miftah akun yang ini moderator kan? Kalau mau naikin yang lain? Kayaknya bukan yang ini. Beda, ini jadi moderator yang lain ku hapus. Lanjut. Yang lain ya. Ya mungkin meneruskan dari pernyataan teman kita dari Kristen tadi ya, bahwasanya di Islam sendiri Muslim tidak semua hafal Al-Quran. Memang benar, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah gitu. Bahwasanya tidak semua orang itu menghafal, memahami tentang Al-Quranul Karim. Maka kenapa poin daripada Al-Quranul Karim itu bukan hanya sekedar tuntunan hidup, menjadi sumber utama Al-Quran dan hadis itu sebagai hukum, sebagai syariat di dalam agama Islam. Tetapi apa? Al-Quran tersebut walaupun tidak dihafal, walaupun hanya sekedar dibaca, bahkan ketika kita membacanya dengan terbata-bata pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan ganjaran. Tidak, makanya hukum daripada menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang diwajibkan itu mempelajarinya, bukan memahaminya. Kita yang penting mempelajari daripada Al-Quranul Karim tersebut. Jadi tidak diwajibkan semua orang, apalagi dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari usia yang termuda sampai yang tertua, kewajibannya adalah belajar. Bukan untuk menghafal, bukan untuk memahami. Namun dalam kriteria-kriteria tertentu, bahwasanya apa? Tentu saja ketika kita ingin mendapatkan prestasi yang lebih unggul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran tersebut, tentu belajar, menelaah, mencermati, mengamati, menggali seluruh keilmuan yang ada di Al-Quran itu akan lebih baik.
Maka kenapa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Di situ bahwasanya apa? Tidak menggunakan kata wajib, tidak menggunakan kata harus ketika tentang berbicara Al-Quran tersebut. Tetapi yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya di antara kalian, khairukum. Siapakah itu? Man ta'allamal Qur'an, yaitu yang belajar Al-Quranul Karim, wa 'allama, dan juga mengamalkannya, mengajarkannya. Maka di dalam hadis yang lain dengan derajatnya hadis hasan, di dalam riwayat At-Tirmidzi tersebut, ta'allamul Qur'an wa qra'uhu fa inna mathalal Qur'an liman ta'allamahu faqara'a wa qama bihi kamathali cirabin mahsyuwan miskan yafuhu rihuhu fi kulli makanin wa mathalu man ta'allamahu fayarqadu wa huwa fi jawfi kamathali cirabin wuqi'a 'ala misk. Jadi penekannya kita adalah belajar. Pelajarilah Al-Quranul Karim dan bacalah. Karena perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quranul Karim tersebut, baik itu yang mempelajari dan juga yang membacanya, adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak wangi. Bukan dengan kotoran, tetapi seperti kita mempunyai bekal, yang bekal tersebut di dalam perjalanan penuh dengan yang namanya wewangian. Wanginya menyebar kemana-mana, karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dipungkiri siapa yang akan menolak wewangian. Artinya apa? Memberikan barokah, menyebarkan kerahmatan, menyebarkan manfaat. Sementara orang yang mempelajarinya kemudian tidak tertidur, kata baginda Nabi ini, kemudian orang yang mempelajarinya kemudian dia tertidur, di dalam dirinya tertanam hafalan-hafalan Al-Quran tersebut adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambung dengan minyak misik. Itu berbeda. Jadi perbedaan antara kitab suci Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Sang Maha Pencipta, dengan kitab suci akal-akalan. Dan juga kita aneh kadang-kadang, coba di teman kekristenan ini, mereka selalu menyudutkan bahwasanya kata ngapain hafal kalau tidak mengerti. Lu bagaimana kita akan mengerti isinya, hafal aja tidak. Ketika kita hafal ada potensi besar kita memahami. Bagaimana mungkin kita akan memahami sesuatu, ingat saja tidak, hafal saja tidak, ngerti aja tidak. Setidaknya ketika ada hafalan dalam memori kita, pengertian, pencermatan, selalu ingin memahami, akan timbul, akan memotivasi dalam diri kita. Bagaimana nih hafalan ini sudah ada di dalam diri kita, kemudian kita telaah, kita cermati, kita amati, kita pelajari. Dan fitrah manusia yang memiliki kehendak bahwasanya dia ingin selalu berprestasi, selalu ingin unggul, tentu akan lebih memahami. Bukan berarti kami tidak perlu menghafal, yang penting memahami. Bagaimana akan memahami? Ayat saja kalian tidak tahu. Sudah kalian jelaskan, ketika kalian menjelaskan Bible, kesana kemari muter sampai 7 keliling putar lapangan, terakhirnya ujungnya, tadi ayat yang mana ya yang dijelaskan? Tadi ayat yang mana ya? Itulah perbedaan Al-Quranul Karim dengan kitab suci yang lainnya. Bukan hanya itu, baik yang membacanya maupun juga yang mendengarkannya, Al-Quranul Karim menjadi wasilah syafaat, baik itu di dunia maupun ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat nanti. Jadi jelas ya perbedaan daripada Al-Quranul Karim tersebut. Dan Al-Quran sudah menjanjikan di dalam surat Al-Qamar, 4 ayat diterangkan, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan narasi yang sama,
dengan kalimat yang sama yang menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu mudah untuk dipelajari. Walaupun mereka seringkali memfitnah, menyudutkan Al-Quran, katanya hurufnya seperti cacing. Al-Quran membantah itu. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran ini sungguh mudah untuk dipelajari, untuk sebagai pengingat. Maka kenapa tidak bisa mengambil pelajaran tersebut? Maka di situ kenapa kalimatnya fahal mim muddakir? Maka kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Artinya kita berpikir, kita direspon, didobrak pemikiran kita, akal kita ini, diprovokasi akal kita ini. Ayo, kenapa tidak kalian pelajari? Kenapa tidak mau belajar? Fahal mim muddakir, kata Al-Quranul Karim. Diprovokasi akal kita itu untuk mempelajari Al-Quran. Kalau apa? Walaqad yassarna, mudah. Di dalam kajian ilmu nahwu shorof, teman-teman, walaqad yassarna, saya tidak lepas ya dari kajian disiplin keilmuan tersebut. Di dalam ayat tersebut empat kali di dalam surat Al-Qamar, baik itu ayat yang ke-17, kemudian ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, dan juga ayat yang ke-40 dengan kalimat yang sama, walaqad yassarna. Di situ ada yang namanya huruf taukid, yaitu laqad. Laqad ini disebut dengan huruf taukid, sangat menekankan. Kemudian ditambah lagi dengan wazan fi'il yang faedahnya adalah lil mubalaghah dan juga litaktir, yaitu yassarna, yassara, dengan wazan faedah fa'ala, yufa'ilu, yassara, yuyassiru, taisiron, taisiratan, wa muyassaron, fahuwa muyassirun. Sangat mudah dan rinci Al-Quran itu. Dan buktinya, faktanya, kita apa? Bahwasanya itu hurufnya huruf seperti cacing kok. Kita fakta di lapangan. Berapa juta yang ada manusia yang nongkrong di permukaan bumi, yang dirinya adalah muslim, yang dirinya mukmin, mampu menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Buktikan, bahkan ada orang, teman-teman kita, adik-adik kita yang memiliki keterbatasan, ada yang mohon maaf, ada kekurangan yang buta, tapi mereka mampu menghafalkan Al-Quranul Karim. Itu fakta yang tidak bisa kalian bantah. Silahkan cek, bertebaran penghafal Al-Quran, dari yang terkecil sampai yang tertua, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari yang pendidikan non formal sampai yang formal. Mereka mampu menghafalkan Al-Quran. Bukti di dalam surat Al-Qamar tersebut 4 ayat itu memang benar adanya. Lagi-lagi, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Itu bukti. Nah sekarang coba sebutkan satu saja, tidak usah jamaat, pendeta saja. Hadirkan ke sini. Ada enggak yang sudah mampu menghafalkan Bible? Justru gurunda kita, alhamdulillah, gurunda kita justru muslim yang menghafalkan Bible tersebut. Ketika kita tanya Yohanes 17:3, saya lagi di luar, saya device-nya cuma 1, saya tidak hafal, saya lagi di lapangan, saya lagi di jalan, saya lagi di warteg, saya lagi di tengah laut. Ketika ditunjukkan walaupun cuma 1 ayat, cuma 1 ayat Yohanes 17:3 yang menjadi pokok utama keselamatan mereka di dalam keimanan mereka, mereka belum ada di dalam memori. Dengan berbagai macam alasan. Saya pengen pelajari dulu. Loh, selama ini kemana? Diapakan kitab kalian yang menjadi landasan keimanan kalian? Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Simple untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Memberikan gambaran yang secara spesifik. Di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum
wa syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, coba bisa bayangkan, yang dipanggil manusia bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa di situ? Hei manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran ini. Al-Quran ini dari Tuhanmu. Sebagai apa? Wa syifa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kita. Sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kita, yang berawal dari kebencian, yang hanya tujuannya untuk makian dan cacian. Maka Allah memanggil kalian semua, hai manusia, sungguh telah datang pelajaran Al-Quran ini dari Tuhanmu sebagai penyembuh hati sakit hati kalian. Wahudan, dan juga petunjuk. Bukan hanya itu, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmah bagi orang-orang yang beriman. Ya, Bang Ultras, monitor Bang Ultras. Bang Ultras ini dari Kristen. Halo. Abangku. Selamat Abang pagi. Dari Kristen. Ya, selamat pagi. Saya dari nggak bisa disebutkan ya, boleh ya? Sorry ya. Alasannya? Saya mau nanya nih, Ustadz. Apa, malu? Abang malu dengan menunjukkan agamanya? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Privacy. Itu di KTP enggak privasi itu agama itu. Enggak, intinya saya mau nanya aja. Kenapa abang malu? Kenapa abang malu dengan agama sendiri? Bukan malu, ini saya merasa. Kalau misalkan malu, Ya. misalkan malu, kenapa tidak menunjukkan identitas agama sendiri? Untuk di sini saya tidak bersedia ya. Karena kebetulan ini adalah ranahnya diskusi lintas agama. Lebih tepatnya nggak percaya apapun sih gitu. Oke. Bisa nggak? Di KTP-nya apa di KTP-nya? Tapi saya mau nanya ini saja. Enggak, di KTP-nya apa? Di KTP-nya apa? Di KTP-nya. Aduh, berat. Mau ini takut saya. Yesus bukan Tuhan? Bukan. Jadi Tuhan Anda siapa? Allah. Aku muslim Ustadz. Saya paling benci sama pendusta ya. Saya paling benci sama pendusta ya. Saya tidak mau sama saya pendusta. bukan pendusta. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Saya paling benci. Dari tadi saya hormati Anda. Saya tanya baik-baik ya. Iqbal mau ini. Ini pencari Tuhan monitor pencari Tuhan. Saya sudah nanya baik-baik. Dan seorang muslim tidak boleh ragu-ragu. Apa susahnya sih? Apa malunya? Walaupun dengan muka yang pas-pasan, yang tidak bisa dipamerkan. Tapi agama itu adalah akidah yang menjadi kebanggaan yang akan menyelamatkan kita kok. Anda dari tadi tidak mengaku yang ujung-ujungnya adalah muslim. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ya, Bang Pencari, monitor Bang Pencari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat pagi ya. Berkah Ya, semua. sama-sama, Aki, sama-sama. Semoga diberi keselamatan semuanya ini. Amin, Saya Allah amin. Ini mencari Tuhan ya. Dalam artian saya nyari-nyari. Iya. Ternyata yang ada istilahnya perdebatan demi perdebatan yang tidak menurut saya tidak membuat kita semakin menyadari akan arti hidup ini gitu. Hidup yang sebenarnya itu seperti apa? Maksudnya Abang dari agama apa, Bang? Muslim. Dari Muslim. Kebenaran sejati itu ada di mana? Iya. Muslim. Abang Muslim dari lahir. Dari keturunan saya. Iya. Apa yang membuat abang ragu?
ragu di sini kadang gini ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ udah jelas. Iya. Tapi aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mengena. Ketika kita sholat, mencoba khusyuk, mencoba mengingat Allah yang di mana dah Allahnya itu ada di mana gitu kan. Iya. Tapi dalam kehidupan implementasinya itu enggak seiring sejalan. Maksudnya begini, tidak Iya. aplikasi di dunia saat ini gitu kan. Kita tuh hanya sibuk berdebat di agama aja muter-muter, nggak bikin terobosan, inovasi begitu Ustaz. Iya. Maksudnya begitu. Kalau udah iman Udah. kan bagusnya mah diyakini masing-masing aja. Oke. Jangan sampai diperdebatkan, tapi diaplikasikan, diamalkan kan begitu, dipelajari, dipahami. Loh, itu jawabannya di abang sendiri. Katanya bingung dan itu katanya diaplikasikan. Loh, itu jawabannya di abang sendiri, Bang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar seperti apa artinya Oke. itu? Abang mengerti. Tadi abang mampu mengucapkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu artinya apa, Bangku? Ya sesungguhnya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang-orang Betul. sholat, maaf dalam hal ini Iya. ada di kalangan kita sendiri, nggak usah jauh-jauh lah internal kita. Iya, iya. Sholat ya sholat aja kan. Jungkal-jungkal tapi dia melakukan kezoliman. Oke. Itu apa sholatnya nggak baik? Apa gimana? Oke. Simpel abangku. Ketika abang melakukan sholat baik itu di rumah maupun di masjid, kira-kira melakukan maksiat enggak? Enggak, maksudnya di Nah, dalam berarti benar enggak? Berarti benar enggak ayat itu? Ketika ada orang sholat Allahu Akbar, apakah dia sambil maling? Tidak. bukan Simpel begitu. kan? Itu kan hanya ritual, maksudnya Loh. implementasi di dalam kehidupannya setelah sholat itu Oke. tidak teraplikasi. Abang mas pasti oke, abang muslim pasti saya yakin masih hafal yang namanya rukun Islam kan? Rukun Islam adalah itu waktu SD juga diajarin lah. SD juga Iya, artinya pasti hafal kan? hafal. Makanya kan di dalam simple Islam itu cuman kalian memberi apa? Kenapa di dalam kalimat imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan mencegah larangan tersebut, ketika mencegah larangan itu harus, tetapi ketika menjalankan perintah itu semampu kita. Setidaknya tadi ketika abang melakukan sholat Allahu Akbar 5 waktu tersebut, apakah ketika anda sholat itu anda sambil anda mabuk? Tidak. Ya iya, itu mencegah daripada kemunkaran. Setidaknya orang 5 waktu diingatkan, setidaknya orang itu 5 waktu diingatkan bahwasanya ketika dia sholat menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak melakukan kemaksiatan. Hanya sebatas itu Ustaz ya. Setelah habis sholat, walaupun melakukan kemungkaran nggak apa-apa. Siapa bilang? Ada perintahnya setelah sholat boleh melakukan kemunkaran? Iya, maksudnya ada beberapa yang kita kagumi kadang. Iya, makanya saya nanya, ada perintahnya setelah melakukan sholat itu harus melakukan kemunkaran, kemaksiatan? Nggak ada, hanya saja. Oke, Anda diberikan yang namanya akal pikiran? Itu pastilah itu. Oke, ketika abang ingin berprestasi bagus itu, apakah melakukan keburukan atau kebaikan? Prestasi baik ya melakukan kebaikan. Nah, ketika lepas dari sholat tersebut, ketika Anda berpikir ingin lebih baik, apakah mau mengarah kepada kemaksiatan atau kebaikan? Itu kan semuanya tujuannya baik, hanya saja. Enggak, semua tujuannya baik. Gimana? Ketika Anda sholat, kemudian yang tadi Anda mengatakan bahwasanya apa? Yang namanya kebaikan itu adalah satu prestasi dalam hidup, maka ketika Anda lepas dari sholat tersebut, apakah setelah itu Anda ingin memilih kepada maksiat atau kebaikan? Itu kebaikan Pak Ustadz. Nah, hati nurani manusia kan kebaikan. Betul, maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya hak free will. Mau diarahkan kemana? Tapak sujud yang ada di dalam jidat kita.
Setelah kita melakukan sholat, apakah ada yang namanya tapak sujud tersebut, bekas sujud tersebut? Ketika kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah setelah itu kita akan mengingat, oh iya, Allah memerintahkan bahwasanya apa? Untuk berbuat baik, fastabiqul khairat, bukan fastabi'us sayyi'at. Free will kita, apa yang kita akan kita lakukan setelah melakukan ibadah tersebut? Maka kenapa ada kalimat tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan, kami kembalikan manusia tersebut serendah-rendahnya, karena mereka lebih memilih yang namanya hawa nafsu tersebut. Illal ladzina tabu, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal baik. Simple. Kita mau memilih jalan yang mana? Maka ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sudah menciptakan Anda, sudah memberikan hidup, menentukan mati, maka ayyukum ahsanu amala. Tunjukkan mana amal kalian yang terbaik. Kira-kira secara nalar akal sehat, abang pengen menunjukkan amal yang baik atau amal yang buruk? Saya tanya. Tunjukkan, Pak Ustaz. Saya tanya. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda ingin menunjukkan amal yang baik atau amal yang buruk? Kenapa nggak jawab? Enggak, maksudnya begini, apakah amal harus Enggak, jawab aja dulu, jawab dulu. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda ingin menunjukkan amal yang baik atau amal yang buruk? Semuanya kan pengen yang amal yang baik. Hanya saja harus ditunjukkan gitu, Pak Ustaz. Berarti keinginan siapa ketika Anda bermaksiat? Ya diri kita sendiri. Nah, Allah tidak pernah mengajak kalian untuk berbuat maksiat. Allah memerintahkan kebaikan. Simpel kan? Tidak salah Al-Quran. Tidak salah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat tersebut melepaskan kita dari perbuatan maksiat. Ya, setidak-tidaknya ketika sholat. Nah, ketika kita sholat tersebut, apakah kita akan mengaplikasikan, mengeksplor tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dan Anda sendiri yang menjawab. Ketika kita hidup dalam zona sosial tersebut yang berhubungan dengan berbagai macam perangai, perilaku, kehidupan, apakah itu tetangga, rukun warga, masyarakat, tentu Anda akan berpikir saya akan yang terbaik. Saya harus menjadi yang terbaik. Nah, ketika Anda berpikir ingin menjadi yang terbaik, berarti Anda harus melakukan maksiat atau melakukan kebajikan. Baik, Pak Ustaz. Simpel kan? Ya. Itulah yang namanya hak free will. Sudah? Islam tidak pernah mempersulit hambanya. Hambanya yang enggan. Kurang apa coba? Kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda? Coba tarik napas saja 1 menit Anda. Coba sekarang, tarik napas saja 1 menit saja. Bagaimana rasanya? Masih kurang nikmatnya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Coba tarik napas. 1 menit saja bagaimana rasanya? Apakah pernah Anda menghitung 24 jam full dari Anda semenjak Anda ditiupkan roh di usia 4 bulan sampai nanti Anda terkubur di liang lahat, disumpal dengan tanah, terbujur kaku di liang lahat, dibungkus kain kafan. Berapa banyak nafas yang kalian hirup? Semenjak kalian tidur sampai tidur kembali, bahkan di dalam tidur itu sendiri. Coba hitung nafas yang kalian hirup. Begitu rapihnya denyutan nadi, begitu indahnya detakan jantung. Pernah kalian berpikir, dan Tuhan tidak neka-neko. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah, aqimus sholah. Tidak neka-neko. Dan Tuhan tidak merasa rugi. Kalian mau sholat silakan, kalian mau maksiat silakan. Allah tetap menjadi Tuhan. Ketika Anda merasa menyesal, menggerutu, apa Tuhan menyesal? Apa Tuhan kemudian merajuk itu? Tidak. Kalian sendiri yang akan rugi. Kenapa ada kalimat wal as innal insana lafi khusr? Demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa yang tidak rugi itu? Adalah orang-orang yang beriman, yang mengarah amal-amalnya tersebut kepada kebajikan. Ketika dia berprinsip, loh saya sudah sholat, tapi kok ingin saja maling. Ketika saya sudah sholat, kenapa inginnya mabuk? Maka itu termasuk kalian dalam kerugian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel Islam itu. Coba hitung. Detik ini juga coba. Tarik napasmu. 1 menit saja, tidak usah 2 menit. Bagaimana rasanya? Kurang apa? Terhamparnya nikmat-nikmat Allah di pelosok-pelosok bumi ini. Itulah Abang. Maka kenapa manusia diturunkan ke bumi ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala wasam'a wal absara wal afida. Bukan hanya penglihatan, bukan hanya pendengaran, tapi afidah, nurani. Untuk bisa mencerna dan mengamati akal pikiran kita akan diarahkan kemana. Kemudian dipraktekkan, dieksplor, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah kemudian memberikan nafkah lahir dan batin. Seorang ibu kemudian mendidik anaknya. Seorang anak kemudian berbakti kepada orang tuanya, tetangga kemudian berbuat baik kepada lingkungannya, pemimpin kemudian mengayomi kepada masyarakatnya, masyarakat kemudian mengikuti aturan-aturannya. Wa amilu solihat. Simple kan? Ada lagi apa? Makasih Pak Ustaz. Maka kenapa ada kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Sampai datang keyakinan. Kalian merasa rugi hanya 5 menit. 5 kali dalam sehari, kalian merasa rugi. Oke. Ya, saya juga nggak makan buruk sangka ya teman-teman. Ya itu urusan beliau. Ya, suaranya kecil, tapi suaranya kecil. Makasih Pak Ustaz, makasih. Iya, sama-sama. Ya saya juga ini seperti ini bukan untuk mengajari teman-teman yang di bawah ya, 3.000 lebih, tidak.
kita juga untuk menasehati diri sendiri. Bukan untuk mengajari Bapak, bukan, menasehati diri sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Menasihati diri sendiri. Kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng taqarrub ila Allah dengan cara setiap waktu yang berbeda. Ketika waktu sholat, maka taqarrub kita melalui sholat. Ketika kita bercengkrama dengan masyarakat, dengan teman-teman, maka taqarrubnya adalah dengan berkomunikasi. Kita membagi ilmu, berbagi, saling nasihat menasihati. Kenapa ada kalimat watawasau bil haq? Orang yang tidak akan dirugikan waktunya di dalam kehidupan ini adalah bukan hanya sekedar orang yang beriman, bukan hanya sekedar orang yang beramal soleh, tapi apa? Watawasau bil haq. Yang saling menasihati. Maka di dalam kaedah nahwu shorof, teman-teman ya, kenapa menggunakan watawasau? Itu dengan wazan yaitu tafa'ala. Ya, artinya apa? Yang memiliki faedah mutawa'ah, saling watawasau bil haq, saling menasihati. Maka tadi saya katakan, ketika saya mengatakan berbicara seperti ini bukan hanya untuk berbagi tetapi menasihati diri sendiri, maka kata kalimatnya watawasau bil haq dengan mengikuti wazan yang faedahnya mutawa'ah, saling, ayo saling kita berbaur, berbagi untuk apa? Dalam kebenaran. Watawasau bisob, dan juga apa? Saling menasihati tentang kesabaran. Karena apa? Salah satu yang kesulitan kita ketika kita bersabar dalam sholat. Sebelum kita sholat, kita khusyuk tidak ingat apa-apa. Tapi